keluarin dari kampus. Saya itu saat-saat kejatuhan benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa. Kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya pernah bilang bahwa bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Di banyak sudut negeri ini, ada banyak sosok-sosok yang memilih berjalan dalam sunyi. Mereka tidak sering tampil di panggung besar, tetapi jejaknya tertinggal di hati banyak orang. Para kiai ini hadir sebagai penuntun di tengah masyarakat. Kisah para kiai Tribun Ternate akan mengajak Anda untuk menyelami kisah perjalanan seorang Kiai Bayanuddin Sudin, pemimpin Pondok Pesantren Harisul Khairat Kota Tidore Kepulauan, tentang latar belakang hidupnya, proses pendidikan, hingga peran dakwah yang ia jalani hingga hari ini. Perjalanan hidup Kiai Bayanuddin Sudin, pimpinan Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah, diwarnai perjuangan panjang, kesederhanaan, dan pengabdian yang tumbuh sejak masa kecil. Ketika ditemui di pondok pesantren tempat ia membagikan ilmunya, Kiai yang juga akrab disapa para murid serta guru dengan Ustadz Baya bercerita panjang soal latar belakang, jejak pendidikan, hingga perjalanan dakwah yang dijalani. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ibunya berprofesi sebagai guru sekolah dasar, sementara ayahnya bekerja sebagai pegawai kantor camat. Lingkungan keluarga yang penuh kasih dan keteladanan itu menanamkan satu nilai utama dalam dirinya, yakni keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain. Sejak dulu di bangku sekolah dasar, cita-citanya sederhana, ingin menjadi seorang guru. Saya secara personal dibesarkan di keluarga yang sederhana. Ibu saya seorang guru SD, kemudian bapak saya seorang pegawai di kantor camat, dan alhamdulillah saya dibesarkan di tengah-tengah mereka dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab orang tua, dan sosok ayah itu
luar biasa menginspirasi karena saya semenjak SD juga guru SD saya, kepala sekolahnya adalah ibu saya sendiri. Dan sosok itu kemudian melekat di saya 24 jam. Dan itulah yang kemudian jadi inspirasi saya yang paling utama terkait dengan cita-cita saya. Memang tidak tinggi-tinggi cita-cita saya. Saya cuma ingin menjadi guru. Kata Ustadz Baya, pendidikan dasarnya ia tempuh di Halmahera Timur sebelum melanjutkan SMP di kota Tidore Kepulauan. Selepas SMP, ia memilih mondok dan menjadi santri angkatan pertama di Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah pada jenjang alia. Selesai menempuh pendidikan menengah atas, tumbuh kesadaran di benaknya bahwa pendalaman ilmu agama membutuhkan penguasaan bahasa Arab yang kemudian mendorongnya merantau ke Jakarta. Keputusan merantau bukan perkara mudah. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat perjalanannya penuh rintangan. Ia menempuh perjalanan laut berhari-hari dan menjalani hidup berpindah-pindah, bahkan bermalam dari masjid ke masjid. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya, pernah bilang bahwa bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Saya statusnya pelarian waktu itu, karena tidak cukup biaya. Saya berbarengan dengan beberapa orang teman. Waktu itu belum sepesat sekarang perkembangannya, masih menggunakan kapal laut yang jarak tempuhnya bisa menghabiskan 4-5 hari perjalanan. Dan saya statusnya pelarian. Di dalam kapal banyak lika-likunya, tapi alhamdulillah sampai juga ke Jakarta dengan alamat bodong begitu. Saya dapat beberapa alamat, tapi kemudian alamat itu tidak menunjukkan kepastian. Akhirnya nginap dari satu masjid ke masjid yang lain. Alhamdulillah dengan tekad yang kuat itu, kemudian tersambung dengan salah seorang guru di Pondok Pesantren Harisul Khairat yang menyarankan saya untuk baiknya sebelum persiapkan diri menempuh belajar bahasa Arab, baiknya saya kursus dulu karena saya dianggap bahasa Arab saya dasarnya belum terlalu kuat. Dengan tekad kuat, ia akhirnya menempuh pendidikan bahasa Arab di Jakarta Timur sebelum akhirnya melanjutkan ke sejumlah lembaga pendidikan lain. Perjalanan akademiknya tidak selalu mulus. Ia sempat mengalami kegagalan, termasuk harus meninggalkan perguruan tinggi yang pernah ditempuh. Masa sulit itu beriringan dengan wafatnya sang ayah yang menjadi pukulan berat dalam hidupnya. Namun, dari titik terendah itulah, ia justru kembali menguatkan peran sebagai pendidik dan pendakwah. Saya kemudian di reguler itu sampai 1 tahun, setelah itu baru kemudian pindah ke yang intensif. Tapi di intensif juga saya tidak lama karena masih muda waktu itu, pergaulan juga begitu luas begitu. Akhirnya komitmen untuk belajar bahasa Arab itu ditunda. Akhirnya saya masuk di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alhamdulillah saya sampai semester 4 menjelang penyusunan proposal skripsi waktu itu, tapi kemudian terkendala dengan sesuatu dan lain hal yang mungkin secara personal tidak bisa saya ceritakan lebih jauh. Tapi setidaknya ada kasus yang kemudian menjadikan saya meninggalkan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ada di Depok. Saya dinyatakan dikeluarin dari kampus, tapi dibolehkan untuk mengambil transkrip nilai. Saya
itu saat-saat kejatuhan, benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Itu saya merasa benar-benar terpukul. Dalam hati saya berpikir bahwa sepertinya saya harus jatuh untuk bisa berdiri. Saya harus berdiri untuk bisa jalan, bisa lari, dan seterusnya. Saat itulah yang kemudian membangkitkan kemarin gairah saya untuk ternyata saya harus balik ulang ke bahasa Arab. Di tengah keterpurukan itu, ia mengajar mengaji, berdagang kecil-kecilan, hingga hidup bersama anak-anak jalanan. Dari ruang-ruang sederhana itulah dakwahnya tumbuh. Perlahan, lingkungan tempat tinggalnya berubah menjadi ruang pembinaan keagamaan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa. Kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Saya semasa kuliah saya mengajar anak jalanan, bahkan kadang-kadang sampai meninggalkan kuliah begitu. Saya kuliah di Depok, itu saya mengajar anak-anak jalanan yang saya sendiri berada bersama mereka. Karena saya terpaksa harus menjalankan peran sebagai diri saya sendiri, juga sebagai orang yang menafkahi diri karena Bapak tidak lagi memberikan biaya kuliah. Saya harus mencari duit sendiri dan saya berdagang di kereta, jual rokok, jual air mineral, jual koran, dan itu saya jalani luar biasa. Di tengah-tengah peran saya yang seperti itu, saya mendapatkan teman-teman yang ternyata mereka juga haus tentang agama. Alhamdulillah saya mengambil peran untuk mengajar mereka di taman-taman kota, mulai dari daerah kota sampai Senen, sepanjang jalan. Ketika masuk waktu zuhur saya berhenti sebelumnya, kemudian mengajar mereka 1-2 halaman Iqra, kemudian lanjut lagi. Dan itu bertahun-tahun saya jalani. Dan alhamdulillah setelah selesai dari IISIP saya mendapatkan transkrip nilai dan saya kemudian mendaftar di Universitas Islam Jakarta di semester 5 dan alhamdulillah saya lulus di semester 5. Saya lulus sampai terakhir saya bisa menyelesaikan karena saya masuk dari semester 5. Nah, terlepas dari itu, saya alhamdulillah meskipun tidak sampai mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi deretan pengalaman kemudian sumbangsi saya untuk bisa mengajarkan ilmu yang saya miliki meskipun tidak seberapa, itu saya jalankan. Dan setelah selesai dari situ, saya waktu itu sudah mulai menyadari diri bahwa sepertinya saya memang sudah harus balik di peran agama ini yang menjadi peran saya. Alhamdulillah saya tinggal di Salemba, tepatnya di Jalan Pramuka Jati. Itu pun sudah mulai saya untuk berdakwah, membina tempat kos di mana saya tempati, kemudian sampai pada satu RT, sampai pada satu kelurahan. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua, bahkan sampai kakek-kakek, semuanya saya mengajar. Dan alhamdulillah mereka menerima saya. Dan reward yang paling berharga yang saya rasakan itu adalah saya diberikan tempat tinggal tanpa keluarin biaya. Ternyata benar kata Nabi,
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Saya kala itu merasakan jalan-jalan itu luar biasa. Dan alhamdulillah saya diterima, bahkan sampai pada ibu-ibu majelis taklim yang saya mengajar, itu juga salah satunya adalah calon mertua saya. Dan di tengah-tengah pengajian itu yang kemudian calon mertua saya itu bilang ke saya bahwa Ustadz, kalau tidak keberatan Ustadz boleh menikah dengan anak saya. Saya waktu itu juga sudah mulai merasakan diri bahwa memang sudah saatnya, dan saya tidak mungkin balik ke masa lalu yang kelam itu. Saya tanpa pikir panjang, saya kemudian bilang, syaratnya cuma 2, Ibu. Yaitu yang pertama, anaknya harus mau pakai jilbab, kemudian mau mengaji, dan yang kedua harus mau dibawa pulang. Dan orang tuanya kemudian balik rembuk sama suaminya, dan suaminya bilang, lah kalau lo udah nikah, lo harus ikut suami lo gitu. Ya sudah, alhamdulillah disetujui, dan 1 minggu kemudian nikah. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri, dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Setelah menyelesaikan pendidikan dan menikah, Ustadz Baya memilih kembali ke Maluku Utara pada tahun 2011. Ia mulai mengajar di beberapa lembaga pendidikan, hingga akhirnya kembali mengabdi di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Kepercayaan demi kepercayaan diberikan kepadanya, mulai dari pengasuh, pengelola biro dakwah, hingga dipercaya menjadi pimpinan pondok pesantren. Ilmu yang saya miliki, alhamdulillah di 2015 kemarin juga terjadi pergantian kepengurusan begitu. Saya dipercayakan menjadi pimpinan pondok pesantren. Dengan segala kekurangan, ini bukan menjadi cita-cita saya untuk menjadi seorang kiai. Tidak ada dalam benak saya untuk menjadi seorang kiai, jujur. Tapi peran itu tidak mungkin juga saya menghindar, karena ilmu yang saya melekat, ilmu yang saya miliki juga melekat. Dalam perannya sebagai pimpinan, ia menilai perjalanan dakwah selalu dipenuhi dinamika, penolakan, dan ujian. Namun semua itu diyakininya sebagai bagian dari pengabdian dan ladang amal jariah. Banyak hal yang melatar belakangi saya jatuh bangunnya dakwah itu, saya merasakan betul. Mulai dari door to door, pintu ke pintu, saya harus mengajak orang dengan segala ilmu yang saya miliki, kemudian orang menolak dan sebagainya. Semua itu mudah-mudahan menjadi amal jariah, karena membandingkan dakwah yang saya geluti, itu rasa-rasanya kalau buka lembaran-lembaran sejarah Nabi dalam berdakwah fase-fase Makkah, kemudian mengalami daya tolak, pemboikotan dan sebagainya, rasa-rasanya yang saya alami tidak seberapa. Tapi setidaknya apa yang saya lakukan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah, dan mereka-mereka yang pernah berada bersama saya untuk mengajak orang kepada kebaikan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah berikan jalan terbaik dalam kehidupan mereka.
Kepada generasi muda, Kiai menekankan pentingnya menjadikan ilmu agama sebagai fondasi utama kehidupan. Menurutnya, tantangan zaman yang semakin kompleks hanya dapat dihadapi dengan niat yang lurus, dasar keimanan yang kuat, dan kesungguhan menuntut ilmu, sebagai bekal bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Saya dengan segala lika-liku yang saya hadapi, hari ini saya sudah menjadi pimpinan di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Saya yakin apa yang saya alami hari ini mungkin akan berbeda dengan generasi berikut yang mereka alami. Pesan saya untuk generasi muda, generasi para penuntut ilmu, bekali dasar ini dengan sekuat-kuatnya karena ini adalah pijakan. Dan mau sampai di mana kita kalau nggak balik kepada agama? Apapun peran kita, tetap kita akan balik kepada basic ini. Karena itu perkuat basic ini, saya menganjurkan supaya memperdalam ilmu agama, tidak harus di majelis-majelis taklim, tidak harus di pengajian-pengajian yang formal, boleh dalam bentuk lain, yang penting dasar ini harus kuat. Ketahuilah bahwa zaman kita itu zaman yang berbeda. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa alimu auladakum fa innahum khuliqa fi zamanin laisa fi zamanikum. Ajarkanlah anak-anak kalian karena kelak mereka akan hadir di zaman yang bukan zaman kamu lagi. Nah, lewat hadis, lewat ungkapan ini saya menganjurkan kepada generasi muda, ayo mari perkuat ilmu agama kita, perdalam ilmu agama kita, karena zaman semakin kompleks apa yang kita hadapi ke depan, mudah-mudahan kita kuat karena dasar kita sudah kokoh. Dan kepada generasi-generasi muda sekali lagi, kuatkan niat, bersihkan niat, tempuh ilmu agama sebagai dasar, dan ini adalah pijakan dan ini adalah modal kalian untuk masa depan. Adapun ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu pelengkap, karena kita tidak hidup untuk hari ini, kita akan hidup untuk hari esok. Semoga ilmu agama menjadi bekal yang kuat insya Allah. Terima kasih. Kisah dari Kiai Bayanuddin Sudin ini mengajarkan kita bahwa dakwah tidak selalu hadir dalam suara yang lantang, tetapi juga melalui pengabdian dan keikhlasan. Perjalanan hidupnya menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat di sekitarnya. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bahwa pengabdian yang didasarkan pada niat yang baik akan selalu menemukan jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan optimisme. Optimisme adalah satu keyakinan dan kepercayaan serta menggandengkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan satu makhluk pengganti di muka bumi. Lalu para malaikat berkata,
Qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang akan merusak saja? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban telak, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kata Allah. Aku lebih tahu dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nah, di dalam kalimat inni a'lamu ma la ta'lamun tersirap optimisme. Tersirap rasa percaya diri bahwasanya manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut itu sudah memiliki sifat optimisme sejak awal. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, iman, kalimat iman adalah percaya, yakin, dan harapan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada janji-janji Allah. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah. Mengharap kepada apa? Kepada siapa? Mengharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki iman, ini tidak memiliki sifat-sifat ini. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin, mereka tidak berharap. Mereka hanya menggandengkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu semu. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala itu yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampunkan semua dosa-dosa keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafur, artinya adalah yang maha mengampuni. Ar-Rahim artinya adalah yang maha belas kasih, kasih sayang. Kita perlu memahami bahwa kasih sayang Allah ini tiada batasnya. Berapa banyak dosa seorang hamba, berapa besar kesalahan seorang hamba. Tetapi sebesar-besarnya kesalahan tersebut masih lebih besar dan lebih luaslah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa. Dewasa ini, saudara-saudaraku, kehidupan serba tak menentu. Ekonomi sulit, pekerjaan sulit. Kita lihat terkadang ada orang-orang yang beralih profesi dari profesi yang halal kepada profesi yang tidak halal, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk keputusasaan, bentuk pesimisme. Tidak ada optimisme di dalam dirinya. Ada pula orang-orang yang mengakhiri hidupnya dalam arti kata bunuh diri. Itu juga merupakan satu bentuk pesimisme. Tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan melatih seseorang, melatih orang-orang yang beriman supaya imannya semakin terpupuk, iman takwanya semakin tinggi, dan semakin optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keputusasaan di dalam dirinya. Nabi Yakub alaihissalam ketika mengutus anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang sudah lama hilang itu terasa sulit untuk dicari. Terasa sulit untuk dicari karena memang jarak yang jauh dan tidak ada kabar sama sekali. Di dalam surat Yusuf ayat 87 dikisahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam menasihati anak-anaknya tersebut, la wala tai'asu mir rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu mir rauhillah,
Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hanya orang-orang kafir saja. Tetaplah optimis. Optimis bahwa hidup ini adalah hidup yang harus tetap berjalan, tetapi berjalannya adalah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 kalimat yang perlu kita resapi. Yang pertama adalah di samping kalimat Rahman dan Rahim, yang pertama adalah kalimat Al-Ghafur, yang kedua adalah kalimat Al-Ghaffar, yang ketiga adalah kalimat At-Tawwab. 3 kalimat ini adalah sifatnya Allah, nama Allah, asma Allah yang sempurna, yang termasuk di dalam Asmaul Husna. Apa beda ketiga ini? Ketiga-tiganya sama makna secara umumnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mengampunkan. Yang pertama Al-Ghafur. Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa dari sisi kualitasnya. Beratnya dosa, saking banyaknya dosa, saking besarnya dosa, sehingga seseorang itu merasa putus asa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur, mengampunkan dosa-dosa walaupun berat. Kemudian Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dari sisi kuantitasnya, kualitasnya. Saking banyaknya dan saking besarnya dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang sehingga pesimisme itu datang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala At-Tawwab, Maha mengampunkan, yang mana pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbekas. Semisal komputer itu ada semacam reset, yang mana kalau sudah direset sudah tidak ada lagi bekasnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dengan sifatnya Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, itu masih ada catatan, yang mana catatan itu akan dibuka juga nanti pada akhirnya di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Akan tetapi catatan itu tidak akan berimbas kepada azab kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkannya. Namun At-Tawwab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dengan tanpa bekas sama sekali. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa di dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha pengampun, lagi maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau menyukai maaf, maka maafkanlah kami. Kita minta dari sifat Allah At-Tawwab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan kita dengan tanpa ada jejak-jejak dan bekasnya. Bahkan malaikat pencatat amal sekalipun merasa heran, kemanalah bekas amal perbuatan buruk yang sudah aku catat kemarin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghapusnya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman untuk selalu optimisme, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak ada harapan sama sekali, mereka tentu tidak memiliki optimisme, tidak memiliki rasa percaya dan yakin. Dalam singkat kata, mereka berputus asa. Maka putus asa bukanlah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Putus asa bukanlah sifat-sifat orang-orang yang muslim. Sedangkan orang-orang yang beriman itu, walaupun sedikit, mereka punya rasa optimismenya. Kita lihat ketika seseorang sedang berada di ujung hidupnya, ketika sedang menghadapi sakaratul maut. Orang yang sedang berada di dalam sakaratul maut itu yang paling besar yang harus ada pada diri dia adalah optimisme. Rasa kepercayaan dia, keyakinan dia, yang harus ada pada saat itu ketika orang yang sedang nazak sakaratul maut adalah harapan besar akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu lagi dia meminta ampun.
Tidak perlu lagi dia mengucapkan kata-kata yang banyak, tidak perlu lagi. Akan tetapi jika dia mengharapkan, harapan dia besar akan rahmat Allah, disitulah. Sedangkan kita selalu mengucapkan kalimat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang yang sakratul maut, merahmati orang yang meninggal dunia tersebut. Saudara-saudaraku jamaah dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhir kalimat ini saya ingin menyampaikan bahwa kita semuanya percaya, yakin, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang hidup kita. Kita pun yakin dan optimisme ketika kita nanti berada di yaumil akhir, kita akan menghadapi dengan penuh keyakinan kita akan berakhir kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita menjadi hidup yang aman, damai, tentram. Hidup kita menjadi hidup yang selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki sikap optimisme tersebut, jauh dari keputusasaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita mampu melatih kita menjadi jiwa-jiwa yang beriman, menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa, memiliki sikap optimisme dan jauh dari pesimisme dan jauh dari keputusasaan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mulai dari tenda besar, kursi camping, meja kayu, sampai detail dekorasi yang simpel tapi penuh karakter. Ada soto Banjar dengan 2 telur yang tadi saya pesan. Ini juga tentu untuk menambah nutrisi ketika berbuka puasa nantinya ketika sudah memasuki waktunya. Terus yang kedua itu karena konsepnya unik. Soalnya kebetulan saya juga pendatang kan di Mamuju, jadi pas tahu ada tempat yang konsepnya kayak camping-camping gitu, kayak tertarik aja datang ke sini nyoba, dan ternyata memang tempatnya enak di sini untuk ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali saya Suandi menemani Anda dalam program Ngabuburit Asik. Program yang akan merekomendasikan kalian semua tempat yang seru, tempat yang asik untuk menunggu waktu berbuka puasa. Kali ini saya berada di Cafe and Resto Black Camp. Penasaran seperti apa di dalam? Ayo kita langsung saja masuk. Biasanya kita camping harus naik ke gunung, ke hutan, atau ke alam terbuka yang jauh dari pusat kota. Di sini suasana itu bisa langsung kita rasain tanpa perlu repot perjalanan jauh. Selamat datang di Black Camp Cafe and Resto, tempat nongkrong dengan konsep camping yang unik, estetik, dan berbeda dari yang lain. Begitu masuk ke area cafe, kita langsung disambut dengan deretan tenda besar berwarna gelap yang tertata rapi. Tenda-tenda ini bukan cuma pajangan, tapi benar-benar jadi area duduk utama. Setiap tenda dilengkapi kursi lipat ala outdoor dan meja camping yang bikin kita serasa lagi berkemah bareng teman-teman nih. Atmosfernya hangat, santai, dan terasa intimate. Area duduknya dibuat nyaman dengan alas rumput sintetis yang memberikan kesan alami, dipadukan dengan papan blok yang tetap rapi dan bersih. Konsep ini bikin suasana outdoor terasa natural, tapi tetap nyaman buat nongkrong lama. Cocok banget buat santai sore, quality time bareng sahabat, atau ngabuburit sambil nunggu waktu berbuka. Buat yang datang rame-rame, tersedia juga area meja kayu panjang dalam tenda yang lebih private.
Nuansanya hangat, simpel, dan estetik. Tempat ini pas banget buat kumpul keluarga, arisan komunitas, bahkan meeting santai dengan suasana yang beda dari kafe pada umumnya. Masuk ke bagian dalam, kita akan menemukan area bar dengan desain modern minimalis, dominasi warna hitam dipadukan dengan elemen kayu dan sentuhan tanaman hijau menciptakan suasana yang tetap cozy meskipun mengusung konsep outdoor. Dari area ini, kita bisa langsung melihat proses pembuatan kopi dan minuman. Ada sensasi tersendiri saat melihat barista meracik minuman yang detail dan penuh ketelitian. Yang bikin makin menarik, setiap sudut di Blade Camp tenda besar, kursi camping, meja kayu, sampai detail dekorasi yang simpel tapi penuh karakter. Saat sore menjelang malam dan lampu-lampu mulai menyala, ambience-nya berubah jadi lebih hangat dan syahdu. Cahaya lampu berpadu dengan suasana outdoor menciptakan vibe yang nyaman dan romantis. Ngabuburit atau nongkrong di sini bukan cuma soal nunggu azan maghrib atau sekedar kumpul biasa, tapi soal menikmati pengalaman berbeda, merasakan sensasi camping di tengah kota, ditemani makanan yang mengenyangkan dan minuman favorit yang menyegarkan. Jadi, kalau kamu lagi cari tempat nongkrong dengan konsep unik, suasana cozy, dan menu yang lengkap, Blade Camp Cafe and Resto bisa jadi pilihan yang tepat. Camping rasa cafe, tapi tetap di tengah kota. Ya, Tribuners, alhamdulillah pesanan saya sudah datang. Ini sudah lama saya tunggu-tunggu tadi dan sudah siap untuk disantap tentunya. Yang pertama yang saya tadi pesan Tribuners adalah ayam kampung penyet. Ini terlihat di sini ada sambal-sambal yang menggoda dan siap untuk disantap sebentar. Yang kedua, ini ada ikan goreng. Tentu lagi dengan sambal khasnya Tribuners. Ini sebentar lagi akan masuk di perut untuk menu berbuka puasa saya. Dan yang terakhir, ini tentu adalah makanan penutup. Ada soto Banjar dengan 2 telur yang tadi saya pesan. Ini juga tentu untuk menambah nutrisi ketika berbuka puasa nantinya ketika sudah memasuki waktunya. Dan ini saya pesan juga ada ais avocado. Tentunya juga di tempat ini terdapat beberapa menu lain Tribuners selain 3 yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga selain ada avocado, kemudian juga ada menu-menu lain seperti kopi. Itu juga bisa dipesan di tempat ini. Nah, nampaknya ini sebentar lagi akan berbuka puasa. Ya, nampaknya azan maghrib sudah berkumandang Tribuners. Itu artinya kita sudah siap berbuka puasa. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kenapa memilih tempat ini sebagai tempat ngabuburit? Karena yang pertama itu tempatnya di sini tuh tenang, terus sejuk juga, rimbun, banyak pohon-pohon. Terus yang kedua itu karena konsepnya unik. Soalnya kebetulan saya juga pendatang kan di Mamuju, jadi pas tahu ada tempat yang konsepnya kayak camping-camping gitu, kayak tertarik aja datang ke sini nyoba, dan ternyata memang tempatnya enak di sini untuk ngabuburit. Menurut Elsa, apakah tempat ini memang oke untuk jadikan tempat ngabuburit? Kalau menurut saya ya, sini sih oke banget sebenarnya. Soalnya itu tadi yang saya bilang, vibes-nya enak. Terus juga kalau misalkan kita mau sekalian buka puasa bersama dengan keluarga, teman kantor, itu sangat cocok. Soalnya space-nya juga lumayan gede. Untuk makanan di sini seperti apa? Kalau makanan di sini juga enak-enak. Tadi ada beberapa makanan juga tadi yang saya coba. Terus snack-snacknya juga bisa dibilang ya rate-nya 9 lah, enak kok. Minumannya juga masuk lah di lidah kita. Mengambil konsep yang unik dengan suasana camping ala-ala di luar atau ala-ala outdoor, menjadikan Cafe and Resto Blade Camp cafe yang unik dibandingkan kafe-kafe lainnya. Jadi Tribuners,
Kalau ingin menghabiskan waktu berbuka puasa atau ngabuburit bersama dengan keluarga, ingin merasakan suasana outdoor, suasana ala-ala camping, saat ini Anda tidak perlu jauh-jauh lagi ke gunung, tidak perlu jauh-jauh lagi ke pantai untuk merasakan itu. Tribuners bisa datang ke sini di Cafe and Resto Black Camp untuk merasakan sensasi yang sama, sensasi yang serupa dengan di alam terbuka. Tribuners bisa mengajak keluarga, pasangan, dan tentunya dengan rekan kerja menghabiskan waktu ngabuburit di tempat ini. Apalagi di sini banyak pesanan yang bisa kita pesan seperti minuman, kemudian juga makanan, menjadikan kafe ini saya sangat rekomendasikan untuk Tribuners datang di tempat ini. Terlebih Tribuners banyak spot-spot foto, kita bisa upload di media sosial atau Instagramable, ini sangat recommended untuk kita semua. Saya Suwandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners dalam program Syiar Ramadan. Di bulan suci Ramadan kali ini kita selalu menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Hari ini tema kita merupakan zakat bukan di angka tapi dirasa, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz hari ini di studio, Bapak Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menemani kita, akan nanti berbincang juga bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, dan juga ini sudah beberapa hari kita lalui dalam bulan suci Ramadan. Semoga semua Tribuners juga bisa menjalankan ibadah dengan baik pula. Dan tema kita pada hari ini merupakan zakat bukan di angka tapi dirasa. Mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners Pak Ustadz terkait dengan kewajiban kita berzakat seperti apa, kemudian niatnya seperti apa, sehingga bukan masalah nominalnya tapi juga masalah rasa ataupun juga keikhlasan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan itu memiliki ciri khas karena adanya zakat yang dikeluarkan. Baik itu zakat harta maupun kewajiban untuk mengeluarkan yang disebut dengan zakat fitrah. Akan tetapi pada hakikatnya, ya zakat ini cara Allah untuk membersihkan harta yang kita dapatkan dan juga membersihkan diri bagi orang yang memiliki harta.
Ya, terkadang ada ungkapan mengatakan bahwa ada ketakutan orang kaya takut miskin. Ya, tentunya perlu dipahami bersama bahwa ketika kita mengeluarkan zakat, sesungguhnya itu cara untuk menumbuhkan tangkai yang lebih banyak. Nah, sehingga dalam kehidupan, kalau ada pohon yang dibiarkan begitu saja, maka mungkin akan tumbuh ke atas, akan tetapi akan mudah diterjang badai ataupun angin. Akan tetapi ketika ada pohon, bahkan bunga-bunga yang kita miliki, digunting dan hasilnya akan kita lihat bahwa akan bertumbuh, bercabang. Demikian hanya filosofi daripada harta yang kita miliki. Sesungguhnya, orang yang mengeluarkan zakat ini, khususnya zakat harta, bukan mengurangi harta. Akan tetapi justru mengurangi kesombongan yang ada dalam diri kita. Ya, karena terkadang ada ketakutan mengeluarkan harta yang kita miliki. Kenapa takut mengeluarkan harta yang kita miliki? Karena kita takut harta yang kita miliki ini berkurang. Makanya, ya, Islam ini mensyariatkan yang namanya zakat. Ya, zakat ini bukan musuh iman. Akan tetapi zakat ini merupakan pintu emergensi untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang halus. Kadang kita bisa mengobati penyakit-penyakit yang kronik. Kadang kita bisa mengobati penyakit-penyakit yang tidak terlihat dengan diruqyah, akan tetapi ada penyakit yang ada dalam diri manusia, yang mana penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan dengan obat, tidak bisa disembuhkan oleh dokter, akan tetapi hanya bisa disembuhkan dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, dan itu bisa dilakukan dengan mengeluarkan harta yang kita miliki. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apa yang disucikan? Nah, kita lihat ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim." Jadi di sini ada perintah. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang enggan untuk membayar zakatnya, maka rumahnya itu dibakar dan dimusuhi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Khudh min amwalihim," ambillah. Jadi di sini ada paksaan. Kalau dalam kehidupan membayar pajak saja itu, kita takut kalau tidak membayar pajak, bagaimana dengan zakat? Justru kadang kita abai bahwa itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa dalam Al-Quran dikatakan khudh min amwalim, ambillah hartanya? Karena tujuannya untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Zakat itu bukan hanya mensucikan diri orang yang berzakat, bukan hanya mensucikan harta. Akan tetapi yang disucikan adalah cara mendapatkan harta tersebut, dan juga yang disucikan adalah sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Sifat seperti apa? Sifat merasa. Ketika harta kita diminta atau ingin dikeluarkan, maka muncul rasa merasa. Merasa saya yang berusaha. Saya merasa ini adalah cara saya untuk mendapatkan harta. Wah, ini karena saya pintar sehingga bisa menghasilkan harta. Karena saya berilmu sehingga saya bisa menghasilkan harta. Sifat merasa itulah yang akan dibersihkan. Ego dalam diri seseorang, sifat anania dalam diri itu yang dibersihkan ketika seseorang mengeluarkan yang namanya zakat. Banyak orang yang ahli ibadah, banyak orang yang ahli tahajud, akan tetapi ketika berkaitan dengan harta, dia berpikir 7 kali. Banyak orang yang sujud, bahkan ketika dia berdoa meneteskan air mata. Tapi ketika sudah berkaitan dengan harta, maka dia berpikir 10 kali. Ya, bahkan saya pernah dengar seorang petani, bahwa kalau masalah ibadah luar biasa, tapi kalau sudah berkaitan dengan harta, maka dia berpikir 100 kali. Kenapa bisa demikian? Bukan masalah hartanya,
Akan tetapi ego dalam diri itu yang dibersihkan. Apalagi kalau kita mendapatkan harta itu dengan cara yang capek. Harus peras keringat, banting tulang. Nah, inilah yang menyebabkan, inilah yang dibersihkan ego kita merasa bahwa kita mendapatkan ini karena kekuatan kita mendapatkan karena kepintaran kita. Itulah yang disucikan oleh zakat ketika kita mengeluarkan zakat harta. Nah, maka pada prinsipnya zakat itu bukan ikhlas atau tidak ikhlas. Nah, jadi mengatakan ya, saya tidak berzakat, ya nanti saya takut riya. Saya tidak berzakat, nanti saya tidak ikhlas. Ikhlas tidak ikhlas itu merupakan bonus ketika kita mengeluarkan zakat. Tapi yang paling terpenting adalah apakah kita taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam kehidupan, ya, apa yang kita miliki itu hanya ada 3. Ya, pada hakikatnya. Yang pertama, apa yang kita makan, itulah yang kita miliki sesungguhnya. Yang kedua, apa yang kita gunakan, itulah milik kita sesungguhnya. Jadi ada pakaian yang kita tidak gunakan, sesungguhnya itu bukan milik kita. Dan yang ketiga adalah apa yang kita keluarkan berupa zakat, infak, dan sedekah, maka itulah milik yang hakiki. Oleh sebab itu, terkait dengan zakat ini bukan berkaitan dengan nominal. Ya, terkadang ada orang ketika mendengar kata zakat, yang dia pikir adalah investasinya di mana. Yang dia pikir rukonya di mana, yang dia pikir berapa depositonya. Sesungguhnya terkait dengan zakat ini bukan masalah angka, akan tetapi masalah rasa. Kalau kita merasa bahwa harta itu merupakan titipan dari Allah, makanya dalam kehidupan, orang yang gemar untuk berzakat pasti hidupnya tenang, pasti dia bahagia. Tapi orang yang enggan untuk berzakat, pasti hidupnya tidak tenang. Kenapa orang yang berzakat itu hidupnya tenang? Karena diibaratkan bahwa dalam kehidupan, ya dalam diri kita ini, ya kita mengkonsumsi makanan. Makanan akan dicerna. Dan ujung-ujungnya makanan itu akan kita keluarkan menjadi kotoran. Maka pada hakikatnya harta yang kita miliki ada haknya orang lain. Hakkul lis-sa'il wal mahrum. Diibaratkan kalau kotoran, maka cara membersihkan itu zahir dan batin dengan mengeluarkan harta. Orang yang tidak bisa membuang air kecil atau membuang air besar, maka diibaratkan itulah orang yang enggan untuk mengeluarkan harta yang dia miliki. Nah, kenapa orang yang berzakat itu bahagia? Karena ada haknya orang lain dari harta yang dia miliki. Dia berikan kepada orang lain, maka tentunya dia akan merasa bahagia. Dibandingkan orang yang menahan. Coba, Tribuners yang dimuliakan Allah. Ada hartanya orang yang kita miliki, tapi itu hartanya orang lain. Bahagia apa tidak? Tentu tidak bahagia. Kenapa? Karena kita menjaga, tapi itu bukan harta kita, tapi harta orang lain. Justru kita terbebani. Tapi kalau kita mengeluarkan haknya orang lain yang ada dalam diri kita, maka insya Allah kita akan bahagia. Makanya menurut survei, orang-orang yang mendapatkan ketenangan, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang sudah mengeluarkan haknya orang lain, di antaranya dengan disyariatkan yang dinamakan dengan zakat harta, yang hanya diminta oleh Allah 2,5%. Jadi kalau ada harta kita 10 juta, itu hanya diminta 2,5%, berarti hanya diminta 250.000. Kalau ada emas kita 85 gram, hanya diminta 2,5. Oleh sebab itu, harta yang diminta oleh Allah dari segi angka sangat sedikit, hanya 2,5% dari total harta yang kita miliki. Akan tetapi, kenapa manusia enggan untuk mengeluarkan 2,5? Itu bukan terkait dengan angka, akan tetapi ada rasa dalam dirinya bahwa merasa dia mendapatkan harta karena kecerdasannya, dia mendapatkan harta karena usahanya, dia mendapatkan harta karena ilmunya, sehingga rasa ego itulah yang kita kikis, yang kita hilangkan. Rasa kesombongan itu yang merupakan penyakit yang halus, yang tidak bisa diobati oleh dokter, akan tetapi bisa diobati dengan terapi gemar untuk berderma atau mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jadi
Ini sekaligus mengingatkan kita Pak Ustadz, ternyata harta yang kita miliki itu bukanlah milik kita sepenuhnya. Kita berzakat untuk juga sama-sama membantu saudara-saudara kita agar semuanya bisa merasakan kebahagiaan gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Dalam nanti juga merayakan Hari Raya Idul Fitri, semoga semua bisa mendapatkan rahmat Allah dan juga kita sebagai manusia adalah perantara untuk membantu saudara-saudara kita melalui zakat juga, dan bukan di angka tapi dirasa seperti apa. Kemudian juga ini mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki itu hanyalah titipan. Jadi dengan zakat kita memberikan yang dititipkan Allah sama kita untuk saudara-saudara kita yang lain yang juga lebih membutuhkan. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan wejangannya pada hari ini. Dan teman-teman juga di bulan puasa ini nanti jangan lupa untuk membayar zakat ya Pak Ustadz ya, dengan sesuai dengan yang ditentukan tadi 2,5% ya. Tidak, Allah tidak meminta semuanya tapi hanya 2,5% untuk saudara-saudara kita. Dan kalau kita sudah berzakat, rasanya hidup itu sudah plong ya Pak Ustadz ya. Betul. Sudah merayakan hari raya juga dengan penuh hikmat dan juga ada rasa yang bahagia begitu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga kita terus bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan sharing-sharing kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan pada hari ini. Dan Tribuners, terima kasih tentunya sudah terus menyaksikan Syiar Ramadan di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
saya dinyatakan dikeluarin dari kampus. Saya itu saat-saat kejatuhan benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa. Kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya pernah bilang bahwa bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Di banyak sudut negeri ini, ada banyak sosok-sosok yang memilih berjalan dalam sunyi. Mereka tidak sering tampil di panggung besar, tetapi jejaknya tertinggal di hati banyak orang. Para kiai ini hadir sebagai penuntun di tengah masyarakat. Kisah para kiai Tribun Ternate akan mengajak Anda untuk menyelami kisah perjalanan seorang Kiai Bayanuddin Sudin, pemimpin Pondok Pesantren Harisul Khairat Kota Tidore Kepulauan, tentang latar belakang hidupnya, proses pendidikan, hingga peran dakwah yang ia jalani hingga hari ini. Perjalanan hidup Kiai Bayanuddin Sudin, pimpinan Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah, diwarnai perjuangan panjang, kesederhanaan, dan pengabdian yang tumbuh sejak masa kecil. Ketika ditemui di pondok pesantren tempat ia membagikan ilmunya, Kiai yang juga akrab disapa para murid serta guru dengan Ustadz Baya bercerita panjang soal latar belakang, jejak pendidikan, hingga perjalanan dakwah yang dijalani. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ibunya berprofesi sebagai guru sekolah dasar, sementara ayahnya bekerja sebagai pegawai kantor camat. Lingkungan keluarga yang penuh kasih dan keteladanan itu menanamkan satu nilai utama dalam dirinya, yakni keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain. Sejak dulu di bangku sekolah dasar, cita-citanya sederhana, ingin menjadi seorang guru. Saya secara personal dibesarkan di keluarga yang sederhana. Ibu saya seorang guru SD, kemudian bapak saya seorang pegawai di kantor camat, dan alhamdulillah saya dibesarkan di tengah-tengah mereka dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab orang tua, dan sosok ayah itu
luar biasa menginspirasi karena saya semenjak SD juga guru SD saya, kepala sekolahnya adalah ibu saya sendiri. Dan sosok itu kemudian melekat di saya 24 jam. Dan itulah yang kemudian jadi inspirasi saya yang paling utama terkait dengan cita-cita saya. Memang tidak tinggi-tinggi cita-cita saya. Saya cuma ingin menjadi guru. Kata Ustadz Baya, pendidikan dasarnya ia tempuh di Halmahera Timur sebelum melanjutkan SMP di kota Tidore Kepulauan. Selepas SMP, ia memilih mondok dan menjadi santri angkatan pertama di Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah pada jenjang alia. Selesai menempuh pendidikan menengah atas, tumbuh kesadaran di benaknya bahwa pendalaman ilmu agama membutuhkan penguasaan bahasa Arab yang kemudian mendorongnya merantau ke Jakarta. Keputusan merantau bukan perkara mudah. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat perjalanannya penuh rintangan. Ia menempuh perjalanan laut berhari-hari dan menjalani hidup berpindah-pindah, bahkan bermalam dari masjid ke masjid. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya, pernah bilang bahwa bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Saya statusnya pelarian waktu itu, karena tidak cukup biaya. Saya berbarengan dengan beberapa orang teman. Waktu itu belum sepesat sekarang perkembangannya, masih menggunakan kapal laut yang jarak tempuhnya bisa menghabiskan 4-5 hari perjalanan. Dan saya statusnya pelarian. Di dalam kapal banyak lika-likunya, tapi alhamdulillah sampai juga ke Jakarta dengan alamat bodong begitu. Saya dapat beberapa alamat, tapi kemudian alamat itu tidak menunjukkan kepastian. Akhirnya nginap dari satu masjid ke masjid yang lain. Alhamdulillah dengan tekad yang kuat itu, kemudian tersambung dengan salah seorang guru di Pondok Pesantren Harisul Khairat yang menyarankan saya untuk baiknya sebelum persiapkan diri menempuh belajar bahasa Arab, baiknya saya kursus dulu karena saya dianggap bahasa Arab saya dasarnya belum terlalu kuat. Dengan tekad kuat, ia akhirnya menempuh pendidikan bahasa Arab di Jakarta Timur sebelum akhirnya melanjutkan ke sejumlah lembaga pendidikan lain. Perjalanan akademiknya tidak selalu mulus. Ia sempat mengalami kegagalan, termasuk harus meninggalkan perguruan tinggi yang pernah ditempuh. Masa sulit itu beriringan dengan wafatnya sang ayah yang menjadi pukulan berat dalam hidupnya. Namun, dari titik terendah itulah, ia justru kembali menguatkan peran sebagai pendidik dan pendakwah. Saya kemudian di reguler itu sampai 1 tahun, setelah itu baru kemudian pindah ke yang intensif. Tapi di intensif juga saya tidak lama karena masih muda waktu itu, pergaulan juga begitu luas begitu. Akhirnya komitmen untuk belajar bahasa Arab itu ditunda. Akhirnya saya masuk di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alhamdulillah saya sampai semester 4 menjelang penyusunan proposal skripsi waktu itu, tapi kemudian terkendala dengan sesuatu dan lain hal yang mungkin secara personal tidak bisa saya ceritakan lebih jauh. Tapi setidaknya ada kasus yang kemudian menjadikan saya meninggalkan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ada di Depok. Saya dinyatakan dikeluarin dari kampus, tapi dibolehkan untuk mengambil transkrip nilai.
Saya itu saat-saat kejatuhan benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Itu saya merasa benar-benar terpukul. Dalam hati saya berpikir bahwa sepertinya saya harus jatuh untuk bisa berdiri. Saya harus berdiri untuk bisa jalan, bisa lari dan seterusnya. Saat itulah yang kemudian membangkitkan kemarin gairah saya untuk ternyata saya harus balik ulang ke bahasa Arab. Di tengah keterpurukan itu, ia mengajar mengaji, berdagang kecil-kecilan, hingga hidup bersama anak-anak jalanan. Dari ruang-ruang sederhana itulah dakwahnya tumbuh. Perlahan, lingkungan tempat tinggalnya berubah menjadi ruang pembinaan keagamaan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa. Kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Saya semasa kuliah saya mengajar anak jalanan, bahkan kadang-kadang sampai meninggalkan kuliah begitu. Saya kuliah di Depok, itu saya mengajar anak-anak jalanan yang saya sendiri berada bersama mereka. Karena saya terpaksa harus menjalankan peran sebagai diri saya sendiri, juga sebagai orang yang menafkahi diri karena Bapak tidak lagi memberikan biaya kuliah. Saya harus mencari duit sendiri dan saya berdagang di kereta, jual rokok, jual air mineral, jual koran, dan itu saya jalani luar biasa. Di tengah-tengah peran saya yang seperti itu, saya mendapatkan teman-teman yang ternyata mereka juga haus tentang agama. Alhamdulillah saya mengambil peran untuk mengajar mereka di taman-taman kota, mulai dari daerah kota sampai Senen, sepanjang jalan. Ketika masuk waktu zuhur saya berhenti sebelumnya, kemudian mengajar mereka 1-2 halaman Iqra, kemudian lanjut lagi. Dan itu bertahun-tahun saya jalani. Dan alhamdulillah setelah selesai dari IISIP saya mendapatkan transkrip nilai dan saya kemudian mendaftar di Universitas Islam Jakarta di semester 5 dan alhamdulillah saya lulus di semester 5. Saya lulus sampai terakhir saya bisa menyelesaikan karena saya masuk dari semester 5. Nah, terlepas dari itu, saya alhamdulillah meskipun tidak sampai mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi deretan pengalaman kemudian sumbangsi saya untuk bisa mengajarkan ilmu yang saya miliki meskipun tidak seberapa, itu saya jalankan. Dan setelah selesai dari situ, saya waktu itu sudah mulai menyadari diri bahwa sepertinya saya memang sudah harus balik di peran agama ini yang menjadi peran saya. Alhamdulillah saya tinggal di Salemba, tepatnya di Jalan Pramuka Jati. Itu pun sudah mulai saya untuk berdakwah, membina tempat kos di mana saya tempati, kemudian sampai pada satu RT, sampai pada satu kelurahan. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua, bahkan sampai kakek-kakek, semuanya saya mengajar. Dan alhamdulillah mereka menerima saya, dan reward yang paling berharga yang saya rasakan itu adalah saya diberikan tempat tinggal tanpa keluarin biaya. Ternyata benar kata Nabi, man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Saya kala itu merasakan jalan-jalan itu luar biasa. Dan alhamdulillah saya diterima bahkan sampai pada ibu-ibu majelis taklim yang saya mengajar. Itu juga salah satunya adalah calon mertua saya. Dan di tengah-tengah pengajian itu yang kemudian calon mertua saya itu bilang ke saya bahwa Ustadz, kalau tidak keberatan Ustadz boleh menikah dengan anak saya. Saya waktu itu juga sudah mulai merasakan diri bahwa memang sudah saatnya dan saya tidak mungkin balik ke masa lalu yang kelam itu. Saya tanpa pikir panjang saya kemudian bilang, syaratnya cuma 2 Ibu, yaitu yang pertama anaknya harus mau pakai jilbab, kemudian mau mengaji, dan yang kedua harus mau dibawa pulang. Dan orang tuanya kemudian balik rembuk sama suaminya, dan suaminya bilang, lah kalau lo udah nikah lo harus ikut suami lo gitu. Ya sudah, alhamdulillah disetujui dan 1 minggu kemudian nikah. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Setelah menyelesaikan pendidikan dan menikah, Ustadz Baya memilih kembali ke Maluku Utara pada tahun 2011. Ia mulai mengajar di beberapa lembaga pendidikan hingga akhirnya kembali mengabdi di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Kepercayaan demi kepercayaan diberikan kepadanya, mulai dari pengasuh, pengelola biro dakwah, hingga dipercaya menjadi pimpinan pondok pesantren. Ilmu yang saya miliki, alhamdulillah di 2015 kemarin juga terjadi pergantian kepengurusan begitu. Saya dipercayakan menjadi pimpinan pondok pesantren. Dengan segala kekurangan, ini bukan menjadi cita-cita saya untuk menjadi seorang kiai. Tidak ada dalam benak saya untuk menjadi seorang kiai, jujur. Tapi peran itu tidak mungkin juga saya menghindar, karena ilmu yang saya melekat, ilmu yang saya miliki juga melekat. Dalam perannya sebagai pimpinan, ia menilai perjalanan dakwah selalu dipenuhi dinamika, penolakan, dan ujian. Namun semua itu diyakininya sebagai bagian dari pengabdian dan ladang amal jariah. Banyak hal yang melatar belakangi saya jatuh bangunnya dakwah itu saya merasakan betul, mulai dari door to door, pintu ke pintu, saya harus mengajak orang dengan segala ilmu yang saya miliki, kemudian orang menolak dan sebagainya. Semua itu mudah-mudahan menjadi amal jariah, karena membandingkan dakwah yang saya geluti itu rasa-rasanya kalau buka lembaran-lembaran sejarah Nabi dalam berdakwah fase-fase Makkah, kemudian mengalami daya tolak, pemboikotan dan sebagainya, rasa-rasanya yang saya alami tidak seberapa. Tapi setidaknya apa yang saya lakukan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah, dan mereka-mereka yang pernah berada bersama saya untuk mengajak orang kepada kebaikan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah berikan jalan terbaik dalam kehidupan mereka.
Kepada generasi muda, Kiai menekankan pentingnya menjadikan ilmu agama sebagai fondasi utama kehidupan. Menurutnya, tantangan zaman yang semakin kompleks hanya dapat dihadapi dengan niat yang lurus, dasar keimanan yang kuat, dan kesungguhan menuntut ilmu, sebagai bekal bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Saya dengan segala lika-liku yang saya hadapi, hari ini saya sudah menjadi pimpinan di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Saya yakin apa yang saya alami hari ini mungkin akan berbeda dengan generasi berikut yang mereka alami. Pesan saya untuk generasi muda, generasi para penuntut ilmu, bekali dasar ini dengan sekuat-kuatnya karena ini adalah pijakan. Dan mau sampai di mana kita kalau nggak balik kepada agama? Apapun peran kita, tetap kita akan balik kepada basic ini. Karena itu perkuat basic ini, saya menganjurkan supaya memperdalam ilmu agama, tidak harus di majelis-majelis taklim, tidak harus di pengajian-pengajian yang formal, boleh dalam bentuk lain, yang penting dasar ini harus kuat. Ketahuilah bahwa zaman kita itu zaman yang berbeda. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa alimu auladakum fa innahum khuliqa fi zamanin laisa fi zamanikum. Ajarkanlah anak-anak kalian karena kelak mereka akan hadir di zaman yang bukan zaman kamu lagi. Nah, lewat hadis, lewat ungkapan ini saya menganjurkan kepada generasi muda, ayo mari perkuat ilmu agama kita, perdalam ilmu agama kita, karena zaman semakin kompleks apa yang kita hadapi ke depan, mudah-mudahan kita kuat karena dasar kita sudah kokoh. Dan kepada generasi-generasi muda sekali lagi, kuatkan niat, bersihkan niat, tempuh ilmu agama sebagai dasar, dan ini adalah pijakan dan ini adalah modal kalian untuk masa depan. Adapun ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu pelengkap, karena kita tidak hidup untuk hari ini, kita akan hidup untuk hari esok. Semoga ilmu agama menjadi bekal yang kuat insya Allah. Terima kasih. Kisah dari Kiai Bayanuddin Sudin ini mengajarkan kita bahwa dakwah tidak selalu hadir dalam suara yang lantang, tetapi juga melalui pengabdian dan keikhlasan. Perjalanan hidupnya menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat di sekitarnya. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bahwa pengabdian yang didasarkan pada niat yang baik akan selalu menemukan jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan optimisme. Optimisme adalah satu keyakinan dan kepercayaan serta menggandengkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan satu makhluk pengganti di muka bumi. Lalu para malaikat berkata,
Qalu ataja'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang akan merusak saja? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban telak, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kata Allah. Aku lebih tahu dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nah, di dalam kalimat ini a'lamu ma la ta'lamun tersirap optimisme. Tersirap rasa percaya diri bahwasanya manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut itu sudah memiliki sifat optimisme sejak awal. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, iman, kalimat iman adalah percaya, yakin, dan harapan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada janji-janji Allah. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah. Mengharap kepada apa? Kepada siapa? Mengharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki iman, ini tidak memiliki sifat-sifat ini. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin, mereka tidak berharap. Mereka hanya menggandengkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu semu. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala itu yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampunkan semua dosa-dosa keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafur, artinya adalah yang maha mengampuni. Ar-Rahim artinya adalah yang maha belas kasih, kasih sayang. Kita perlu memahami bahwa kasih sayang Allah ini tiada batasnya. Berapa banyak dosa seorang hamba, berapa besar kesalahan seorang hamba. Tetapi sebesar-besarnya kesalahan tersebut masih lebih besar dan lebih luaslah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa. Dewasa ini, saudara-saudaraku, kehidupan serba tak menentu. Ekonomi sulit, pekerjaan sulit. Kita lihat terkadang ada orang-orang yang beralih profesi dari profesi yang halal kepada profesi yang tidak halal, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk keputusasaan, bentuk pesimisme. Tidak ada optimisme di dalam dirinya. Ada pula orang-orang yang mengakhiri hidupnya dalam arti kata bunuh diri. Itu juga merupakan satu bentuk pesimisme. Tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan melatih seseorang, melatih orang-orang yang beriman supaya imannya semakin terpupuk, iman takwanya semakin tinggi, dan semakin optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keputusasaan di dalam dirinya. Nabi Yakub alaihissalam ketika mengutus anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf, Nabi Yusuf yang sudah lama hilang, itu terasa sulit untuk dicari. Terasa sulit untuk dicari karena memang jarak yang jauh dan tidak ada kabar sama sekali. Di dalam surat Yusuf ayat 87 dikisahkan ketika Nabi Yusuf alaihi salam menasihati anak-anaknya tersebut, la wala tai'asu mir rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu mir rauhillah,
Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hanya orang-orang kafir saja. Tetaplah optimis. Optimis bahwa hidup ini adalah hidup yang harus tetap berjalan, tetapi berjalannya adalah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 kalimat yang perlu kita resapi. Yang pertama adalah di samping kalimat Rahman dan Rahim, yang pertama adalah kalimat Al-Ghafur, yang kedua adalah kalimat Al-Ghaffar, yang ketiga adalah kalimat At-Tawwab. 3 kalimat ini adalah sifatnya Allah, nama Allah, asma Allah yang sempurna, yang termasuk di dalam Asmaul Husna. Apa beda ketiga ini? Ketiga-tiganya sama makna secara umumnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mengampunkan. Yang pertama Al-Ghafur. Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa dari sisi kualitasnya. Beratnya dosa, saking banyaknya dosa, saking besarnya dosa, sehingga seseorang itu merasa putus asa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur, mengampunkan dosa-dosa walaupun berat. Kemudian Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dari sisi kuantitasnya, kualitasnya. Saking banyaknya dan saking besarnya dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang sehingga pesimisme itu datang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala At-Tawwab, Maha mengampunkan, yang mana pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbekas. Semisal komputer itu ada semacam reset, yang mana kalau sudah direset sudah tidak ada lagi bekasnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dengan sifatnya Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, itu masih ada catatan, yang mana catatan itu akan dibuka juga nanti pada akhirnya di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Akan tetapi catatan itu tidak akan berimbas kepada azab kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkannya. Namun At-Tawwab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dengan tanpa bekas sama sekali. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa di dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha pengampun, lagi maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau menyukai maaf, maka maafkanlah kami. Kita minta dari sifat Allah At-Tawwab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan kita dengan tanpa ada jejak-jejak dan bekasnya. Bahkan malaikat pencatat amal sekalipun merasa heran, kemanalah bekas amal perbuatan buruk yang sudah aku catat kemarin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghapusnya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman untuk selalu optimisme, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak ada harapan sama sekali, mereka tentu tidak memiliki optimisme, tidak memiliki rasa percaya dan yakin. Dalam singkat kata, mereka berputus asa. Maka putus asa bukanlah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Putus asa bukanlah sifat-sifat orang-orang yang muslim. Sedangkan orang-orang yang beriman itu, walaupun sedikit, mereka punya rasa optimismenya. Kita lihat ketika seseorang sedang berada di ujung hidupnya, ketika sedang menghadapi sakaratul maut. Orang yang sedang berada di dalam sakaratul maut itu yang paling besar yang harus ada pada diri dia adalah optimisme. Rasa kepercayaan dia, keyakinan dia, yang harus ada pada saat itu ketika orang yang sedang nazak sakaratul maut adalah harapan besar akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu lagi dia meminta ampun.
Tidak perlu lagi dia mengucapkan kata-kata yang banyak, tidak perlu lagi. Akan tetapi jika dia mengharapkan, harapan dia besar akan rahmat Allah, disitulah. Sedangkan kita selalu mengucapkan kalimat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang yang sakratul maut, merahmati orang yang meninggal dunia tersebut. Saudara-saudaraku jamaah dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhir kalimat ini saya ingin menyampaikan bahwa kita semuanya percaya, yakin, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang hidup kita. Kita pun yakin dan optimisme ketika kita nanti berada di yaumil akhir, kita akan menghadapi dengan penuh keyakinan kita akan berakhir kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita menjadi hidup yang aman, damai, tentram. Hidup kita menjadi hidup yang selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki sikap optimisme tersebut, jauh dari keputusasaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita mampu melatih kita menjadi jiwa-jiwa yang beriman, menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa, memiliki sikap optimisme dan jauh dari pesimisme dan jauh dari keputusasaan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mulai dari tenda besar, kursi camping, meja kayu, sampai detail dekorasi yang simpel tapi penuh karakter. Ada soto Banjar dengan 2 telur yang tadi saya pesan. Ini juga tentu untuk menambah nutrisi ketika berbuka puasa nantinya ketika sudah memasuki waktunya. Terus yang kedua itu karena konsepnya unik, soalnya kebetulan saya juga pendatang kan di Mamuju, jadi pas tahu ada tempat yang konsepnya kayak camping-camping gitu, kayak tertarik aja datang ke sini nyoba, dan ternyata memang tempatnya enak di sini untuk ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali saya Suandi menemani Anda dalam program Ngabuburit Asik. Program yang akan merekomendasikan kalian semua tempat yang seru, tempat yang asik untuk menunggu waktu berbuka puasa. Kali ini saya berada di Cafe and Resto Black Camp. Penasaran seperti apa di dalam? Ayo kita langsung saja masuk. Biasanya kita camping harus naik ke gunung, ke hutan, atau ke alam terbuka yang jauh dari pusat kota. Di sini suasana itu bisa langsung kita rasain tanpa perlu repot perjalanan jauh. Selamat datang di Black Camp Cafe and Resto, tempat nongkrong dengan konsep camping yang unik, estetik, dan berbeda dari yang lain. Begitu masuk ke area cafe, kita langsung disambut dengan deretan tenda besar berwarna gelap yang tertata rapi. Tenda-tenda ini bukan cuma pajangan, tapi benar-benar jadi area duduk utama. Setiap tenda dilengkapi kursi lipat ala outdoor dan meja camping yang bikin kita serasa lagi berkemah bareng teman-teman nih. Atmosfernya hangat, santai, dan terasa intimate. Area duduknya dibuat nyaman dengan alas rumput sintetis yang memberikan kesan alami, dipadukan dengan papan blok yang tetap rapi dan bersih. Konsep ini bikin suasana outdoor terasa natural, tapi tetap nyaman buat nongkrong lama. Cocok banget buat santai sore, quality time bareng sahabat, atau ngabuburit sambil nunggu waktu berbuka. Buat yang datang rame-rame, tersedia juga area meja kayu panjang dalam tenda yang lebih private.
Nuansanya hangat, simpel, dan estetik. Tempat ini pas banget buat kumpul keluarga, arisan komunitas, bahkan meeting santai dengan suasana yang beda dari kafe pada umumnya. Masuk ke bagian dalam, kita akan menemukan area bar dengan desain modern minimalis, dominasi warna hitam dipadukan dengan elemen kayu dan sentuhan tanaman hijau menciptakan suasana yang tetap cozy meskipun mengusung konsep outdoor. Dari area ini, kita bisa langsung melihat proses pembuatan kopi dan minuman. Ada sensasi tersendiri saat melihat barista meracik minuman yang detail dan penuh ketelitian. Yang bikin makin menarik, setiap sudut di Blade Camp Cafe and Resto ini Instagramable ya. Mulai dari tenda besar, kursi camping, meja kayu, sampai detail dekorasi yang simpel tapi penuh karakter. Saat sore menjelang malam dan lampu-lampu mulai menyala, ambience-nya berubah jadi lebih hangat dan syahdu. Cahaya lampu berpadu dengan suasana outdoor menciptakan vibe yang nyaman dan romantis. Ngabuburit atau nongkrong di sini bukan cuma soal nunggu azan maghrib atau sekedar kumpul biasa, tapi soal menikmati pengalaman berbeda, merasakan sensasi camping di tengah kota, ditemani makanan yang mengenyangkan dan minuman favorit yang menyegarkan. Jadi, kalau kamu lagi cari tempat nongkrong dengan konsep unik, suasana cozy, dan menu yang lengkap, Blade Camp Cafe and Resto bisa jadi pilihan yang tepat. Camping rasa kafe, tapi tetap di tengah kota. Ya, Tribuners, alhamdulillah pesanan saya sudah datang. Ini sudah lama saya tunggu-tunggu tadi dan sudah siap untuk disantap tentunya. Yang pertama yang saya tadi pesan Tribuners adalah ayam kampung penyet. Ini terlihat di sini ada sambal-sambal yang menggoda dan siap untuk disantap sebentar. Yang kedua, ini ada ikan goreng. Tentu lagi dengan sambal khasnya Tribuners. Ini sebentar lagi akan masuk di perut untuk menu berbuka puasa saya. Dan yang terakhir, ini tentu adalah makanan penutup. Ada soto Banjar dengan 2 telur yang tadi saya pesan. Ini juga tentu untuk menambah nutrisi ketika berbuka puasa nantinya ketika sudah memasuki waktunya. Dan ini saya pesan juga ada ais avocado. Tentunya juga di tempat ini terdapat beberapa menu lain Tribuners selain 3 yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga selain ada avocado, kemudian juga ada menu-menu lain seperti kopi. Itu juga bisa dipesan di tempat ini. Nah, nampaknya ini sebentar lagi akan berbuka puasa. Ya, nampaknya azan maghrib sudah berkumandang Tribuners. Itu artinya kita sudah siap berbuka puasa. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kenapa memilih tempat ini sebagai tempat ngabuburit? Karena yang pertama itu tempatnya di sini tuh tenang, terus sejuk juga, rimbun, banyak pohon-pohon. Terus yang kedua itu karena konsepnya unik. Soalnya kebetulan saya juga pendatang kan di Mamuju, jadi pas tahu ada tempat yang konsepnya kayak camping-camping gitu, kayak tertarik aja datang ke sini nyoba, dan ternyata memang tempatnya enak di sini untuk ngabuburit. Menurut Elsa, apakah tempat ini memang oke untuk jadikan tempat ngabuburit? Kalau menurut saya ya, sini sih oke banget sebenarnya. Soalnya itu tadi yang saya bilang, vibes-nya enak. Terus juga kalau misalkan kita mau sekalian buka puasa bersama dengan keluarga, teman kantor, itu sangat cocok. Soalnya space-nya juga lumayan gede. Untuk makanan di sini seperti apa? Kalau makanan di sini juga enak-enak. Tadi ada beberapa makanan juga tadi yang saya coba. Terus snack-snacknya juga bisa dibilang ya rate-nya 9 lah, enak kok. Minumannya juga masuk lah di lidah kita. Mengambil konsep yang unik dengan suasana camping ala-ala di luar atau ala-ala outdoor, menjadikan Cafe and Resto Blade Camp
kafe yang unik dibandingkan kafe-kafe lainnya. Jadi Tribuners, kalau ingin menghabiskan waktu berbuka puasa atau ngabuburit bersama dengan keluarga, ingin merasakan suasana outdoor, suasana ala-ala camping, saat ini Anda tidak perlu jauh-jauh lagi ke gunung, tidak perlu jauh-jauh lagi ke pantai untuk merasakan itu. Tribuners bisa datang ke sini di Cafe and Resto Black Camp untuk merasakan sensasi yang sama, sensasi yang serupa dengan di alam terbuka. Tribuners bisa mengajak keluarga, pasangan, dan tentunya dengan rekan kerja menghabiskan waktu ngabuburit di tempat ini. Apalagi di sini banyak pesanan yang bisa kita pesan seperti minuman, kemudian juga makanan, menjadikan kafe ini saya sangat rekomendasikan untuk Tribuners datang di tempat ini. Terlebih Tribuners banyak spot-spot foto, kita bisa upload di media sosial atau Instagramable, ini sangat recommended untuk kita semua. Saya Suandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners dalam program Syiar Ramadan. Di bulan suci Ramadan kali ini kita selalu menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Hari ini tema kita merupakan zakat bukan di angka tapi dirasa, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz hari ini di studio, Bapak Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menemani kita, akan nanti berbincang juga bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, dan juga ini sudah beberapa hari kita lalui dalam bulan suci Ramadan. Semoga semua Tribuners juga bisa menjalankan ibadah dengan baik pula. Dan tema kita pada hari ini merupakan zakat bukan di angka tapi dirasa. Mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners Pak Ustadz terkait dengan kewajiban kita berzakat seperti apa, kemudian niatnya seperti apa, sehingga bukan masalah nominalnya tapi juga masalah rasa ataupun juga keikhlasan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan itu memiliki ciri khas karena adanya zakat yang dikeluarkan. Baik itu zakat harta maupun kewajiban untuk mengeluarkan yang disebut dengan zakat fitrah. Akan tetapi pada hakikatnya, ya zakat ini cara Allah untuk membersihkan harta yang kita dapatkan dan juga membersihkan diri
bagi orang yang memiliki harta. Ya, terkadang ada ungkapan mengatakan bahwa ada ketakutan orang kaya takut miskin. Ya, tentunya perlu dipahami bersama bahwa ketika kita mengeluarkan zakat, sesungguhnya itu cara untuk menumbuhkan tangkai yang lebih banyak. Nah, sehingga dalam kehidupan, kalau ada pohon yang dibiarkan begitu saja, maka mungkin akan tumbuh ke atas, akan tetapi akan mudah diterjang badai ataupun angin. Akan tetapi ketika ada pohon, bahkan bunga-bunga yang kita miliki, digunting dan hasilnya akan kita lihat bahwa akan bertumbuh, bercabang. Demikian hanya filosofi daripada harta yang kita miliki. Sesungguhnya, orang yang mengeluarkan zakat ini, khususnya zakat harta, bukan mengurangi harta. Akan tetapi justru mengurangi kesombongan yang ada dalam diri kita. Ya, karena terkadang ada ketakutan mengeluarkan harta yang kita miliki. Kenapa takut mengeluarkan harta yang kita miliki? Karena kita takut harta yang kita miliki ini berkurang. Makanya, ya, Islam ini mensyariatkan yang namanya zakat. Ya, zakat ini bukan musuh iman. Akan tetapi zakat ini merupakan pintu emergensi untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang halus. Kadang kita bisa mengobati penyakit-penyakit yang kronik. Kadang kita bisa mengobati penyakit-penyakit yang tidak terlihat dengan diruqyah, akan tetapi ada penyakit yang ada dalam diri manusia, yang mana penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan dengan obat, tidak bisa disembuhkan oleh dokter, akan tetapi hanya bisa disembuhkan dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, dan itu bisa dilakukan dengan mengeluarkan harta yang kita miliki. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apa yang disucikan? Nah, kita lihat ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim." Nah, jadi di sini ada perintah. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang enggan untuk membayar zakatnya, maka rumahnya itu dibakar dan dimusuhi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Khudh min amwalihim," ambillah. Nah, jadi di sini ada paksaan. Kalau dalam kehidupan membayar pajak saja itu, kita takut kalau tidak membayar pajak, bagaimana dengan zakat? Justru kadang kita abai bahwa itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa dalam Al-Quran dikatakan khudh min amwalim, ambillah hartanya? Karena tujuannya untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Zakat itu bukan hanya mensucikan diri orang yang berzakat, bukan hanya mensucikan harta. Akan tetapi yang disucikan adalah cara mendapatkan harta tersebut, dan juga yang disucikan adalah sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Sifat seperti apa? Sifat merasa. Ketika harta kita diminta atau ingin dikeluarkan, maka muncul rasa merasa. Merasa saya yang berusaha. Saya merasa ini adalah cara saya untuk mendapatkan harta. Wah, ini karena saya pintar sehingga bisa menghasilkan harta. Karena saya berilmu sehingga saya bisa menghasilkan harta. Sifat merasa itulah yang akan dibersihkan. Ego dalam diri seseorang, sifat anania dalam diri itu yang dibersihkan ketika seseorang mengeluarkan yang namanya zakat. Banyak orang yang ahli ibadah, banyak orang yang ahli tahajud, akan tetapi ketika berkaitan dengan harta, dia berpikir 7 kali. Banyak orang yang sujud, bahkan ketika dia berdoa meneteskan air mata. Tapi ketika sudah berkaitan dengan harta, maka dia berpikir 10 kali. Ya, bahkan saya pernah dengar seorang petani, bahwa kalau masalah ibadah luar biasa,
Tapi kalau sudah berkaitan dengan harta, maka dia berpikir 100 kali. Kenapa bisa demikian? Bukan masalah hartanya, akan tetapi ego dalam diri itu yang dibersihkan. Apalagi kalau kita mendapatkan harta itu dengan cara yang capek. Harus peras keringat, banting tulang. Nah, inilah yang menyebabkan, inilah yang dibersihkan ego kita, merasa bahwa kita mendapatkan ini karena kekuatan kita, kita mendapatkan karena kepintaran kita. Itulah yang disucikan oleh zakat ketika kita mengeluarkan zakat harta. Nah, maka pada prinsipnya zakat itu bukan ikhlas atau tidak ikhlas. Nah, jadi mengatakan ya saya tidak berzakat, ya nanti saya takut riya. Saya tidak berzakat, nanti saya tidak ikhlas. Ikhlas tidak ikhlas itu merupakan bonus ketika kita mengeluarkan zakat. Tapi yang paling terpenting adalah apakah kita taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam kehidupan, ya, apa yang kita miliki itu hanya ada 3. Ya, pada hakikatnya. Yang pertama, apa yang kita makan, itulah yang kita miliki sesungguhnya. Yang kedua, apa yang kita gunakan, itulah milik kita sesungguhnya. Jadi ada pakaian yang kita tidak gunakan, sesungguhnya itu bukan milik kita. Dan yang ketiga adalah apa yang kita keluarkan berupa zakat, infak, dan sedekah, maka itulah milik yang hakiki. Oleh sebab itu, terkait dengan zakat ini bukan berkaitan dengan nominal. Ya, terkadang ada orang ketika mendengar kata zakat, yang dia pikir adalah investasinya di mana, yang dia pikir rukonya di mana, yang dia pikir berapa depositonya. Sesungguhnya terkait dengan zakat ini bukan masalah angka, akan tetapi masalah rasa. Kalau kita merasa bahwa harta itu merupakan titipan dari Allah, makanya dalam kehidupan, orang yang gemar untuk berzakat pasti hidupnya tenang, pasti dia bahagia. Tapi orang yang enggan untuk berzakat pasti hidupnya tidak tenang. Kenapa orang yang berzakat itu hidupnya tenang? Karena diibaratkan bahwa dalam kehidupan, ya, dalam diri kita ini, ya kita mengkonsumsi makanan. Makanan akan dicerna. Dan ujung-ujungnya makanan itu akan kita keluarkan menjadi kotoran. Maka pada hakikatnya harta yang kita miliki ada haknya orang lain. Hakkul lis-sa'il wal mahrum. Diibaratkan kalau kotoran, maka cara membersihkan itu zahir dan batin dengan mengeluarkan harta. Orang yang tidak bisa membuang air kecil atau membuang air besar, maka diibaratkan itulah orang yang enggan untuk mengeluarkan harta yang dia miliki. Nah, kenapa orang yang berzakat itu bahagia? Karena ada haknya orang lain dari harta yang dia miliki. Dia berikan kepada orang lain, maka tentunya dia akan merasa bahagia dibandingkan orang yang menahan. Coba, Tribuners yang dimuliakan Allah, ada hartanya orang yang kita miliki, tapi itu hartanya orang lain. Bahagia apa tidak? Tentu tidak bahagia. Kenapa? Karena kita menjaga, tapi itu bukan harta kita, tapi harta orang lain. Justru kita terbebani. Tapi kalau kita mengeluarkan haknya orang lain yang ada dalam diri kita, maka insya Allah kita akan bahagia. Makanya menurut survei, orang-orang yang mendapatkan ketenangan, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang sudah mengeluarkan haknya orang lain, di antaranya dengan disyariatkan yang dinamakan dengan zakat harta, yang hanya diminta oleh Allah 2,5%. Jadi kalau ada harta kita 10 juta, itu hanya diminta 2,5%, berarti hanya diminta 250.000. Kalau ada emas kita 85 gram, hanya diminta 2,5. Oleh sebab itu, harta yang diminta oleh Allah dari segi angka sangat sedikit, hanya 2,5% dari total harta yang kita miliki. Akan tetapi, kenapa manusia enggan untuk mengeluarkan 2,5? Itu bukan terkait dengan angka, akan tetapi ada rasa dalam dirinya bahwa merasa dia mendapatkan harta karena kecerdasannya, dia mendapatkan harta karena usahanya, dia mendapatkan harta karena ilmunya, sehingga rasa ego itulah yang kita kikis, yang kita hilangkan. Rasa kesombongan itu yang merupakan penyakit yang halus, yang tidak bisa diobati oleh dokter, akan tetapi bisa diobati dengan terapi gemar untuk berderma,
atau mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jadi ini sekaligus mengingatkan kita Pak Ustadz, ternyata harta yang kita miliki itu bukanlah milik kita sepenuhnya. Kita berzakat untuk juga sama-sama membantu saudara-saudara kita agar semuanya bisa merasakan kebahagiaan gitu ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Dalam nanti juga merayakan Hari Raya Idul Fitri, semoga semua bisa mendapatkan rahmat Allah dan juga kita sebagai manusia adalah perantara untuk membantu saudara-saudara kita melalui zakat juga, dan bukan di angka tapi dirasa seperti apa. Kemudian juga ini mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki itu hanyalah titipan. Jadi dengan zakat kita memberikan yang dititipkan Allah sama kita untuk saudara-saudara kita yang lain yang juga lebih membutuhkan. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan wejangannya pada hari ini. Dan teman-teman juga di bulan puasa ini nanti jangan lupa untuk membayar zakat ya Pak Ustadz ya. Dengan sesuai dengan yang ditentukan tadi 2,5% ya. Allah tidak meminta semuanya tapi hanya 2,5% untuk saudara-saudara kita. Dan kalau kita sudah berzakat rasanya hidup itu sudah plong ya Pak Ustadz ya. Betul. Sudah merayakan hari raya juga dengan penuh hikmat dan juga ada rasa yang bahagia begitu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga kita terus bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan sharing-sharing kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan pada hari ini. Dan Tribuners, terima kasih tentunya sudah terus menyaksikan Syiar Ramadan di Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania, beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dinyatakan dikeluarin dari kampus. Saya itu saat-saat kejatuhan benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa. Kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya, pernah bilang bahwa bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Di banyak sudut negeri ini, ada banyak sosok-sosok yang memilih berjalan dalam sunyi. Mereka tidak sering tampil di panggung besar, tetapi jejaknya tertinggal di hati banyak orang. Para kiai ini hadir sebagai penuntun di tengah masyarakat.
Kisah para kiai Tribun Ternate akan mengajak Anda untuk menyelami kisah perjalanan seorang Kiai Bayanuddin Sudin, pemimpin Pondok Pesantren Harisul Khairat Kota Tidore Kepulauan, tentang latar belakang hidupnya, proses pendidikan, hingga peran dakwah yang ia jalani hingga hari ini. Perjalanan hidup Kiai Bayanuddin Sudin, pimpinan Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah, diwarnai perjuangan panjang, kesederhanaan, dan pengabdian yang tumbuh sejak masa kecil. Ketika ditemui di pondok pesantren tempat ia membagikan ilmunya, Kiai yang juga akrab disapa para murid serta guru dengan Ustadz Baya bercerita panjang soal latar belakang, jejak pendidikan, hingga perjalanan dakwah yang dijalani. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ibunya berprofesi sebagai guru sekolah dasar, sementara ayahnya bekerja sebagai pegawai kantor camat. Lingkungan keluarga yang penuh kasih dan keteladanan itu menanamkan satu nilai utama dalam dirinya, yakni keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, cita-citanya sederhana, ingin menjadi seorang guru. Saya secara personal dibesarkan di keluarga yang sederhana. Ibu saya seorang guru SD, kemudian bapak saya seorang pegawai di kantor camat, dan alhamdulillah saya dibesarkan di tengah-tengah mereka dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab orang tua, dan sosok ayah itu luar biasa menginspirasi karena saya semenjak SD juga guru SD saya, kepala sekolahnya adalah ibu saya sendiri, dan sosok itu kemudian melekat di saya 24 jam, dan itulah yang kemudian jadi inspirasi saya yang paling utama terkait dengan cita-cita saya. Memang tidak tinggi-tinggi cita-cita saya cuma ingin menjadi guru. Kata Ustadz Baya, pendidikan dasarnya ia tempuh di Halmahera Timur, sebelum melanjutkan SMP di Kota Tidore Kepulauan. Selepas SMP, ia memilih mondok dan menjadi santri angkatan pertama di Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah pada jenjang alia. Selesai menempuh pendidikan menengah atas, tumbuh kesadaran di benaknya bahwa pendalaman ilmu agama membutuhkan penguasaan bahasa Arab yang kemudian mendorongnya merantau ke Jakarta. Keputusan merantau bukan perkara mudah. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat perjalanannya penuh rintangan. Ia menempuh perjalanan laut berhari-hari dan menjalani hidup berpindah-pindah, bahkan bermalam dari masjid ke masjid. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya, pernah bilang bahwa bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Saya statusnya pelarian waktu itu karena tidak cukup biaya. Saya berbarengan dengan beberapa orang teman. Waktu itu belum sepesat sekarang perkembangannya, masih menggunakan kapal laut yang jarak tempuhnya bisa menghabiskan 4-5 hari perjalanan. Dan saya statusnya pelarian. Di dalam kapal banyak lika-likunya, tapi alhamdulillah sampai juga ke Jakarta dengan alamat bodong begitu. Saya dapat beberapa alamat, tapi kemudian alamat itu tidak menunjukkan kepastian. Akhirnya nginap dari satu masjid ke masjid yang lain. Alhamdulillah dengan tekad yang kuat itu, kemudian tersambung dengan salah seorang guru di Pondok Pesantren Harisul Khairat yang menyarankan saya untuk baiknya sebelum persiapkan diri menempuh belajar bahasa Arab, baiknya saya kursus dulu karena saya dianggap bahasa Arab saya dasarnya belum terlalu kuat. Dengan tekad kuat,
ia akhirnya menempuh pendidikan bahasa Arab di Jakarta Timur, sebelum akhirnya melanjutkan ke sejumlah lembaga pendidikan lain. Perjalanan akademiknya tidak selalu mulus. Ia sempat mengalami kegagalan, termasuk harus meninggalkan perguruan tinggi yang pernah ditempuh. Masa sulit itu beriringan dengan wafatnya sang ayah yang menjadi pukulan berat dalam hidupnya. Namun, dari titik terendah itulah, ia justru kembali menguatkan peran sebagai pendidik dan pendakwah. Saya kemudian di reguler itu sampai 1 tahun, setelah itu baru kemudian pindah ke yang intensif. Tapi di intensif juga saya tidak lama karena masih muda waktu itu, pergaulan juga begitu luas begitu. Akhirnya komitmen untuk belajar bahasa Arab itu ditunda. Akhirnya saya masuk di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alhamdulillah saya sampai semester 4 menjelang penyusunan proposal skripsi waktu itu. Tapi kemudian terkendala dengan sesuatu dan lain hal yang mungkin secara personal tidak bisa saya ceritakan lebih jauh. Tapi setidaknya ada kasus yang kemudian menjadikan saya meninggalkan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ada di Depok. Saya dinyatakan dikeluarin dari kampus, tapi dibolehkan untuk mengambil transkrip nilai. Saya itu saat-saat kejatuhan benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Itu saya merasa benar-benar terpukul. Dalam hati saya berpikir bahwa sepertinya saya harus jatuh untuk bisa berdiri. Saya harus berdiri untuk bisa jalan, bisa lari, dan seterusnya. Saat itulah yang kemudian membangkitkan kemarin gairah saya untuk ternyata saya harus balik ulang ke bahasa Arab. Di tengah keterpurukan itu, ia mengajar mengaji, berdagang kecil-kecilan, hingga hidup bersama anak-anak jalanan. Dari ruang-ruang sederhana itulah dakwahnya tumbuh. Perlahan, lingkungan tempat tinggalnya berubah menjadi ruang pembinaan keagamaan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa. Kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Saya semasa kuliah saya mengajar anak jalanan, bahkan kadang-kadang sampai meninggalkan kuliah begitu. Saya kuliah di Depok, itu saya mengajar anak-anak jalanan yang saya sendiri berada bersama mereka. Karena saya terpaksa harus menjalankan peran sebagai diri saya sendiri, juga sebagai orang yang menafkahi diri karena Bapak tidak lagi memberikan biaya kuliah. Saya harus mencari duit sendiri dan saya berdagang di kereta, jual rokok, jual air mineral, jual koran, dan itu saya jalani luar biasa. Di tengah-tengah peran saya yang seperti itu, saya mendapatkan teman-teman yang ternyata mereka juga haus tentang agama. Alhamdulillah saya mengambil peran untuk mengajar mereka di taman-taman kota, mulai dari daerah kota sampai Senen, sepanjang jalan. Ketika masuk waktu zuhur saya berhenti sebelumnya, kemudian mengajar mereka 1-2 halaman Iqra, kemudian lanjut lagi. Dan itu bertahun-tahun saya jalani, dan alhamdulillah
Setelah selesai dari IISIP, saya mendapatkan transkrip nilai dan saya kemudian mendaftar di Universitas Islam Jakarta di semester 5 dan alhamdulillah saya lulus di semester 5. Saya lulus sampai terakhir saya bisa menyelesaikan karena saya masuk dari semester 5. Nah, terlepas dari itu, saya alhamdulillah meskipun tidak sampai mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi deretan pengalaman kemudian sumbangsi saya untuk bisa mengajarkan ilmu yang saya miliki meskipun tidak seberapa, itu saya jalankan. Dan setelah selesai dari situ, saya waktu itu sudah mulai menyadari diri bahwa sepertinya saya memang sudah harus balik di peran agama ini yang menjadi peran saya. Alhamdulillah saya tinggal di Salemba, tepatnya di Jalan Pramuka Jati. Itu pun sudah mulai saya untuk berdakwah, membina tempat kos di mana saya tempati, kemudian sampai pada satu RT, sampai pada satu kelurahan. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua, bahkan sampai kakek-kakek, semuanya saya mengajar. Dan alhamdulillah mereka menerima saya, dan reward yang paling berharga yang saya rasakan itu adalah saya diberikan tempat tinggal tanpa keluarin biaya. Ternyata benar kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Saya kala itu merasakan jalan-jalan itu luar biasa. Dan alhamdulillah saya diterima, bahkan sampai pada ibu-ibu majelis taklim yang saya mengajar, itu juga salah satunya adalah calon mertua saya. Dan di tengah-tengah pengajian itu yang kemudian calon mertua saya itu bilang ke saya bahwa, Ustadz, kalau tidak keberatan Ustadz boleh menikah dengan anak saya. Saya waktu itu juga sudah mulai merasakan diri bahwa memang sudah saatnya, dan saya tidak mungkin balik ke masa lalu yang kelam itu. Saya tanpa pikir panjang, saya kemudian bilang, syaratnya cuma 2, Ibu. Yaitu yang pertama, anaknya harus mau pakai jilbab, kemudian mau mengaji, dan yang kedua harus mau dibawa pulang. Dan orang tuanya kemudian balik rembuk sama suaminya, dan suaminya bilang, lah kalau lo udah nikah, lo harus ikut suami lo gitu. Ya sudah, alhamdulillah disetujui, dan 1 minggu kemudian nikah. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri, dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Setelah menyelesaikan pendidikan dan menikah, Ustadz Baya memilih kembali ke Maluku Utara pada tahun 2011. Ia mulai mengajar di beberapa lembaga pendidikan, hingga akhirnya kembali mengabdi di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Kepercayaan demi kepercayaan diberikan kepadanya, mulai dari pengasuh, pengelola biro dakwah, hingga dipercaya menjadi pimpinan pondok pesantren. Ilmu yang saya miliki, alhamdulillah di 2015 kemarin juga terjadi pergantian kepengurusan begitu,
saya dipercayakan menjadi pimpinan pondok pesantren. Dengan segala kekurangan, ini bukan menjadi cita-cita saya untuk menjadi seorang kiai. Tidak ada dalam benak saya untuk menjadi seorang kiai, jujur. Tapi peran itu tidak mungkin juga saya menghindar, karena ilmu yang saya melekat, ilmu yang saya miliki juga melekat. Dalam perannya sebagai pimpinan, ia menilai perjalanan dakwah selalu dipenuhi dinamika, penolakan, dan ujian. Namun semua itu diyakininya sebagai bagian dari pengabdian dan ladang amal jariah. Banyak hal yang melatar belakangi saya jatuh bangunnya dakwah itu saya merasakan betul, mulai dari door to door, pintu ke pintu, saya harus mengajak orang dengan segala ilmu yang saya miliki, kemudian orang menolak dan sebagainya. Semua itu mudah-mudahan menjadi amal jariah, karena membandingkan dakwah yang saya geluti itu rasa-rasanya kalau buka lembaran-lembaran sejarah Nabi dalam berdakwah fase-fase Makkah, kemudian mengalami daya tolak, pemboikotan dan sebagainya, rasa-rasanya yang saya alami tidak seberapa. Tapi setidaknya apa yang saya lakukan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah, dan mereka-mereka yang pernah berada bersama saya untuk mengajak orang kepada kebaikan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah berikan jalan terbaik dalam kehidupan mereka. Kepada generasi muda, Kiai menekankan pentingnya menjadikan ilmu agama sebagai fondasi utama kehidupan. Menurutnya, tantangan zaman yang semakin kompleks hanya dapat dihadapi dengan niat yang lurus, dasar keimanan yang kuat, dan kesungguhan menuntut ilmu sebagai bekal bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Saya dengan segala lika-liku yang saya hadapi, hari ini saya sudah menjadi pimpinan di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Saya yakin apa yang saya alami hari ini mungkin akan berbeda dengan generasi berikut yang mereka alami. Pesan saya untuk generasi muda, generasi para penuntut ilmu, bekali dasar ini dengan sekuat-kuatnya, karena ini adalah pijakan. Dan mau sampai di mana kita kalau nggak balik kepada agama? Apapun peran kita, tetap kita akan balik kepada basic ini. Karena itu perkuat basic ini, saya menganjurkan supaya memperdalam ilmu agama, tidak harus di majelis-majelis taklim, tidak harus di pengajian-pengajian yang formal, boleh dalam bentuk lain, yang penting dasar ini harus kuat. Ketahuilah bahwa zaman kita itu zaman yang berbeda. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa alimu auladakum fa innahum khuliqa fi zamanin laisa fi zamanikum. Ajarkanlah anak-anak kalian karena kelak mereka akan hadir di zaman yang bukan zaman kamu lagi. Nah, lewat hadis, lewat ungkapan ini saya menganjurkan kepada generasi muda, ayo mari perkuat ilmu agama kita, perdalam ilmu agama kita, karena zaman semakin kompleks apa yang kita hadapi ke depan, mudah-mudahan kita kuat karena dasar kita sudah kokoh. Dan kepada generasi-generasi muda sekali lagi, kuatkan niat, bersihkan niat, tempuh ilmu agama sebagai dasar, dan ini adalah pijakan dan ini adalah modal kalian untuk masa depan. Adapun ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu pelengkap, karena kita tidak hidup untuk hari ini, kita akan hidup untuk hari esok. Semoga ilmu agama menjadi bekal yang kuat insya Allah. Terima kasih. Kisah dari Kiai Bayanuddin Sudin ini mengajarkan kita bahwa dakwah tidak selalu hadir dalam suara yang lantang, tetapi juga melalui pengabdian dan keikhlasan.
perjalanan hidupnya menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat di sekitarnya. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bahwa pengabdian yang didasarkan pada niat yang baik akan selalu menemukan jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan optimisme. Optimisme adalah satu keyakinan dan kepercayaan serta menggandengkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan satu makhluk pengganti di muka bumi. Lalu para malaikat berkata, "Qalu ataja'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima'?" Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang akan merusak saja? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban telak, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu, kata Allah. Aku lebih tahu dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nah, di dalam kalimat ini a'lamu ma la ta'lamun tersirap optimisme. Tersirap rasa percaya diri bahwasanya manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut itu sudah memiliki sifat optimisme sejak awal. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, iman, kalimat iman adalah percaya, yakin, dan harapan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada janji-janji Allah. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah. Mengharap kepada apa? Kepada siapa? Mengharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki iman, ini tidak memiliki sifat-sifat ini. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin, mereka tidak berharap. Mereka hanya menggandengkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu semu. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala itu yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampunkan semua dosa-dosa keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafur, artinya adalah yang maha mengampuni. Ar-Rahim artinya adalah yang maha belas kasih, kasih sayang. Kita perlu memahami bahwa kasih sayang Allah ini tiada batasnya. Berapa banyak dosa seorang hamba, berapa besar kesalahan seorang hamba. Tetapi sebesar-besarnya kesalahan tersebut masih lebih besar dan lebih luaslah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka
La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa. Dewasa ini saudara-saudaraku, kehidupan serba tak menentu. Ekonomi sulit, pekerjaan sulit. Kita lihat, terkadang ada orang-orang yang beralih profesi dari profesi yang halal kepada profesi yang tidak halal, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk keputusasaan, bentuk pesimisme. Tidak ada optimisme di dalam dirinya. Ada pula orang-orang yang mengakhiri hidupnya dalam arti kata bunuh diri. Itu juga merupakan satu bentuk pesimisme. Tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan melatih seseorang, melatih orang-orang yang beriman supaya imannya semakin terpupuk, iman takwanya semakin tinggi dan semakin optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keputusasaan di dalam dirinya. Nabi Yakub alaihissalam ketika mengutus anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang sudah lama hilang itu terasa sulit untuk dicari. Terasa sulit untuk dicari karena memang jarak yang jauh dan tidak ada kabar sama sekali. Di dalam surat Yusuf ayat 87 dikisahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam menasihati anak-anaknya tersebut, la wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hanya orang-orang kafir saja. Tetaplah optimis. Optimis bahwa hidup ini adalah hidup yang harus tetap berjalan, tetapi berjalannya adalah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kalimat yang perlu kita resapi. Yang pertama adalah di samping kalimat Rahman dan Rahim, yang pertama adalah kalimat Al-Ghafur. Yang kedua adalah kalimat Al-Ghaffar, yang ketiga adalah kalimat At-Tawwab. 3 kalimat ini adalah sifatnya Allah, nama Allah, asma Allah yang sempurna, yang termasuk di dalam Asmaul Husna. Apa beda ketiga ini? Ketiga-tiganya sama makna secara umumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mengampunkan. Yang pertama Al-Ghafur. Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa dari sisi kualitasnya. Beratnya dosa, saking banyaknya dosa, saking besarnya dosa, sehingga seseorang itu merasa putus asa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, mengampunkan dosa-dosa walaupun berat. Kemudian Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dari sisi kuantitasnya, kualitasnya. Saking banyaknya dan saking besarnya dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang sehingga pesimisme itu datang. Dan Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha mengampunkan, yang mana pengampunan Allah Subhanahu wa taala tidak berbekas. Semisal komputer itu ada semacam reset, yang mana kalau sudah direset sudah tidak ada lagi bekasnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dengan sifatnya Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, itu masih ada catatan, yang mana catatan itu akan dibuka juga nanti pada akhirnya di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Akan tetapi catatan itu tidak akan berimbas kepada azab kalau Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Namun At-Tawwab, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dengan tanpa bekas sama sekali. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa di dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha pengampun, lagi maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau menyukai maaf, maka maafkanlah kami. Kita minta dari sifat Allah At-Tawwab,
Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita dengan tanpa ada jejak-jejak dan bekasnya. Bahkan malaikat pencatat amal sekalipun merasa heran, kemanalah bekas amal perbuatan buruk yang sudah aku catat kemarin, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghapusnya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman untuk selalu optimisme, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak ada harapan sama sekali, mereka tentu tidak memiliki optimisme, tidak memiliki rasa percaya dan yakin. Dalam singkat kata, mereka berputus asa. Maka putus asa bukanlah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Putus asa bukanlah sifat-sifat orang-orang yang muslim. Sedangkan orang-orang yang beriman itu, walaupun sedikit, mereka punya rasa optimismenya. Kita lihat ketika seseorang sedang berada di ujung hidupnya, ketika sedang menghadapi sakaratul maut. Orang yang sedang berada di dalam sakaratul maut itu yang paling besar yang harus ada pada diri dia adalah optimisme. Rasa kepercayaan dia, keyakinan dia yang harus ada pada saat itu ketika orang yang sedang nazak sakaratul maut adalah harapan besar akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi dia meminta ampun, tidak perlu lagi dia mengucapkan kata-kata yang banyak, tidak perlu lagi. Akan tetapi jika dia mengharapkan, harapan dia besar akan rahmat Allah, disitulah. Sedangkan kita selalu mengucapkan kalimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang sakaratul maut, merahmati orang yang meninggal dunia tersebut. Saudara-saudaraku jamaah dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir kalimat ini saya ingin menyampaikan bahwa kita semuanya percaya, yakin, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hidup kita. Kita pun yakin dan optimisme ketika kita nanti berada di yaumil akhir, kita akan menghadapi dengan penuh keyakinan kita akan berakhir kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita menjadi hidup yang aman, damai, tentram. Hidup kita menjadi hidup yang selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki sikap optimisme tersebut, jauh dari keputusasaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita mampu melatih kita menjadi jiwa-jiwa yang beriman, menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa, memiliki sikap optimisme dan jauh dari pesimisme dan jauh dari keputusasaan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mulai dari tenda besar, kursi camping, meja kayu, sampai detail dekorasi yang simpel tapi penuh karakter. Ada soto Banjar dengan 2 telur yang tadi saya pesan. Ini juga tentu untuk menambah nutrisi ketika berbuka puasa nantinya ketika sudah memasuki waktunya. Terus yang kedua itu karena konsepnya unik. Soalnya kebetulan saya juga pendatang kan di Mamuju. Jadi pas tahu ada tempat yang konsepnya kayak camping-camping gitu, kayak tertarik aja datang ke sini nyoba, dan ternyata memang tempatnya enak di sini untuk ngabuburit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali saya Suandi menemani Anda dalam program Ngabuburit Asik. Program yang akan merekomendasikan kalian semua tempat yang seru, tempat yang asik untuk menunggu waktu berbuka puasa. Kali ini saya berada di Cafe and Resto Black Camp. Penasaran seperti apa di dalam? Ayo kita langsung saja masuk. Biasanya kita camping harus naik ke gunung, ke hutan, atau ke alam terbuka yang jauh dari pusat kota. Di sini suasana itu bisa langsung kita rasain tanpa perlu repot perjalanan jauh. Selamat datang di Black Camp Cafe and Resto, tempat nongkrong dengan konsep camping yang unik, estetik, dan berbeda dari yang lain. Begitu masuk ke area cafe, kita langsung disambut dengan deretan tenda besar berwarna gelap yang tertata rapi. Tenda-tenda ini bukan cuma pajangan, tapi benar-benar jadi area duduk utama. Setiap tenda dilengkapi kursi lipat ala outdoor dan meja camping yang bikin kita serasa lagi berkemah bareng teman-teman nih. Atmosfernya hangat, santai, dan terasa intimate. Area duduknya dibuat nyaman dengan alas rumput sintetis yang memberikan kesan alami, dipadukan dengan papan blok yang tetap rapi dan bersih. Konsep ini bikin suasana outdoor terasa natural, tapi tetap nyaman buat nongkrong lama. Cocok banget buat santai sore, quality time bareng sahabat, atau ngabuburit sambil nunggu waktu berbuka. Buat yang datang rame-rame, tersedia juga area meja kayu panjang dalam tenda yang lebih private. Nuansanya hangat, simple, dan estetik. Tempat ini pas banget buat kumpul keluarga, arisan komunitas, bahkan meeting santai dengan suasana yang beda dari kafe pada umumnya. Masuk ke bagian dalam, kita akan menemukan area bar dengan desain modern minimalis, dominasi warna hitam dipadukan dengan elemen kayu dan sentuhan tanaman hijau menciptakan suasana yang tetap cozy meskipun mengusung konsep outdoor. Dari area ini, kita bisa langsung melihat proses pembuatan kopi dan minuman. Ada sensasi tersendiri saat melihat barista meracik minuman yang detail dan penuh ketelitian. Yang bikin makin menarik, setiap sudut di Black Camp Cafe and Resto ini Instagramable ya. Mulai dari tenda besar, kursi camping, meja kayu, sampai detail dekorasi yang simple tapi penuh karakter. Saat sore menjelang malam dan lampu-lampu mulai menyala, ambience-nya berubah jadi lebih hangat dan syahdu. Cahaya lampu berpadu dengan suasana outdoor menciptakan vibe yang nyaman dan romantis. Ngabuburit atau nongkrong di sini bukan cuma soal nunggu azan maghrib atau sekedar kumpul biasa, tapi soal menikmati pengalaman berbeda, merasakan sensasi camping di tengah kota, ditemani makanan yang mengenyangkan dan minuman favorit yang menyegarkan. Jadi, kalau kamu lagi cari tempat nongkrong dengan konsep unik, suasana cozy, dan menu yang lengkap, Black Camp Cafe and Resto bisa jadi pilihan yang tepat. Camping rasa cafe, tapi tetap di tengah kota. Ya, Tribuners, alhamdulillah pesanan saya sudah datang. Ini sudah lama saya tunggu-tunggu tadi, dan sudah siap untuk disantap tentunya. Yang pertama yang saya tadi pesan, Tribuners, adalah ayam kampung penyet. Ini terlihat di sini ada sambal-sambal yang menggoda dan siap untuk disantap sebentar. Yang kedua, ini ada ikan goreng. Tentu lagi dengan sambal khasnya Tribuners. Ini sebentar lagi akan masuk di perut untuk menu berbuka puasa saya. Dan yang terakhir, ini tentu adalah makanan penutup. Ada soto Banjar dengan 2 telur yang tadi saya pesan. Ini juga tentu untuk menambah nutrisi ketika berbuka puasa nantinya ketika sudah memasuki waktunya. Dan ini saya pesan juga ada ais avocado. Tentunya juga di tempat ini terdapat beberapa menu lain Tribuners selain 3 yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga selain ada avocado, kemudian juga ada menu-menu lain seperti kopi. Itu juga bisa dipesan di tempat ini. Nah, nampaknya ini sebentar lagi akan berbuka puasa. Ya, nampaknya azan maghrib sudah berkumandang Tribuners. Itu artinya kita sudah siap berbuka puasa. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya.
Karena yang pertama itu tempatnya di sini tuh tenang, terus sejuk juga, rimbun, banyak pohon-pohon. Terus yang kedua itu karena konsepnya unik. Soalnya kebetulan saya juga pendatang kan di Mamuju, jadi pas tahu ada tempat yang konsepnya kayak camping-camping gitu, kayak tertarik aja datang ke sini nyoba, dan ternyata memang tempatnya enak di sini untuk ngabuburit. Menurut Elsa, apakah tempat ini memang oke untuk jadikan tempat ngabuburit? Kalau menurut saya ya, sini sih oke banget sebenarnya. Soalnya itu tadi yang saya bilang, vibes-nya enak. Terus juga kalau misalkan kita mau sekalian buka puasa bersama dengan keluarga, teman kantor, itu sangat cocok. Soalnya space-nya juga lumayan gede. Untuk makanan di sini seperti apa? Kalau makanan di sini juga enak-enak. Tadi ada beberapa makanan juga tadi yang saya coba. Terus snack-snacknya juga bisa dibilang ya rate-nya 9 lah, enak kok. Minumannya juga masuk lah di lidah kita. Mengambil konsep yang unik dengan suasana camping ala-ala di luar atau ala-ala outdoor, menjadikan Cafe and Resto Black Camp kafe yang unik dibandingkan kafe-kafe lainnya. Jadi Tribuners, kalau ingin menghabiskan waktu berbuka puasa atau ngabuburit bersama dengan keluarga, ingin merasakan suasana outdoor, suasana ala-ala camping, saat ini Anda tidak perlu jauh-jauh lagi ke gunung, tidak perlu jauh-jauh lagi ke pantai untuk merasakan itu. Tribuners bisa datang ke sini di Cafe and Resto Black Camp untuk merasakan sensasi yang sama, sensasi yang serupa dengan di alam terbuka. Tribuners bisa mengajak keluarga, pasangan, dan tentunya dengan rekan kerja menghabiskan waktu ngabuburit di tempat ini. Apalagi di sini banyak pesanan yang bisa kita pesan seperti minuman, kemudian juga makanan, menjadikan kafe ini saya sangat rekomendasikan untuk Tribuners datang di tempat ini. Terlebih Tribuners, banyak spot-spot foto kita bisa upload di media sosial atau Instagramable, ini sangat recommended untuk kita semua. Saya Suwandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners dalam program Syiar Ramadan. Di bulan suci Ramadan kali ini kita selalu menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Hari ini tema kita merupakan zakat bukan di angka tapi
dirasa. Dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz hari ini di studio, Bapak Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menemani kita, akan nanti berbincang juga bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, dan juga ini sudah beberapa hari kita lalui dalam bulan suci Ramadan. Semoga semua Tribuners juga bisa menjalankan ibadah dengan baik pula. Dan tema kita pada hari ini merupakan zakat bukan di angka tapi dirasa. Mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners Pak Ustadz terkait dengan kewajiban kita berzakat seperti apa, kemudian niatnya seperti apa, sehingga bukan masalah nominalnya tapi juga masalah rasa ataupun juga keikhlasan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan itu memiliki ciri khas karena adanya zakat yang dikeluarkan. Baik itu zakat harta maupun kewajiban untuk mengeluarkan yang disebut dengan zakat fitrah. Akan tetapi pada hakikatnya, ya zakat ini cara Allah untuk membersihkan harta yang kita dapatkan dan juga membersihkan diri bagi orang yang memiliki harta. Ya, terkadang ada ungkapan mengatakan bahwa ada ketakutan orang kaya takut miskin. Ya, tentunya perlu dipahami bersama bahwa ketika kita mengeluarkan zakat, sesungguhnya itu cara untuk menumbuhkan tangkai yang lebih banyak. Nah, sehingga dalam kehidupan, kalau ada pohon yang dibiarkan begitu saja, maka mungkin akan tumbuh ke atas, akan tetapi akan mudah diterjang badai ataupun angin. Akan tetapi ketika ada pohon, bahkan bunga-bunga yang kita miliki, digunting dan hasilnya akan kita lihat bahwa akan bertumbuh, bercabang. Demikian hanya filosofi daripada harta yang kita miliki. Sesungguhnya, orang yang mengeluarkan zakat ini, khususnya zakat harta, bukan mengurangi harta. Akan tetapi justru mengurangi kesombongan yang ada dalam diri kita. Ya, karena terkadang ada ketakutan mengeluarkan harta yang kita miliki. Kenapa takut mengeluarkan harta yang kita miliki? Karena kita takut harta yang kita miliki ini berkurang. Makanya ya Islam ini mensyariatkan yang namanya zakat. Ya, zakat ini bukan musuh iman. Akan tetapi zakat ini merupakan pintu emergensi untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang halus. Kadang kita bisa mengobati penyakit-penyakit yang kronik. Kadang kita bisa mengobati penyakit-penyakit yang tidak terlihat dengan diruqyah, akan tetapi ada penyakit yang ada dalam diri manusia, yang mana penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan dengan obat, tidak bisa disembuhkan oleh dokter, akan tetapi hanya bisa disembuhkan dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, dan itu bisa dilakukan dengan mengeluarkan harta yang kita miliki. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apa yang disucikan? Nah, kita lihat ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim." Ada di sini ada perintah. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang enggan untuk membayar zakatnya, maka rumahnya itu dibakar dan dimusuhi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Khudh min amwalihim," ambillah. Nah, jadi di sini ada paksaan. Kalau dalam kehidupan membayar pajak saja itu, kita takut kalau tidak membayar pajak, bagaimana dengan zakat? Justru kadang kita abai bahwa itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa dalam Al-Quran dikatakan khudh min amwalim, ambillah hartanya? Karena tujuannya untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu bukan hanya mensucikan diri orang yang berzakat, bukan hanya mensucikan harta.
Akan tetapi yang disucikan adalah cara mendapatkan harta tersebut, dan juga yang disucikan adalah sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Sifat seperti apa? Sifat merasa. Ketika harta kita diminta atau ingin dikeluarkan, maka muncul rasa merasa. Merasa saya yang berusaha. Saya merasa ini adalah cara saya untuk mendapatkan harta. Wah, ini karena saya pintar sehingga bisa menghasilkan harta. Karena saya berilmu sehingga saya bisa menghasilkan harta. Sifat merasa itulah yang akan dibersihkan. Ego dalam diri seseorang, sifat anania dalam diri itu yang dibersihkan ketika seseorang mengeluarkan yang namanya zakat. Banyak orang yang ahli ibadah, banyak orang yang ahli tahajud, akan tetapi ketika berkaitan dengan harta, dia berpikir 7 kali. Banyak orang yang sujud, bahkan ketika dia berdoa meneteskan air mata. Tapi ketika sudah berkaitan dengan harta, maka dia berpikir 10 kali. Ya, bahkan saya pernah dengar seorang petani, bahwa kalau masalah ibadah luar biasa, tapi kalau sudah berkaitan dengan harta, maka dia berpikir 100 kali. Kenapa bisa demikian? Bukan masalah hartanya, akan tetapi ego dalam diri itu yang dibersihkan. Apalagi kalau kita mendapatkan harta itu dengan cara yang capek. Harus peras keringat, banting tulang. Nah, inilah yang menyebabkan, inilah yang dibersihkan ego kita. Merasa bahwa kita mendapatkan ini karena kekuatan kita. Kita mendapatkan karena kepintaran kita. Itulah yang disucikan oleh zakat ketika kita mengeluarkan zakat harta. Nah, maka pada prinsipnya zakat itu bukan ikhlas atau tidak ikhlas. Nah, jadi mengatakan saya tidak berzakat. Ya nanti saya takut riya. Saya tidak berzakat, nanti saya tidak ikhlas. Ikhlas tidak ikhlas itu merupakan bonus ketika kita mengeluarkan zakat. Tapi yang paling terpenting adalah apakah kita taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam kehidupan, apa yang kita miliki itu hanya ada 3. Ya, pada hakikatnya. Yang pertama, apa yang kita makan, itulah yang kita miliki sesungguhnya. Yang kedua, apa yang kita gunakan, itulah milik kita sesungguhnya. Jadi ada pakaian yang kita tidak gunakan, sesungguhnya itu bukan milik kita. Dan yang ketiga adalah apa yang kita keluarkan berupa zakat, infak, dan sedekah, maka itulah milik yang hakiki. Oleh sebab itu, terkait dengan zakat ini bukan berkaitan dengan nominal. Ya, terkadang ada orang ketika mendengar kata zakat, yang dia pikir adalah investasinya di mana, yang dia pikir rukonya di mana, yang dia pikir berapa depositonya. Sesungguhnya terkait dengan zakat ini bukan masalah angka, akan tetapi masalah rasa. Kalau kita merasa bahwa harta itu merupakan titipan dari Allah, makanya dalam kehidupan, orang yang gemar untuk berzakat pasti hidupnya tenang. Pasti dia bahagia. Tapi orang yang enggan untuk berzakat pasti hidupnya tidak tenang. Kenapa orang yang berzakat itu hidupnya tenang? Karena diibaratkan bahwa dalam kehidupan, dalam diri kita ini, kita mengkonsumsi makanan. Makanan akan dicerna. Dan ujung-ujungnya makanan itu akan kita keluarkan menjadi kotoran. Maka pada hakikatnya harta yang kita miliki ada haknya orang lain. Hakkul lis-sa'il wal mahrum. Diibaratkan kalau kotoran, maka cara membersihkan itu zahir dan batin dengan mengeluarkan harta. Orang yang tidak bisa membuang air kecil atau membuang air besar, maka diibaratkan itulah orang yang enggan untuk mengeluarkan harta yang dia miliki. Nah, kenapa orang yang berzakat itu bahagia? Karena ada haknya orang lain dari harta yang dia miliki. Dia berikan kepada orang lain, maka tentunya dia akan merasa bahagia dibandingkan orang yang menahan. Coba, Tribuners yang dimuliakan Allah, ada hartanya orang yang kita miliki, tapi itu hartanya orang lain. Bahagia apa tidak? Tentu tidak bahagia. Kenapa? Karena kita menjaga, tapi itu bukan harta kita, tapi harta orang lain. Justru kita terbebani. Tapi kalau kita mengeluarkan haknya orang lain yang ada dalam diri kita, maka insya Allah
kita akan bahagia. Makanya menurut survei, orang-orang yang mendapatkan ketenangan, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang sudah mengeluarkan haknya orang lain, di antaranya dengan disyariatkan yang dinamakan dengan zakat harta yang hanya diminta oleh Allah 2,5%. Jadi kalau ada harta kita 10 juta, itu hanya diminta 2,5%, berarti hanya diminta 250.000. Kalau ada emas kita 85 gram, hanya diminta 2,5. Oleh sebab itu, harta yang diminta oleh Allah dari segi angka sangat sedikit, hanya 2,5% dari total harta yang kita miliki. Akan tetapi, kenapa manusia enggan untuk mengeluarkan 2,5? Itu bukan terkait dengan angka, akan tetapi ada rasa dalam dirinya bahwa merasa dia mendapatkan harta karena kecerdasannya, dia mendapatkan harta karena usahanya, dia mendapatkan harta karena ilmunya, sehingga rasa ego itulah yang kita kikis, yang kita hilangkan. Rasa kesombongan itu yang merupakan penyakit yang halus, yang tidak bisa diobati oleh dokter, akan tetapi bisa diobati dengan terapi gemar untuk berderma, atau mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jadi ini sekaligus mengingatkan kita Pak Ustadz, ternyata harta yang kita miliki itu bukanlah milik kita sepenuhnya. Kita berzakat untuk juga sama-sama membantu saudara-saudara kita agar semuanya bisa merasakan kebahagiaan gitu ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Dalam nanti juga merayakan Hari Raya Idul Fitri, semoga semua bisa mendapatkan rahmat Allah, dan juga kita sebagai manusia adalah perantara untuk membantu saudara-saudara kita melalui zakat juga, dan bukan di angka tapi dirasa seperti apa. Kemudian juga ini mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki itu hanyalah titipan. Jadi dengan zakat kita memberikan yang dititipkan Allah sama kita untuk saudara-saudara kita yang lain yang juga lebih membutuhkan. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan wejangannya pada hari ini. Dan teman-teman juga di bulan puasa ini nanti jangan lupa untuk membayar zakat ya Pak Ustadz ya. Dengan sesuai dengan yang ditentukan tadi 2,5% ya. Tidak, Allah tidak meminta semuanya tapi hanya 2,5% untuk saudara-saudara kita. Dan kalau kita sudah berzakat, rasanya hidup itu sudah plong ya Pak Ustadz ya. Betul. Sudah merayakan hari raya juga dengan penuh hikmat dan juga ada rasa yang bahagia begitu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga kita terus bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan sharing-sharing kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan pada hari ini. Dan Tribuners, terima kasih tentunya sudah terus menyaksikan Syiar Ramadan di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dinyatakan dikeluarin dari kampus. Saya itu saat-saat kejatuhan benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa. Kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang
pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya, pernah bilang bahwa Bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Di banyak sudut negeri ini, ada banyak sosok-sosok yang memilih berjalan dalam sunyi. Mereka tidak sering tampil di panggung besar, tetapi jejaknya tertinggal di hati banyak orang. Para kiai ini hadir sebagai penuntun di tengah masyarakat. Kisah para kiai Tribun Ternate akan mengajak Anda untuk menyelami kisah perjalanan seorang Kiai Bayanuddin Sudin, pemimpin Pondok Pesantren Harisul Khairat Kota Tidore Kepulauan, tentang latar belakang hidupnya, proses pendidikan, hingga peran dakwah yang ia jalani hingga hari ini. Perjalanan hidup Kiai Bayanuddin Sudin, pimpinan Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah, diwarnai perjuangan panjang, kesederhanaan, dan pengabdian yang tumbuh sejak masa kecil. Ketika ditemui di pondok pesantren tempat ia membagikan ilmunya, Kiai yang juga akrab disapa para murid serta guru dengan Ustadz Baya bercerita panjang soal latar belakang, jejak pendidikan, hingga perjalanan dakwah yang dijalani. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ibunya berprofesi sebagai guru sekolah dasar, sementara ayahnya bekerja sebagai pegawai kantor camat. Lingkungan keluarga yang penuh kasih dan keteladanan itu menanamkan satu nilai utama dalam dirinya, yakni keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain. Sejak dulu di bangku sekolah dasar, cita-citanya sederhana, ingin menjadi seorang guru. Saya secara personal dibesarkan di keluarga yang sederhana. Ibu saya seorang guru SD, kemudian bapak saya seorang pegawai di kantor camat, dan alhamdulillah saya dibesarkan di tengah-tengah mereka dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab orang tua, dan sosok ayah itu luar biasa menginspirasi karena saya semenjak SD juga guru SD saya, kepala sekolahnya adalah ibu saya sendiri. Dan sosok itu kemudian melekat di saya 24 jam. Dan itulah yang kemudian jadi inspirasi saya yang paling utama terkait dengan cita-cita saya. Memang tidak tinggi-tinggi cita-cita saya. Saya cuma ingin menjadi guru. Kata Ustadz Baya, pendidikan dasarnya ia tempuh di Halmahera Timur, sebelum melanjutkan SMP di Kota Tidore Kepulauan. Selepas SMP, ia memilih mondok dan menjadi santri angkatan pertama di Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah pada jenjang alia. Selesai menempuh pendidikan menengah atas, tumbuh kesadaran di benaknya bahwa pendalaman ilmu agama membutuhkan penguasaan bahasa Arab yang kemudian mendorongnya merantau ke Jakarta. Keputusan merantau bukan perkara mudah. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat perjalanannya penuh rintangan. Ia menempuh perjalanan laut berhari-hari dan menjalani hidup berpindah-pindah, bahkan bermalam dari masjid ke masjid. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya, pernah bilang bahwa Bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Saya statusnya pelarian waktu itu,
karena tidak cukup biaya. Saya berbarengan dengan beberapa orang teman. Waktu itu belum sepesat sekarang perkembangannya, masih menggunakan kapal laut yang jarak tempuhnya bisa menghabiskan 4-5 hari perjalanan. Dan saya statusnya pelarian. Di dalam kapal banyak lika-likunya, tapi alhamdulillah sampai juga ke Jakarta dengan alamat bodong begitu. Saya dapat beberapa alamat, tapi kemudian alamat itu tidak menunjukkan kepastian. Akhirnya nginap dari satu masjid ke masjid yang lain. Alhamdulillah dengan tekad yang kuat itu kemudian tersambung dengan salah seorang guru di pondok pesantren Harisul Khairat yang menyarankan saya untuk baiknya sebelum persiapkan diri menempuh belajar bahasa Arab, baiknya saya kursus dulu karena saya dianggap bahasa Arab saya dasarnya belum terlalu kuat. Dengan tekad kuat, ia akhirnya menempuh pendidikan bahasa Arab di Jakarta Timur, sebelum akhirnya melanjutkan ke sejumlah lembaga pendidikan lain. Perjalanan akademiknya tidak selalu mulus. Ia sempat mengalami kegagalan, termasuk harus meninggalkan perguruan tinggi yang pernah ditempuh. Masa sulit itu beriringan dengan wafatnya sang ayah yang menjadi pukulan berat dalam hidupnya. Namun, dari titik terendah itulah, ia justru kembali menguatkan peran sebagai pendidik dan pendakwah. Saya kemudian di reguler itu sampai 1 tahun, setelah itu baru kemudian pindah ke yang intensif. Tapi di intensif juga saya tidak lama karena masih muda waktu itu, pergaulan juga begitu luas begitu. Akhirnya komitmen untuk belajar bahasa Arab itu ditunda. Akhirnya saya masuk di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alhamdulillah saya sampai semester 4 menjelang penyusunan proposal skripsi waktu itu, tapi kemudian terkendala dengan sesuatu dan lain hal yang mungkin secara personal tidak bisa saya ceritakan lebih jauh. Tapi setidaknya ada kasus yang kemudian menjadikan saya meninggalkan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ada di Depok. Saya dinyatakan dikeluarin dari kampus, tapi dibolehkan untuk mengambil transkrip nilai. Saya itu saat-saat kejatuhan benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Itu saya merasa benar-benar terpukul. Dalam hati saya berpikir bahwa sepertinya saya harus jatuh untuk bisa berdiri. Saya harus berdiri untuk bisa jalan, bisa lari, dan seterusnya. Saat itulah yang kemudian membangkitkan kemarin gairah saya untuk ternyata saya harus balik ulang ke bahasa Arab. Di tengah keterpurukan itu, ia mengajar mengaji, berdagang kecil-kecilan, hingga hidup bersama anak-anak jalanan. Dari ruang-ruang sederhana itulah dakwahnya tumbuh. Perlahan, lingkungan tempat tinggalnya berubah menjadi ruang pembinaan keagamaan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa. Kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Saya semasa kuliah saya mengajar anak jalanan, bahkan kadang-kadang sampai meninggalkan kuliah begitu. Saya kuliah di Depok
itu saya mengajar anak-anak jalanan yang saya sendiri berada bersama mereka. Karena saya terpaksa harus menjalankan peran sebagai diri saya sendiri, juga sebagai orang yang menafkahi diri karena Bapak tidak lagi memberikan biaya kuliah. Saya harus mencari duit sendiri dan saya berdagang di kereta, jual rokok, jual air mineral, jual koran, dan itu saya jalani luar biasa. Di tengah-tengah peran saya yang seperti itu, saya mendapatkan teman-teman yang ternyata mereka juga haus tentang agama. Alhamdulillah saya mengambil peran untuk mengajar mereka di taman-taman kota, mulai dari daerah kota sampai Senen, sepanjang jalan. Ketika masuk waktu zuhur, saya berhenti sebelumnya, kemudian mengajar mereka 1-2 halaman Iqra, kemudian lanjut lagi. Dan itu bertahun-tahun saya jalani, dan alhamdulillah setelah selesai dari IISIP, saya mendapatkan transkrip nilai dan saya kemudian mendaftar di Universitas Islam Jakarta di semester 5, dan alhamdulillah saya lulus di semester 5. Saya lulus sampai terakhir saya bisa menyelesaikan karena saya masuk dari semester 5. Nah, terlepas dari itu, saya alhamdulillah meskipun tidak sampai mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi deretan pengalaman, kemudian sumbangsi saya untuk bisa mengajarkan ilmu yang saya miliki meskipun tidak seberapa, itu saya jalankan. Dan setelah selesai dari situ, saya waktu itu sudah mulai menyadari diri bahwa sepertinya saya memang sudah harus balik di peran agama ini yang menjadi peran saya. Alhamdulillah saya tinggal di Salemba, tepatnya di Jalan Pramuka Jati. Itu pun sudah mulai saya untuk berdakwah, membina tempat kos di mana saya tempati, kemudian sampai pada satu RT, sampai pada satu kelurahan. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua, bahkan sampai kakek-kakek, semuanya saya mengajar. Dan alhamdulillah mereka menerima saya, dan reward yang paling berharga yang saya rasakan itu adalah saya diberikan tempat tinggal tanpa keluarin biaya. Ternyata benar kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Saya kala itu merasakan jalan-jalan itu luar biasa. Dan alhamdulillah saya diterima, bahkan sampai pada ibu-ibu majelis taklim yang saya mengajar, itu juga salah satunya adalah calon mertua saya. Dan di tengah-tengah pengajian itu yang kemudian calon mertua saya itu bilang ke saya bahwa, Ustadz, kalau tidak keberatan Ustadz boleh menikah dengan anak saya. Saya waktu itu juga sudah mulai merasakan diri bahwa memang sudah saatnya, dan saya tidak mungkin balik ke masa lalu yang kelam itu. Saya tanpa pikir panjang, saya kemudian bilang, syaratnya cuma 2, Ibu. Yaitu yang pertama, anaknya harus mau pakai jilbab, kemudian mau mengaji, dan yang kedua harus mau dibawa pulang. Dan orang tuanya kemudian balik rembuk sama suaminya, dan suaminya bilang, lah kalau lo udah nikah, lo harus ikut suami lo gitu. Ya sudah, alhamdulillah disetujui, dan 1 minggu kemudian nikah. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri,
dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Setelah menyelesaikan pendidikan dan menikah, Ustadz Baya memilih kembali ke Maluku Utara pada tahun 2011. Ia mulai mengajar di beberapa lembaga pendidikan hingga akhirnya kembali mengabdi di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Kepercayaan demi kepercayaan diberikan kepadanya, mulai dari pengasuh, pengelola biro dakwah, hingga dipercaya menjadi pimpinan pondok pesantren. Ilmu yang saya miliki. Alhamdulillah di 2015 kemarin juga terjadi pergantian kepengurusan begitu. Saya dipercayakan menjadi pimpinan pondok pesantren. Dengan segala kekurangan, ini bukan menjadi cita-cita saya untuk menjadi seorang kiai. Tidak ada dalam benak saya untuk menjadi seorang kiai, jujur. Tapi peran itu tidak mungkin juga saya menghindar, karena ilmu yang saya melekat, ilmu yang saya miliki juga melekat. Dalam perannya sebagai pimpinan, ia menilai perjalanan dakwah selalu dipenuhi dinamika, penolakan, dan ujian. Namun semua itu diyakininya sebagai bagian dari pengabdian dan ladang amal jariah. Banyak hal yang melatar belakangi saya jatuh bangunnya dakwah itu saya merasakan betul, mulai dari door to door, pintu ke pintu, saya harus mengajak orang dengan segala ilmu yang saya miliki, kemudian orang menolak dan sebagainya. Semua itu mudah-mudahan menjadi amal jariah, karena membandingkan dakwah yang saya geluti itu rasa-rasanya kalau buka lembaran-lembaran sejarah Nabi dalam berdakwah fase-fase Makkah, kemudian mengalami daya tolak, pemboikotan dan sebagainya, rasa-rasanya yang saya alami tidak seberapa. Tapi setidaknya apa yang saya lakukan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah, dan mereka-mereka yang pernah berada bersama saya untuk mengajak orang kepada kebaikan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah berikan jalan terbaik dalam kehidupan mereka. Kepada generasi muda, Kiai menekankan pentingnya menjadikan ilmu agama sebagai fondasi utama kehidupan. Menurutnya, tantangan zaman yang semakin kompleks hanya dapat dihadapi dengan niat yang lurus, dasar keimanan yang kuat, dan kesungguhan menuntut ilmu, sebagai bekal bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Saya dengan segala lika-liku yang saya hadapi, hari ini saya sudah menjadi pimpinan di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Saya yakin apa yang saya alami hari ini mungkin akan berbeda dengan generasi berikut yang mereka alami. Pesan saya untuk generasi muda, generasi para penuntut ilmu, bekali dasar ini dengan sekuat-kuatnya, karena ini adalah pijakan. Dan mau sampai di mana kita kalau nggak balik kepada agama? Apapun peran kita, tetap kita akan balik kepada basic ini. Karena itu perkuat basic ini, saya menganjurkan supaya memperdalam ilmu agama, tidak harus di majelis-majelis taklim, tidak harus di pengajian-pengajian yang formal, boleh dalam bentuk lain, yang penting dasar ini harus kuat. Ketahuilah bahwa zaman kita itu zaman yang berbeda. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa alimu auladakum fa innahum khuliqa fi zamanin laisa fi zamanikum. Ajarkanlah anak-anak kalian karena kelak mereka akan hadir di zaman yang bukan zaman kamu lagi. Nah, lewat hadis, lewat ungkapan ini saya menganjurkan kepada generasi muda, ayo
mari perkuat ilmu agama kita, perdalam ilmu agama kita, karena zaman semakin kompleks apa yang kita hadapi ke depan. Mudah-mudahan kita kuat karena dasar kita sudah kokoh. Dan kepada generasi-generasi muda sekali lagi, kuatkan niat, bersihkan niat, tempuh ilmu agama sebagai dasar, dan ini adalah pijakan dan ini adalah modal kalian untuk masa depan. Adapun ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu pelengkap, karena kita tidak hidup untuk hari ini, kita akan hidup untuk hari esok. Semoga ilmu agama menjadi bekal yang kuat insya Allah. Terima kasih. Kisah dari Kiai Bayanuddin Sudin ini mengajarkan kita bahwa dakwah tidak selalu hadir dalam suara yang lantang, tetapi juga melalui pengabdian dan keikhlasan. Perjalanan hidupnya menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat di sekitarnya. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bahwa pengabdian yang didasarkan pada niat yang baik akan selalu menemukan jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan optimisme. Optimisme adalah satu keyakinan dan kepercayaan serta menggandengkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan satu makhluk pengganti di muka bumi. Lalu para malaikat berkata, "Qalu ataja'lu may yufsidu fiha wa yasfikud dima'?" Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang akan merusak saja? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban telak, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu, kata Allah. Aku lebih tahu dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nah, di dalam kalimat ini a'lamu ma la ta'lamun tersirap optimisme. Tersirap rasa percaya diri bahwasanya manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut itu sudah memiliki sifat optimisme sejak awal. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, iman, kalimat iman adalah percaya, yakin, dan harapan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada janji-janji Allah. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah. Mengharap kepada apa? Kepada siapa? Mengharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki iman, ini tidak memiliki sifat-sifat ini. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin, mereka tidak berharap. Mereka hanya menggandengkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semua. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah."
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala itu yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampunkan semua dosa-dosa keseluruhannya. Innahu wal ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafur, artinya adalah yang maha mengampuni. Ar-Rahim artinya adalah yang maha belas kasih, kasih sayang. Kita perlu memahami bahwa kasih sayang Allah ini tiada batasnya. Berapa banyak dosa seorang hamba, berapa besar kesalahan seorang hamba, tetapi sebesar-besarnya kesalahan tersebut masih lebih besar dan lebih luaslah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa. Dewasa ini saudara-saudaraku, kehidupan serba tak menentu. Ekonomi sulit, pekerjaan sulit. Kita lihat terkadang ada orang-orang yang beralih profesi dari profesi yang halal kepada profesi yang tidak halal, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk keputusasaan, bentuk pesimisme. Tidak ada optimisme di dalam dirinya. Ada pula orang-orang yang mengakhiri hidupnya dalam arti kata bunuh diri. Itu juga merupakan satu bentuk pesimisme. Tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan melatih seseorang, melatih orang-orang yang beriman supaya imannya semakin terpupuk, iman takwanya semakin tinggi dan semakin optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keputusasaan di dalam dirinya. Nabi Yakub alaihissalam ketika mengutus anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang sudah lama hilang itu terasa sulit untuk dicari. Terasa sulit untuk dicari karena memang jarak yang jauh dan tidak ada kabar sama sekali. Di dalam surat Yusuf ayat 87 dikisahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam menasihati anak-anaknya tersebut, wala tai'asu mir rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hanya orang-orang kafir saja. Tetaplah optimis. Optimis bahwa hidup ini adalah hidup yang harus tetap berjalan, tetapi berjalannya adalah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kalimat yang perlu kita resapi. Yang pertama adalah di samping kalimat Rahman dan Rahim, yang pertama adalah kalimat Al-Ghafur. Yang kedua adalah kalimat Al-Ghaffar, yang ketiga adalah kalimat At-Tawwab. 3 kalimat ini adalah sifatnya Allah, nama Allah, asma Allah yang sempurna, yang termasuk di dalam Asmaul Husna. Apa beda ketiga ini? Ketiga-tiganya sama makna secara umumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mengampunkan. Yang pertama Al-Ghafur. Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa dari sisi kualitasnya. Beratnya dosa, saking banyaknya dosa, saking besarnya dosa, sehingga seseorang itu merasa putus asa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, mengampunkan dosa-dosa walaupun berat. Kemudian Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dari sisi kuantitasnya, kualitasnya. Saking banyaknya dan saking besarnya dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang sehingga pesimisme itu datang. Dan Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab,
Maha mengampunkan, yang mana pengampunan Allah Subhanahu wa taala tidak berbekas. Semisal komputer itu ada semacam reset, yang mana kalau sudah direset sudah tidak ada lagi bekasnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dengan sifatnya Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, itu masih ada catatan, yang mana catatan itu akan dibuka juga nanti pada akhirnya di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Akan tetapi catatan itu tidak akan berimbas kepada azab kalau Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Namun At-Tawwab, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dengan tanpa bekas sama sekali. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa di dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha pengampun, lagi maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau menyukai maaf, maka maafkanlah kami. Kita minta dari sifat Allah At-Tawwab. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita dengan tanpa ada jejak-jejak dan bekasnya. Bahkan malaikat pencatat amal sekalipun merasa heran, kemanalah bekas amal perbuatan buruk yang sudah aku catat kemarin, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghapusnya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman untuk selalu optimisme, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak ada harapan sama sekali, mereka tentu tidak memiliki optimisme, tidak memiliki rasa percaya dan yakin. Dalam singkat kata, mereka berputus asa. Maka putus asa bukanlah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Putus asa bukanlah sifat-sifat orang-orang yang muslim. Sedangkan orang-orang yang beriman itu, walaupun sedikit, mereka punya rasa optimismenya. Kita lihat ketika seseorang sedang berada di ujung hidupnya, ketika sedang menghadapi sakaratul maut. Orang yang sedang berada di dalam sakaratul maut itu yang paling besar yang harus ada pada diri dia adalah optimisme. Rasa kepercayaan dia, keyakinan dia, yang harus ada pada saat itu ketika orang yang sedang nazak sakaratul maut adalah harapan besar akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi dia meminta ampun, tidak perlu lagi dia mengucapkan kata-kata yang banyak, tidak perlu lagi. Akan tetapi jika dia mengharapkan, harapan dia besar akan rahmat Allah, disitulah. Sedangkan kita selalu mengucapkan kalimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang sakaratul maut, merahmati orang yang meninggal dunia tersebut. Saudara-saudaraku jamaah dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir kalimat ini saya ingin menyampaikan bahwa kita semuanya percaya, yakin, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hidup kita. Kita pun yakin dan optimisme ketika kita nanti berada di yaumil akhir, kita akan menghadapi dengan penuh keyakinan kita akan berakhir kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita menjadi hidup yang aman, damai, tentram. Hidup kita menjadi hidup yang selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki sikap optimisme tersebut, jauh dari keputusasaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita mampu melatih kita menjadi jiwa-jiwa yang beriman, menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa, memiliki sikap optimisme dan jauh dari pesimisme dan jauh dari keputusasaan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mulai dari tenda besar, kursi camping, meja kayu, sampai detail dekorasi yang simpel tapi penuh karakter. Ada soto Banjar dengan 2 telur yang tadi saya pesan. Ini juga tentu untuk menambah nutrisi ketika berbuka puasa nantinya ketika sudah memasuki waktunya. Terus yang kedua itu karena konsepnya unik. Soalnya kebetulan saya juga pendatang kan di Mamuju. Jadi pas tahu ada tempat yang konsepnya kayak camping-camping gitu, kayak tertarik aja datang ke sini nyoba, dan ternyata memang tempatnya enak di sini untuk ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali saya Suandi menemani Anda dalam program Ngabuburit Asik. Program yang akan merekomendasikan kalian semua tempat yang seru, tempat yang asik untuk menunggu waktu berbuka puasa. Kali ini saya berada di Cafe and Resto Black Camp. Penasaran seperti apa di dalam? Ayo kita langsung saja masuk. Biasanya kita camping harus naik ke gunung, ke hutan, atau ke alam terbuka yang jauh dari pusat kota. Di sini suasana itu bisa langsung kita rasain tanpa perlu repot perjalanan jauh. Selamat datang di Black Camp Cafe and Resto, tempat nongkrong dengan konsep camping yang unik, estetik, dan berbeda dari yang lain. Begitu masuk ke area cafe, kita langsung disambut dengan deretan tenda besar berwarna gelap yang tertata rapi. Tenda-tenda ini bukan cuma pajangan, tapi benar-benar jadi area duduk utama. Setiap tenda dilengkapi kursi lipat ala outdoor dan meja camping yang bikin kita serasa lagi berkemah bareng teman-teman nih. Atmosfernya hangat, santai, dan terasa intimate. Area duduknya dibuat nyaman dengan alas rumput sintetis yang memberikan kesan alami, dipadukan dengan papan blok yang tetap rapi dan bersih. Konsep ini bikin suasana outdoor terasa natural, tapi tetap nyaman buat nongkrong lama. Cocok banget buat santai sore, quality time bareng sahabat, atau ngabuburit sambil nunggu waktu berbuka. Buat yang datang rame-rame, tersedia juga area meja kayu panjang dalam tenda yang lebih private. Nuansanya hangat, simple, dan estetik. Tempat ini pas banget buat kumpul keluarga, arisan komunitas, bahkan meeting santai dengan suasana yang beda dari kafe pada umumnya. Masuk ke bagian dalam, kita akan menemukan area bar dengan desain modern minimalis, dominasi warna hitam dipadukan dengan elemen kayu dan sentuhan tanaman hijau menciptakan suasana yang tetap cozy meskipun mengusung konsep outdoor. Dari area ini, kita bisa langsung melihat proses pembuatan kopi dan minuman. Ada sensasi tersendiri saat melihat barista meracik minuman yang detail dan penuh ketelitian. Yang bikin makin menarik, setiap sudut di Black Camp Cafe and Resto ini Instagramable ya. Mulai dari tenda besar, kursi camping, meja kayu, sampai detail dekorasi yang simpel tapi penuh karakter. Saat sore menjelang malam dan lampu-lampu mulai menyala, ambience-nya berubah jadi lebih hangat dan syahdu. Cahaya lampu berpadu dengan suasana outdoor menciptakan vibe yang nyaman dan romantis. Ngabuburit atau nongkrong di sini bukan cuma soal nunggu azan maghrib atau sekedar kumpul biasa, tapi soal menikmati pengalaman berbeda, merasakan sensasi camping di tengah kota, ditemani makanan yang mengenyangkan dan minuman favorit yang menyegarkan. Jadi, kalau kamu lagi cari tempat nongkrong dengan konsep unik, suasana cozy, dan menu yang lengkap, Black Camp Cafe and Resto bisa jadi pilihan yang tepat. Camping rasa kafe, tapi tetap di tengah kota. Ya, Tribuners, alhamdulillah pesanan saya sudah datang. Ini sudah lama saya tunggu-tunggu tadi dan sudah siap untuk disantap tentunya. Yang pertama yang saya tadi pesan Tribuners adalah ayam kampung penyet. Ini terlihat di sini ada sambal-sambal yang menggoda dan siap untuk disantap sebentar.
Yang kedua, ini ada ikan goreng. Tentu lagi dengan sambal khasnya Tribuners. Ini sebentar lagi akan masuk di perut untuk menu berbuka puasa saya. Dan yang terakhir, ini tentu adalah makanan penutup. Ada soto Banjar dengan 2 telur yang tadi saya pesan. Ini juga tentu untuk menambah nutrisi ketika berbuka puasa nantinya ketika sudah memasuki waktunya. Dan ini saya pesan juga ada ais avocado. Tentunya juga di tempat ini terdapat beberapa menu lain Tribuners selain 3 yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga selain ada avocado, kemudian juga ada menu-menu lain seperti kopi. Itu juga bisa dipesan di tempat ini. Nah, nampaknya ini sebentar lagi akan berbuka puasa. Ya, nampaknya azan maghrib sudah berkumandang Tribuners, itu artinya kita sudah siap berbuka puasa. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kenapa memilih tempat ini sebagai tempat ngabuburit? Karena yang pertama itu tempatnya di sini tuh tenang, terus sejuk juga, rimbun, banyak pohon-pohon. Terus yang kedua itu karena konsepnya unik. Soalnya kebetulan saya juga pendatang kan di Mamuju, jadi pas tahu ada tempat yang konsepnya kayak camping-camping gitu, kayak tertarik aja datang ke sini nyoba, dan ternyata memang tempatnya enak di sini untuk ngabuburit. Menurut Elsa, apakah tempat ini memang oke untuk jadikan tempat ngabuburit? Kalau menurut saya ya, sini sih oke banget sebenarnya. Soalnya itu tadi yang saya bilang, vibes-nya enak. Terus juga kalau misalkan kita mau sekalian buka puasa bersama dengan keluarga, teman kantor, itu sangat cocok. Soalnya space-nya juga lumayan gede. Untuk makanan di sini seperti apa? Kalau makanan di sini juga enak-enak. Tadi ada beberapa makanan juga tadi yang saya coba. Terus snack-snacknya juga bisa dibilang ya rate-nya 9 lah. Enak kok, minumannya juga masuk lah di lidah kita. Mengambil konsep yang unik dengan suasana camping ala-ala di luar atau ala-ala outdoor, menjadikan Cafe and Resto Black Camp kafe yang unik dibandingkan kafe-kafe lainnya. Jadi Tribuners, kalau ingin menghabiskan waktu berbuka puasa atau ngabuburit bersama dengan keluarga, ingin merasakan suasana outdoor, suasana ala-ala camping, saat ini Anda tidak perlu jauh-jauh lagi ke gunung, tidak perlu jauh-jauh lagi ke pantai untuk merasakan itu. Tribuners bisa datang ke sini di Cafe and Resto Black Camp untuk merasakan sensasi yang sama, sensasi yang serupa dengan di alam terbuka. Tribuners bisa mengajak keluarga, pasangan, dan tentunya dengan rekan kerja menghabiskan waktu ngabuburit di tempat ini. Apalagi di sini banyak pesanan yang bisa kita pesan seperti minuman, kemudian juga makanan, menjadikan kafe ini saya sangat rekomendasikan untuk Tribuners datang di tempat ini. Terlebih Tribuners, banyak spot-spot foto, kita bisa upload di media sosial atau Instagramable, ini sangat recommended untuk kita semua. Saya Suandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Syukur alhamdulillah. Tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners dalam program Syiar Ramadan. Di bulan suci Ramadan kali ini kita selalu menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Hari ini tema kita merupakan zakat bukan di angka tapi dirasa, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz hari ini di studio, Bapak Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menemani kita, akan nanti berbincang juga bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, dan juga ini sudah beberapa hari kita lalui dalam bulan suci Ramadan. Semoga semua Tribuners juga bisa menjalankan ibadah dengan baik pula. Dan tema kita pada hari ini merupakan zakat bukan di angka tapi dirasa. Mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners Pak Ustadz terkait dengan kewajiban kita berzakat seperti apa, kemudian niatnya seperti apa, sehingga bukan masalah nominalnya tapi juga masalah rasa ataupun juga keikhlasan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan itu memiliki ciri khas karena adanya zakat yang dikeluarkan. Baik itu zakat harta maupun kewajiban untuk mengeluarkan yang disebut dengan zakat fitrah. Akan tetapi pada hakikatnya, ya zakat ini cara Allah untuk membersihkan harta yang kita dapatkan dan juga membersihkan diri bagi orang yang memiliki harta. Ya, terkadang ada ungkapan mengatakan bahwa ada ketakutan orang kaya takut miskin. Ya, tentunya perlu dipahami bersama bahwa ketika kita mengeluarkan zakat, sesungguhnya itu cara untuk menumbuhkan tangkai yang lebih banyak. Nah, sehingga dalam kehidupan, kalau ada pohon yang dibiarkan begitu saja, maka mungkin akan tumbuh ke atas, akan tetapi akan mudah diterjang badai ataupun angin. Akan tetapi ketika ada pohon, bahkan bunga-bunga yang kita miliki, digunting dan hasilnya akan kita lihat bahwa akan bertumbuh, bercabang. Demikian hanya filosofi daripada harta yang kita miliki. Sesungguhnya, orang yang mengeluarkan zakat ini, khususnya zakat harta, bukan mengurangi harta. Akan tetapi, justru mengurangi kesombongan yang ada dalam diri kita. Ya, karena terkadang ada ketakutan mengeluarkan harta yang kita miliki. Kenapa takut mengeluarkan harta yang kita miliki? Karena kita takut harta yang kita miliki ini berkurang. Makanya ya Islam ini mensyariatkan yang namanya zakat. Ya, zakat ini bukan musuh iman. Akan tetapi zakat ini merupakan pintu emergensi untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang halus. Kadang kita bisa mengobati penyakit-penyakit yang kronik. Kadang kita bisa mengobati penyakit-penyakit yang tidak terlihat dengan diruqyah
Akan tetapi ada penyakit yang ada dalam diri manusia, yang mana penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan dengan obat, tidak bisa disembuhkan oleh dokter, akan tetapi hanya bisa disembuhkan dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, dan itu bisa dilakukan dengan mengeluarkan harta yang kita miliki. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apa yang disucikan? Nah, kita lihat ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim." Nah, jadi di sini ada perintah. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang enggan untuk membayar zakatnya, maka rumahnya itu dibakar dan dimusuhi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Khudh min amwalihim," ambillah. Nah, jadi di sini ada paksaan. Kalau dalam kehidupan membayar pajak saja itu, kita takut kalau tidak membayar pajak, bagaimana dengan zakat? Justru kadang kita abai bahwa itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa dalam Al-Quran dikatakan khudh min amwalim, ambillah hartanya? Karena tujuannya untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu bukan hanya mensucikan diri orang yang berzakat, bukan hanya mensucikan harta. Akan tetapi yang disucikan adalah cara mendapatkan harta tersebut, dan juga yang disucikan adalah sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Sifat seperti apa? Sifat merasa. Ketika harta kita diminta atau ingin dikeluarkan, maka muncul rasa merasa. Merasa saya yang berusaha. Saya merasa ini adalah cara saya untuk mendapatkan harta. Wah, ini karena saya pintar sehingga bisa menghasilkan harta. Karena saya berilmu sehingga saya bisa menghasilkan harta. Sifat merasa itulah yang akan dibersihkan. Ego dalam diri seseorang, sifat anania dalam diri itu yang dibersihkan ketika seseorang mengeluarkan yang namanya zakat. Banyak orang yang ahli ibadah, banyak orang yang ahli tahajud, akan tetapi ketika berkaitan dengan harta, dia berpikir 7 kali. Banyak orang yang sujud, bahkan ketika dia berdoa meneteskan air mata. Tapi ketika sudah berkaitan dengan harta, maka dia berpikir 10 kali. Ya, bahkan saya pernah dengar seorang petani, bahwa kalau masalah ibadah luar biasa, tapi kalau sudah berkaitan dengan harta, maka dia berpikir 100 kali. Kenapa bisa demikian? Bukan masalah hartanya, akan tetapi ego dalam diri itu yang dibersihkan. Apalagi kalau kita mendapatkan harta itu dengan cara yang capek. Harus peras keringat, banting tulang. Nah, inilah yang menyebabkan, inilah yang dibersihkan ego kita, merasa bahwa kita mendapatkan ini karena kekuatan kita, kita mendapatkan karena kepintaran kita. Itulah yang disucikan oleh zakat ketika kita mengeluarkan zakat harta. Nah, maka pada prinsipnya zakat itu bukan ikhlas atau tidak ikhlas. Nah, jadi mengatakan saya tidak berzakat, ya nanti saya takut riya. Saya tidak berzakat, nanti saya tidak ikhlas. Ikhlas tidak ikhlas itu merupakan bonus ketika kita mengeluarkan zakat. Tapi yang paling terpenting adalah apakah kita taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam kehidupan, apa yang kita miliki itu hanya ada 3. Ya, pada hakikatnya. Yang pertama, apa yang kita makan, itulah yang kita miliki sesungguhnya. Yang kedua, apa yang kita gunakan, itulah milik kita sesungguhnya. Jadi ada pakaian yang kita tidak gunakan, sesungguhnya itu bukan milik kita. Dan yang ketiga adalah apa yang kita keluarkan berupa zakat, infak, dan sedekah, maka itulah milik yang hakiki. Oleh sebab itu, terkait dengan zakat ini bukan berkaitan dengan nominal. Ya, terkadang ada orang ketika mendengar kata zakat, yang dia pikir adalah investasinya di mana, yang dia pikir rukonya di mana, yang dia pikir berapa depositonya. Sesungguhnya terkait dengan zakat ini bukan masalah angka, akan tetapi masalah rasa.
Kalau kita merasa bahwa harta itu merupakan titipan dari Allah, makanya dalam kehidupan, orang yang gemar untuk berzakat pasti hidupnya tenang, pasti dia bahagia. Tapi orang yang enggan untuk berzakat, pasti hidupnya tidak tenang. Kenapa orang yang berzakat itu hidupnya tenang? Karena diibaratkan bahwa dalam kehidupan, ya dalam diri kita ini, ya kita mengkonsumsi makanan. Makanan akan dicerna. Dan ujung-ujungnya makanan itu akan kita keluarkan menjadi kotoran. Maka pada hakikatnya harta yang kita miliki ada haknya orang lain. Hakkul lis-sa'il wal mahrum. Diibaratkan kalau kotoran, maka cara membersihkan itu zahir dan batin dengan mengeluarkan harta. Orang yang tidak bisa membuang air kecil atau membuang air besar, maka diibaratkan itulah orang yang enggan untuk mengeluarkan harta yang dia miliki. Nah, kenapa orang yang berzakat itu bahagia? Karena ada haknya orang lain dari harta yang dia miliki. Dia berikan kepada orang lain, maka tentunya dia akan merasa bahagia dibandingkan orang yang menahan. Coba, Tribuners yang dimuliakan Allah, ada hartanya orang yang kita miliki, tapi itu hartanya orang lain. Bahagia apa tidak? Tentu tidak bahagia. Kenapa? Karena kita menjaga, tapi itu bukan harta kita, tapi harta orang lain. Justru kita terbebani. Tapi kalau kita mengeluarkan haknya orang lain yang ada dalam diri kita, maka insya Allah kita akan bahagia. Makanya menurut survei, orang-orang yang mendapatkan ketenangan, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang sudah mengeluarkan haknya orang lain, di antaranya dengan disyariatkan yang dinamakan dengan zakat harta, yang hanya diminta oleh Allah 2,5%. Jadi kalau ada harta kita 10 juta, itu hanya diminta 2,5%, berarti hanya diminta 250.000. Kalau ada emas kita 85 gram, hanya diminta 2,5. Oleh sebab itu, harta yang diminta oleh Allah dari segi angka sangat sedikit, hanya 2,5% dari total harta yang kita miliki. Akan tetapi, kenapa manusia enggan untuk mengeluarkan 2,5? Itu bukan terkait dengan angka, akan tetapi ada rasa dalam dirinya bahwa merasa dia mendapatkan harta karena kecerdasannya, dia mendapatkan harta karena usahanya, dia mendapatkan harta karena ilmunya, sehingga rasa ego itulah yang kita kikis, yang kita hilangkan. Rasa kesombongan itu yang merupakan penyakit yang halus, yang tidak bisa diobati oleh dokter, akan tetapi bisa diobati dengan terapi gemar untuk berderma atau mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jadi ini sekaligus mengingatkan kita Pak Ustadz, ternyata harta yang kita miliki itu bukanlah milik kita sepenuhnya. Kita berzakat untuk juga sama-sama membantu saudara-saudara kita agar semuanya bisa merasakan kebahagiaan gitu ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Dalam nanti juga merayakan Hari Raya Idul Fitri, semoga semua bisa mendapatkan rahmat Allah, dan juga kita sebagai manusia adalah perantara untuk membantu saudara-saudara kita melalui zakat juga, dan bukan di angka tapi dirasa seperti apa. Kemudian juga ini mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki itu hanyalah titipan. Jadi dengan zakat kita memberikan yang dititipkan Allah sama kita untuk saudara-saudara kita yang lain yang juga lebih membutuhkan. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan wejangannya pada hari ini. Dan teman-teman juga di bulan puasa ini nanti jangan lupa untuk membayar zakat ya Pak Ustadz ya. Dengan sesuai dengan yang ditentukan tadi 2,5% ya. Tidak, Allah tidak meminta semuanya tapi hanya 2,5% untuk saudara-saudara kita. Dan kalau kita sudah berzakat, rasanya hidup itu sudah plong ya Pak Ustadz ya. Betul. Sudah merayakan hari raya juga dengan penuh hikmat dan juga ada rasa yang bahagia begitu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga kita terus bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan sharing-sharing kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan pada hari ini. Dan Tribuners, terima kasih tentunya sudah terus menyaksikan Syiar Ramadan di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dinyatakan di
dikeluarin dari kampus, saya itu saat-saat kejatuhan benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa. Kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya pernah bilang bahwa bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Di banyak sudut negeri ini, ada banyak sosok-sosok yang memilih berjalan dalam sunyi. Mereka tidak sering tampil di panggung besar, tetapi jejaknya tertinggal di hati banyak orang. Para kiai ini hadir sebagai penuntun di tengah masyarakat. Kisah para kiai Tribun Ternate akan mengajak Anda untuk menyelami kisah perjalanan seorang Kiai Bayanuddin Sudin, pemimpin Pondok Pesantren Harisul Khairat Kota Tidore Kepulauan, tentang latar belakang hidupnya, proses pendidikan, hingga peran dakwah yang ia jalani hingga hari ini. Perjalanan hidup Kiai Bayanuddin Sudin, pimpinan Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah, diwarnai perjuangan panjang, kesederhanaan, dan pengabdian yang tumbuh sejak masa kecil. Ketika ditemui di pondok pesantren tempat ia membagikan ilmunya, Kiai yang juga akrab disapa para murid serta guru dengan Ustadz Baya bercerita panjang soal latar belakang, jejak pendidikan, hingga perjalanan dakwah yang dijalani. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ibunya berprofesi sebagai guru sekolah dasar, sementara ayahnya bekerja sebagai pegawai kantor camat. Lingkungan keluarga yang penuh kasih dan keteladanan itu menanamkan satu nilai utama dalam dirinya, yakni keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain. Sejak dulu di bangku sekolah dasar, cita-citanya sederhana, ingin menjadi seorang guru. Saya secara personal dibesarkan di keluarga yang sederhana. Ibu saya seorang guru SD, kemudian bapak saya seorang pegawai di kantor camat, dan alhamdulillah saya dibesarkan di tengah-tengah mereka dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab orang tua, dan sosok ayah itu
luar biasa menginspirasi karena saya semenjak SD juga guru SD saya, kepala sekolahnya adalah ibu saya sendiri. Dan sosok itu kemudian melekat di saya 24 jam. Dan itulah yang kemudian jadi inspirasi saya yang paling utama terkait dengan cita-cita saya. Memang tidak tinggi-tinggi cita-cita saya. Saya cuma ingin menjadi guru. Kata Ustadz Baya, pendidikan dasarnya ia tempuh di Halmahera Timur sebelum melanjutkan SMP di kota Tidore Kepulauan. Selepas SMP, ia memilih mondok dan menjadi santri angkatan pertama di Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah pada jenjang alia. Selesai menempuh pendidikan menengah atas, tumbuh kesadaran di benaknya bahwa pendalaman ilmu agama membutuhkan penguasaan bahasa Arab yang kemudian mendorongnya merantau ke Jakarta. Keputusan merantau bukan perkara mudah. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat perjalanannya penuh rintangan. Ia menempuh perjalanan laut berhari-hari dan menjalani hidup berpindah-pindah, bahkan bermalam dari masjid ke masjid. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya, pernah bilang bahwa bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Saya statusnya pelarian waktu itu karena tidak cukup biaya. Saya berbarengan dengan beberapa orang teman. Waktu itu belum sepesat sekarang perkembangannya, masih menggunakan kapal laut yang jarak tempuhnya bisa menghabiskan 4-5 hari perjalanan. Dan saya statusnya pelarian. Di dalam kapal banyak lika-likunya, tapi alhamdulillah sampai juga ke Jakarta dengan alamat bodong begitu. Saya dapat beberapa alamat, tapi kemudian alamat itu tidak menunjukkan kepastian. Akhirnya nginap dari satu masjid ke masjid yang lain. Alhamdulillah dengan tekad yang kuat itu, kemudian tersambung dengan salah seorang guru di Pondok Pesantren Harisul Khairat yang menyarankan saya untuk baiknya sebelum persiapkan diri menempuh belajar bahasa Arab, baiknya saya kursus dulu karena saya dianggap bahasa Arab saya dasarnya belum terlalu kuat. Dengan tekad kuat, ia akhirnya menempuh pendidikan bahasa Arab di Jakarta Timur, sebelum akhirnya melanjutkan ke sejumlah lembaga pendidikan lain. Perjalanan akademiknya tidak selalu mulus. Ia sempat mengalami kegagalan, termasuk harus meninggalkan perguruan tinggi yang pernah ditempuh. Masa sulit itu beriringan dengan wafatnya sang ayah yang menjadi pukulan berat dalam hidupnya. Namun, dari titik terendah itulah, ia justru kembali menguatkan peran sebagai pendidik dan pendakwah. Saya kemudian di reguler itu sampai 1 tahun, setelah itu baru kemudian pindah ke yang intensif. Tapi di intensif juga saya tidak lama karena masih muda waktu itu, pergaulan juga begitu luas begitu. Akhirnya komitmen untuk belajar bahasa Arab itu ditunda. Akhirnya saya masuk di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alhamdulillah saya sampai semester 4 menjelang penyusunan proposal skripsi waktu itu. Tapi kemudian terkendala dengan sesuatu dan lain hal yang mungkin secara personal tidak bisa saya ceritakan lebih jauh. Tapi setidaknya ada kasus yang kemudian menjadikan saya meninggalkan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ada di Depok. Saya dinyatakan dikeluarin dari kampus, tapi dibolehkan untuk mengambil transkrip nilai. Saya
itu saat-saat kejatuhan, benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Itu saya merasa benar-benar terpukul. Dalam hati saya berpikir bahwa sepertinya saya harus jatuh untuk bisa berdiri. Saya harus berdiri untuk bisa jalan, bisa lari, dan seterusnya. Saat itulah yang kemudian membangkitkan kemarin gairah saya untuk ternyata saya harus balik ulang ke bahasa Arab. Di tengah keterpurukan itu, ia mengajar mengaji, berdagang kecil-kecilan, hingga hidup bersama anak-anak jalanan. Dari ruang-ruang sederhana itulah dakwahnya tumbuh. Perlahan, lingkungan tempat tinggalnya berubah menjadi ruang pembinaan keagamaan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa. Kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Saya semasa kuliah saya mengajar anak jalanan, bahkan kadang-kadang sampai meninggalkan kuliah begitu. Saya kuliah di Depok, itu saya mengajar anak-anak jalanan yang saya sendiri berada bersama mereka. Karena saya terpaksa harus menjalankan peran sebagai diri saya sendiri, juga sebagai orang yang menafkahi diri karena Bapak tidak lagi memberikan biaya kuliah. Saya harus mencari duit sendiri dan saya berdagang di kereta, jual rokok, jual air mineral, jual koran, dan itu saya jalani luar biasa. Di tengah-tengah peran saya yang seperti itu, saya mendapatkan teman-teman yang ternyata mereka juga haus tentang agama. Alhamdulillah saya mengambil peran untuk mengajar mereka di taman-taman kota, mulai dari daerah kota sampai Senen, sepanjang jalan. Ketika masuk waktu zuhur saya berhenti sebelumnya, kemudian mengajar mereka 1-2 halaman Iqra, kemudian lanjut lagi. Dan itu bertahun-tahun saya jalani, dan alhamdulillah setelah selesai dari IISIP saya mendapatkan transkrip nilai, dan saya kemudian mendaftar di Universitas Islam Jakarta di semester 5, dan alhamdulillah saya lulus di semester 5. Saya lulus sampai terakhir saya bisa menyelesaikan karena saya masuk dari semester 5. Nah, terlepas dari itu, saya alhamdulillah meskipun tidak sampai mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi deretan pengalaman, kemudian sumbangsi saya untuk bisa mengajarkan ilmu yang saya miliki meskipun tidak seberapa, itu saya jalankan. Dan setelah selesai dari situ, saya waktu itu sudah mulai menyadari diri bahwa sepertinya saya memang sudah harus balik di peran agama ini yang menjadi peran saya. Alhamdulillah saya tinggal di Salemba, tepatnya di Jalan Pramuka Jati. Itu pun sudah mulai saya untuk berdakwah, membina tempat kos di mana saya tempati, kemudian sampai pada satu RT, sampai pada satu kelurahan. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua, bahkan sampai kakek-kakek, semuanya saya mengajar. Dan alhamdulillah mereka menerima saya, dan reward yang paling berharga yang saya rasakan itu adalah saya diberikan tempat tinggal tanpa keluarin biaya. Ternyata benar kata Nabi,
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Saya kala itu merasakan jalan-jalan itu luar biasa. Dan alhamdulillah saya diterima bahkan sampai pada ibu-ibu majelis taklim yang saya mengajar, itu juga salah satunya adalah calon mertua saya. Dan di tengah-tengah pengajian itu yang kemudian calon mertua saya itu bilang ke saya bahwa Ustadz, kalau tidak keberatan Ustadz boleh menikah dengan anak saya. Saya waktu itu juga sudah mulai merasakan diri bahwa memang sudah saatnya, dan saya tidak mungkin balik ke masa lalu yang kelam itu. Saya tanpa pikir panjang, saya kemudian bilang, syaratnya cuma 2, Ibu. Yaitu yang pertama, anaknya harus mau pakai jilbab, kemudian mau mengaji, dan yang kedua harus mau dibawa pulang. Dan orang tuanya kemudian balik rembuk sama suaminya, dan suaminya bilang, lah kalau lo udah nikah, lo harus ikut suami lo gitu. Ya sudah, alhamdulillah disetujui, dan 1 minggu kemudian nikah. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Setelah menyelesaikan pendidikan dan menikah, Ustadz Baya memilih kembali ke Maluku Utara pada tahun 2011. Ia mulai mengajar di beberapa lembaga pendidikan hingga akhirnya kembali mengabdi di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Kepercayaan demi kepercayaan diberikan kepadanya, mulai dari pengasuh, pengelola biro dakwah, hingga dipercaya menjadi pimpinan pondok pesantren. Ilmu yang saya miliki, alhamdulillah di 2015 kemarin juga terjadi pergantian kepengurusan begitu. Saya dipercayakan menjadi pimpinan pondok pesantren. Dengan segala kekurangan, ini bukan menjadi cita-cita saya untuk menjadi seorang kiai. Tidak ada dalam benak saya untuk menjadi seorang kiai, jujur. Tapi peran itu tidak mungkin juga saya menghindar, karena ilmu yang saya melekat, ilmu yang saya miliki juga melekat. Dalam perannya sebagai pimpinan, ia menilai perjalanan dakwah selalu dipenuhi dinamika, penolakan, dan ujian. Namun semua itu diyakininya sebagai bagian dari pengabdian dan ladang amal jariah. Banyak hal yang melatar belakangi saya jatuh bangunnya dakwah itu saya merasakan betul, mulai dari door to door, pintu ke pintu, saya harus mengajak orang dengan segala ilmu yang saya miliki, kemudian orang menolak dan sebagainya. Semua itu mudah-mudahan menjadi amal jariah, karena membandingkan dakwah yang saya geluti, itu rasa-rasanya kalau buka lembaran-lembaran sejarah Nabi dalam berdakwah fase-fase Makkah, kemudian mengalami daya tolak, pemboikotan dan sebagainya, rasa-rasanya yang saya alami tidak seberapa. Tapi setidaknya apa yang saya lakukan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah, dan mereka-mereka yang pernah berada bersama saya untuk mengajak orang kepada kebaikan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah berikan jalan terbaik dalam kehidupan mereka.
Kepada generasi muda, Kiai menekankan pentingnya menjadikan ilmu agama sebagai fondasi utama kehidupan. Menurutnya, tantangan zaman yang semakin kompleks hanya dapat dihadapi dengan niat yang lurus, dasar keimanan yang kuat, dan kesungguhan menuntut ilmu, sebagai bekal bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Saya dengan segala lika-liku yang saya hadapi, hari ini saya sudah menjadi pimpinan di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Saya yakin apa yang saya alami hari ini mungkin akan berbeda dengan generasi berikut yang mereka alami. Pesan saya untuk generasi muda, generasi para penuntut ilmu, bekali dasar ini dengan sekuat-kuatnya karena ini adalah pijakan. Dan mau sampai di mana kita kalau nggak balik kepada agama? Apapun peran kita, tetap kita akan balik kepada basic ini. Karena itu perkuat basic ini, saya menganjurkan supaya memperdalam ilmu agama, tidak harus di majelis-majelis taklim, tidak harus di pengajian-pengajian yang formal, boleh dalam bentuk lain, yang penting dasar ini harus kuat. Ketahuilah bahwa zaman kita itu zaman yang berbeda. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa alimu auladakum fa innahum khuliqa fi zamanin laisa fi zamanikum. Ajarkanlah anak-anak kalian karena kelak mereka akan hadir di zaman yang bukan zaman kamu lagi. Nah, lewat hadis, lewat ungkapan ini saya menganjurkan kepada generasi muda, ayo mari perkuat ilmu agama kita, perdalam ilmu agama kita, karena zaman semakin kompleks apa yang kita hadapi ke depan, mudah-mudahan kita kuat karena dasar kita sudah kokoh. Dan kepada generasi-generasi muda sekali lagi, kuatkan niat, bersihkan niat, tempuh ilmu agama sebagai dasar, dan ini adalah pijakan dan ini adalah modal kalian untuk masa depan. Adapun ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu pelengkap, karena kita tidak hidup untuk hari ini, kita akan hidup untuk hari esok. Semoga ilmu agama menjadi bekal yang kuat insya Allah. Terima kasih. Kisah dari Kiai Bayanuddin Sudin ini mengajarkan kita bahwa dakwah tidak selalu hadir dalam suara yang lantang, tetapi juga melalui pengabdian dan keikhlasan. Perjalanan hidupnya menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat di sekitarnya. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bahwa pengabdian yang didasarkan pada niat yang baik akan selalu menemukan jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan optimisme. Optimisme adalah satu keyakinan dan kepercayaan serta menggandengkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan satu makhluk pengganti di muka bumi. Lalu para malaikat berkata,
Qalu ataja'lu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang akan merusak saja? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban telak, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kata Allah. Aku lebih tahu dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nah, di dalam kalimat ini a'lamu ma la ta'lamun tersirap optimisme, tersirap rasa percaya diri bahwasanya manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut itu sudah memiliki sifat optimisme sejak awal. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah, iman, kalimat iman adalah percaya, yakin, dan harapan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada janji-janji Allah. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah. Mengharap kepada apa? Kepada siapa? Mengharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki iman, ini tidak memiliki sifat-sifat ini. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin, mereka tidak berharap. Mereka hanya menggandengkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu semu. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala itu yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampunkan semua dosa-dosa keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafur, artinya adalah yang maha mengampuni. Ar-Rahim artinya adalah yang maha belas kasih, kasih sayang. Kita perlu memahami bahwa kasih sayang Allah ini tiada batasnya. Berapa banyak dosa seorang hamba, berapa besar kesalahan seorang hamba, tetapi sebesar-besarnya kesalahan tersebut masih lebih besar dan lebih luaslah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa. Dewasa ini, saudara-saudaraku, kehidupan serba tak menentu. Ekonomi sulit, pekerjaan sulit. Kita lihat terkadang ada orang-orang yang beralih profesi dari profesi yang halal kepada profesi yang tidak halal, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk keputusasaan, bentuk pesimisme. Tidak ada optimisme di dalam dirinya. Ada pula orang-orang yang mengakhiri hidupnya dalam arti kata bunuh diri. Itu juga merupakan satu bentuk pesimisme. Tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan melatih seseorang, melatih orang-orang yang beriman supaya imannya semakin terpupuk, iman takwanya semakin tinggi, dan semakin optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keputusasaan di dalam dirinya. Nabi Yakub alaihissalam ketika mengutus anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang sudah lama hilang itu terasa sulit untuk dicari. Terasa sulit untuk dicari karena memang jarak yang jauh dan tidak ada kabar sama sekali. Di dalam surat Yusuf ayat 87 dikisahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam menasihati anak-anaknya tersebut, la wala tai'asu mir rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu mir rauhillah,
Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hanya orang-orang kafir saja. Tetaplah optimis. Optimis bahwa hidup ini adalah hidup yang harus tetap berjalan, tetapi berjalannya adalah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 kalimat yang perlu kita resapi. Yang pertama adalah di samping kalimat Rahman dan Rahim, yang pertama adalah kalimat Al-Ghafur, yang kedua adalah kalimat Al-Ghaffar, yang ketiga adalah kalimat At-Tawwab. 3 kalimat ini adalah sifatnya Allah, nama Allah, asma Allah yang sempurna, yang termasuk di dalam Asmaul Husna. Apa beda ketiga ini? Ketiga-tiganya sama makna secara umumnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mengampunkan. Yang pertama Al-Ghafur. Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa dari sisi kualitasnya. Beratnya dosa, saking banyaknya dosa, saking besarnya dosa, sehingga seseorang itu merasa putus asa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur, mengampunkan dosa-dosa walaupun berat. Kemudian Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dari sisi kuantitasnya, kualitasnya. Saking banyaknya dan saking besarnya dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang sehingga pesimisme itu datang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala At-Tawwab, Maha mengampunkan, yang mana pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbekas. Semisal komputer itu ada semacam reset, yang mana kalau sudah direset sudah tidak ada lagi bekasnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dengan sifatnya Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, itu masih ada catatan, yang mana catatan itu akan dibuka juga nanti pada akhirnya di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Akan tetapi catatan itu tidak akan berimbas kepada azab kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkannya. Namun At-Tawwab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dengan tanpa bekas sama sekali. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa di dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha pengampun, lagi maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau menyukai maaf, maka maafkanlah kami. Kita minta dari sifat Allah At-Tawwab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan kita dengan tanpa ada jejak-jejak dan bekasnya. Bahkan malaikat pencatat amal sekalipun merasa heran, kemanalah bekas amal perbuatan buruk yang sudah aku catat kemarin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghapusnya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman untuk selalu optimisme, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak ada harapan sama sekali, mereka tentu tidak memiliki optimisme, tidak memiliki rasa percaya dan yakin. Dalam singkat kata, mereka berputus asa. Maka putus asa bukanlah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Putus asa bukanlah sifat-sifat orang-orang yang muslim. Sedangkan orang-orang yang beriman itu, walaupun sedikit, mereka punya rasa optimismenya. Kita lihat ketika seseorang sedang berada di ujung hidupnya, ketika sedang menghadapi sakaratul maut. Orang yang sedang berada di dalam sakaratul maut itu yang paling besar yang harus ada pada diri dia adalah optimisme. Rasa kepercayaan dia, keyakinan dia, yang harus ada pada saat itu ketika orang yang sedang nazak sakaratul maut adalah harapan besar akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu lagi dia meminta ampun,
Tidak perlu lagi dia mengucapkan kata-kata yang banyak, tidak perlu lagi. Akan tetapi jika dia mengharapkan, harapan dia besar akan rahmat Allah, disitulah. Sedangkan kita selalu mengucapkan kalimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang sakratul maut, merahmati orang yang meninggal dunia tersebut. Saudara-saudaraku jamaah dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir kalimat ini saya ingin menyampaikan bahwa kita semuanya percaya, yakin, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hidup kita. Kita pun yakin dan optimisme ketika kita nanti berada di yaumil akhir, kita akan menghadapi dengan penuh keyakinan kita akan berakhir kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita menjadi hidup yang aman, damai, tentram. Hidup kita menjadi hidup yang selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki sikap optimisme tersebut, jauh dari keputusasaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita mampu melatih kita menjadi jiwa-jiwa yang beriman, menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa, memiliki sikap optimisme dan jauh dari pesimisme dan jauh dari keputusasaan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mulai dari tenda besar, kursi camping, meja kayu, sampai detail dekorasi yang simpel tapi penuh karakter. Ada soto Banjar dengan 2 telur yang tadi saya pesan. Ini juga tentu untuk menambah nutrisi ketika berbuka puasa nantinya ketika sudah memasuki waktunya. Terus yang kedua itu karena konsepnya unik. Soalnya kebetulan saya juga pendatang kan di Mamuju, jadi pas tahu ada tempat yang konsepnya kayak camping-camping gitu, kayak tertarik aja datang ke sini nyoba, dan ternyata memang tempatnya enak di sini untuk ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali saya Suandi menemani Anda dalam program Ngabuburit Asik. Program yang akan merekomendasikan kalian semua tempat yang seru, tempat yang asik untuk menunggu waktu berbuka puasa. Kali ini saya berada di Cafe and Resto Black Camp. Penasaran seperti apa di dalam? Ayo kita langsung saja masuk. Biasanya kita camping harus naik ke gunung, ke hutan, atau ke alam terbuka yang jauh dari pusat kota. Di sini suasana itu bisa langsung kita rasain tanpa perlu repot perjalanan jauh. Selamat datang di Black Camp Cafe and Resto, tempat nongkrong dengan konsep camping yang unik, estetik, dan berbeda dari yang lain. Begitu masuk ke area cafe, kita langsung disambut dengan deretan tenda besar berwarna gelap yang tertata rapi. Tenda-tenda ini bukan cuma pajangan, tapi benar-benar jadi area duduk utama. Setiap tenda dilengkapi kursi lipat ala outdoor dan meja camping yang bikin kita serasa lagi berkemah bareng teman-teman nih. Atmosfernya hangat, santai, dan terasa intimate. Area duduknya dibuat nyaman dengan alas rumput sintetis yang memberikan kesan alami, dipadukan dengan papan blok yang tetap rapi dan bersih. Konsep ini bikin suasana outdoor terasa natural, tapi tetap nyaman buat nongkrong lama. Cocok banget buat santai sore, quality time bareng sahabat, atau ngabuburit sambil nunggu waktu berbuka. Buat yang datang rame-rame, tersedia juga area meja kayu panjang dalam tenda yang lebih private.
Nuansanya hangat, simpel, dan estetik. Tempat ini pas banget buat kumpul keluarga, arisan komunitas, bahkan meeting santai dengan suasana yang beda dari kafe pada umumnya. Masuk ke bagian dalam, kita akan menemukan area bar dengan desain modern minimalis, dominasi warna hitam dipadukan dengan elemen kayu dan sentuhan tanaman hijau menciptakan suasana yang tetap cozy meskipun mengusung konsep outdoor. Dari area ini kita bisa langsung melihat proses pembuatan kopi dan minuman. Ada sensasi tersendiri saat melihat barista meracik minuman yang detail dan penuh ketelitian. Yang bikin makin menarik, setiap sudut di Blade Camp Cafe and Resto ini instagramable Mulai dari tenda besar, kursi camping, meja kayu, sampai detail dekorasi yang simpel tapi penuh karakter. Saat sore menjelang malam dan lampu-lampu mulai menyala, ambience-nya berubah jadi lebih hangat dan syahdu. Cahaya lampu berpadu dengan suasana outdoor menciptakan vibe yang nyaman dan romantis. Ngabuburit atau nongkrong di sini bukan cuma soal nunggu azan maghrib atau sekedar kumpul biasa, tapi soal menikmati pengalaman berbeda, merasakan sensasi camping di tengah kota, ditemani makanan yang mengenyangkan dan minuman favorit yang menyegarkan. Jadi, kalau kamu lagi cari tempat nongkrong dengan konsep unik, suasana cozy, dan menu yang lengkap, Blade Camp Cafe and Resto bisa jadi pilihan yang tepat. Camping rasa kafe, tapi tetap di tengah kota. Ya, Tribuners, alhamdulillah pesanan saya sudah datang. Ini sudah lama saya tunggu-tunggu tadi dan sudah siap untuk disantap tentunya. Yang pertama yang saya tadi pesan Tribuners adalah ayam kampung penyet. Ini terlihat di sini ada sambal-sambal yang menggoda dan siap untuk disantap sebentar. Yang kedua, ini ada ikan goreng. Tentu lagi dengan sambal khasnya Tribuners. Ini sebentar lagi akan masuk di perut untuk menu berbuka puasa saya. Dan yang terakhir, ini tentu adalah makanan penutup. Ada soto Banjar dengan 2 telur yang tadi saya pesan. Ini juga tentu untuk menambah nutrisi ketika berbuka puasa nantinya ketika sudah memasuki waktunya. Dan ini saya pesan juga ada ais avocado. Tentunya juga di tempat ini terdapat beberapa menu lain Tribuners selain 3 yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga selain ada avocado, kemudian juga ada menu-menu lain seperti kopi. Itu juga bisa dipesan di tempat ini. Nah, nampaknya ini sebentar lagi akan berbuka puasa. Ya, nampaknya azan maghrib sudah berkumandang Tribuners. Itu artinya kita sudah siap berbuka puasa. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kenapa memilih tempat ini sebagai tempat ngabuburit? Karena yang pertama itu tempatnya di sini tuh tenang, terus sejuk juga, rimbun, banyak pohon-pohon. Terus yang kedua itu karena konsepnya unik. Soalnya kebetulan saya juga pendatang kan di Mamuju, jadi pas tahu ada tempat yang konsepnya kayak camping-camping gitu, kayak tertarik aja datang ke sini nyoba, dan ternyata memang tempatnya enak di sini untuk ngabuburit. Menurut Elsa, apakah tempat ini memang oke untuk jadikan tempat ngabuburit? Kalau menurut saya ya, sini sih oke banget sebenarnya. Soalnya itu tadi yang saya bilang, vibes-nya enak. Terus juga kalau misalkan kita mau sekalian buka puasa bersama dengan keluarga, teman kantor, itu sangat cocok. Soalnya space-nya juga lumayan gede. Untuk makanan di sini seperti apa? Kalau makanan di sini juga enak-enak. Tadi ada beberapa makanan juga tadi yang saya coba. Terus snack-snacknya juga bisa dibilang ya rate-nya 9 lah, enak kok. Minumannya juga masuk lah di lidah kita. Mengambil konsep yang unik dengan suasana camping ala-ala di luar atau ala-ala outdoor, menjadikan Cafe and Resto Blade Camp
kafe yang unik dibandingkan kafe-kafe lainnya. Jadi Tribuners, kalau ingin menghabiskan waktu berbuka puasa atau ngabuburit bersama dengan keluarga, ingin merasakan suasana outdoor, suasana ala-ala camping, saat ini Anda tidak perlu jauh-jauh lagi ke gunung, tidak perlu jauh-jauh lagi ke pantai untuk merasakan itu. Tribuners bisa datang ke sini di Cafe and Resto Black Camp untuk merasakan sensasi yang sama, sensasi yang serupa dengan di alam terbuka. Tribuners bisa mengajak keluarga, pasangan, dan tentunya dengan rekan kerja menghabiskan waktu ngabuburit di tempat ini. Apalagi di sini banyak pesanan yang bisa kita pesan seperti minuman, kemudian juga makanan, menjadikan kafe ini saya sangat rekomendasikan untuk Tribuners datang di tempat ini. Terlebih Tribuners, banyak spot-spot foto kita bisa upload di media sosial atau Instagramable, ini sangat recommended untuk kita semua. Saya Suwandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners dalam program Syiar Ramadan. Di bulan suci Ramadan kali ini kita selalu menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Hari ini tema kita merupakan zakat bukan di angka tapi dirasa, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz hari ini di studio, Bapak Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menemani kita, akan nanti berbincang juga bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, dan juga ini sudah beberapa hari kita lalui dalam bulan suci Ramadan. Semoga semua Tribuners juga bisa menjalankan ibadah dengan baik pula. Dan tema kita pada hari ini merupakan zakat bukan di angka tapi dirasa. Mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners Pak Ustadz terkait dengan kewajiban kita berzakat seperti apa, kemudian niatnya seperti apa, sehingga bukan masalah nominalnya tapi juga masalah rasa ataupun juga keikhlasan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan itu memiliki ciri khas karena adanya zakat yang dikeluarkan. Baik itu zakat harta maupun kewajiban untuk mengeluarkan yang disebut dengan zakat fitrah. Akan tetapi pada hakikatnya, ya zakat ini cara Allah untuk membersihkan harta yang kita dapatkan dan juga membersihkan diri
bagi orang yang memiliki harta. Ya, terkadang ada ungkapan mengatakan bahwa ada ketakutan orang kaya takut miskin. Ya, tentunya perlu dipahami bersama bahwa ketika kita mengeluarkan zakat, sesungguhnya itu cara untuk menumbuhkan tangkai yang lebih banyak. Nah, sehingga dalam kehidupan, kalau ada pohon yang dibiarkan begitu saja, maka mungkin akan tumbuh ke atas, akan tetapi akan mudah diterjang badai ataupun angin. Akan tetapi ketika ada pohon, bahkan bunga-bunga yang kita miliki, digunting dan hasilnya akan kita lihat bahwa akan bertumbuh, bercabang. Demikian hanya filosofi daripada harta yang kita miliki. Sesungguhnya, orang yang mengeluarkan zakat ini, khususnya zakat harta, bukan mengurangi harta. Akan tetapi justru mengurangi kesombongan yang ada dalam diri kita. Ya, karena terkadang ada ketakutan mengeluarkan harta yang kita miliki. Kenapa takut mengeluarkan harta yang kita miliki? Karena kita takut harta yang kita miliki ini berkurang. Makanya, ya, Islam ini mensyariatkan yang namanya zakat. Ya, zakat ini bukan musuh iman. Akan tetapi zakat ini merupakan pintu emergensi untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang halus. Kadang kita bisa mengobati penyakit-penyakit yang kronik. Kadang kita bisa mengobati penyakit-penyakit yang tidak terlihat dengan diruqyah, akan tetapi ada penyakit yang ada dalam diri manusia, yang mana penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan dengan obat, tidak bisa disembuhkan oleh dokter, akan tetapi hanya bisa disembuhkan dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, dan itu bisa dilakukan dengan mengeluarkan harta yang kita miliki. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apa yang disucikan? Nah, kita lihat ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim." Nah, jadi di sini ada perintah. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang enggan untuk membayar zakatnya, maka rumahnya itu dibakar dan dimusuhi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Khudh min amwalihim," ambillah. Nah, jadi di sini ada paksaan. Kalau dalam kehidupan membayar pajak saja itu, kita takut kalau tidak membayar pajak, bagaimana dengan zakat? Justru kadang kita abai bahwa itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa dalam Al-Quran dikatakan khudh min amwalim, ambillah hartanya? Karena tujuannya untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu bukan hanya mensucikan diri orang yang berzakat, bukan hanya mensucikan harta. Akan tetapi yang disucikan adalah cara mendapatkan harta tersebut, dan juga yang disucikan adalah sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Sifat seperti apa? Sifat merasa. Ketika harta kita diminta atau ingin dikeluarkan, maka muncul rasa merasa. Merasa saya yang berusaha. Saya merasa ini adalah cara saya untuk mendapatkan harta. Wah, ini karena saya pintar sehingga bisa menghasilkan harta. Karena saya berilmu sehingga saya bisa menghasilkan harta. Sifat merasa itulah yang akan dibersihkan. Ego dalam diri seseorang, sifat anania dalam diri itu yang dibersihkan ketika seseorang mengeluarkan yang namanya zakat. Banyak orang yang ahli ibadah, banyak orang yang ahli tahajud, akan tetapi ketika berkaitan dengan harta, dia berpikir 7 kali. Banyak orang yang sujud, bahkan ketika dia berdoa meneteskan air mata. Tapi ketika sudah berkaitan dengan harta, maka dia berpikir 10 kali. Ya, bahkan saya pernah dengar seorang petani, bahwa kalau masalah ibadah luar biasa, tapi kalau sudah berkaitan dengan harta, maka dia berpikir 100 kali.
Kenapa bisa demikian? Bukan masalah hartanya, akan tetapi ego dalam diri itu yang dibersihkan. Apalagi kalau kita mendapatkan harta itu dengan cara yang capek. Harus peras keringat, banting tulang. Nah, inilah yang menyebabkan, inilah yang dibersihkan ego kita merasa bahwa kita mendapatkan ini karena kekuatan kita mendapatkan karena kepintaran kita. Itulah yang disucikan oleh zakat ketika kita mengeluarkan zakat harta. Nah, maka pada prinsipnya zakat itu bukan ikhlas atau tidak ikhlas. Nah, jadi mengatakan ya saya tidak berzakat, ya nanti saya takut riya. Saya tidak berzakat, nanti saya tidak ikhlas. Ikhlas tidak ikhlas itu merupakan bonus ketika kita mengeluarkan zakat. Tapi yang paling terpenting adalah apakah kita taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam kehidupan, ya, apa yang kita miliki itu hanya ada 3. Ya, pada hakikatnya. Yang pertama, apa yang kita makan, itulah yang kita miliki sesungguhnya. Yang kedua, apa yang kita gunakan, itulah milik kita sesungguhnya. Jadi ada pakaian yang kita tidak gunakan, sesungguhnya itu bukan milik kita. Dan yang ketiga adalah apa yang kita keluarkan berupa zakat, infak, dan sedekah, maka itulah milik yang hakiki. Oleh sebab itu, terkait dengan zakat ini bukan berkaitan dengan nominal. Ya, terkadang ada orang ketika mendengar kata zakat, yang dia pikir adalah investasinya di mana, yang dia pikir rukonya di mana, yang dia pikir berapa depositonya. Sesungguhnya terkait dengan zakat ini bukan masalah angka, akan tetapi masalah rasa. Kalau kita merasa bahwa harta itu merupakan titipan dari Allah, makanya dalam kehidupan, orang yang gemar untuk berzakat pasti hidupnya tenang, pasti dia bahagia. Tapi orang yang enggan untuk berzakat, pasti hidupnya tidak tenang. Kenapa orang yang berzakat itu hidupnya tenang? Karena diibaratkan bahwa dalam kehidupan, ya, dalam diri kita ini, ya kita mengkonsumsi makanan. Makanan akan dicerna. Dan ujung-ujungnya makanan itu akan kita keluarkan menjadi kotoran. Maka pada hakikatnya harta yang kita miliki ada haknya orang lain. Hakkul lis-sa'il wal mahrum. Diibaratkan kalau kotoran, maka cara membersihkan itu zahir dan batin dengan mengeluarkan harta. Orang yang tidak bisa membuang air kecil atau membuang air besar, maka diibaratkan itulah orang yang enggan untuk mengeluarkan harta yang dia miliki. Nah, kenapa orang yang berzakat itu bahagia? Karena ada haknya orang lain dari harta yang dia miliki. Dia berikan kepada orang lain, maka tentunya dia akan merasa bahagia dibandingkan orang yang menahan. Coba, Tribuners yang dimuliakan Allah, ada hartanya orang yang kita miliki, tapi itu hartanya orang lain. Bahagia apa tidak? Tentu tidak bahagia. Kenapa? Karena kita menjaga, tapi itu bukan harta kita, tapi harta orang lain. Justru kita terbebani. Tapi kalau kita mengeluarkan haknya orang lain yang ada dalam diri kita, maka insya Allah kita akan bahagia. Makanya menurut survei, orang-orang yang mendapatkan ketenangan, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang sudah mengeluarkan haknya orang lain, di antaranya dengan disyariatkan yang dinamakan dengan zakat harta, yang hanya diminta oleh Allah 2,5%. Jadi kalau ada harta kita 10 juta, itu hanya diminta 2,5%, berarti hanya diminta 250.000. Kalau ada emas kita 85 gram, hanya diminta 2,5. Oleh sebab itu, harta yang diminta oleh Allah dari segi angka sangat sedikit. Hanya 2,5% dari total harta yang kita miliki. Akan tetapi, kenapa manusia enggan untuk mengeluarkan 2,5? Itu bukan terkait dengan angka, akan tetapi ada rasa dalam dirinya bahwa merasa dia mendapatkan harta karena kecerdasannya, dia mendapatkan harta karena usahanya, dia mendapatkan harta karena ilmunya, sehingga rasa ego itulah yang kita kikis, yang kita hilangkan. Rasa kesombongan itu yang merupakan penyakit yang halus, yang tidak bisa diobati oleh dokter, akan tetapi bisa diobati dengan terapi gemar untuk berderma atau mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jadi
Ini sekaligus mengingatkan kita Pak Ustadz, ternyata harta yang kita miliki itu bukanlah milik kita sepenuhnya. Kita berzakat untuk juga sama-sama membantu saudara-saudara kita agar semuanya bisa merasakan kebahagiaan gitu ya Pak Ustadz ya. Dalam nanti juga merayakan Hari Raya Idul Fitri, semoga semua bisa mendapatkan rahmat Allah dan juga kita sebagai manusia adalah perantara untuk membantu saudara-saudara kita melalui zakat juga, dan bukan di angka tapi dirasa seperti apa. Kemudian juga ini mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki itu hanyalah titipan. Jadi dengan zakat kita memberikan yang dititipkan Allah sama kita untuk saudara-saudara kita yang lain yang juga lebih membutuhkan. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan wejangannya pada hari ini. Dan teman-teman juga di bulan puasa ini nanti jangan lupa untuk membayar zakat ya Pak Ustadz ya, dengan sesuai dengan yang ditentukan tadi 2,5% ya. Tidak, Allah tidak meminta semuanya tapi hanya 2,5% untuk saudara-saudara kita. Dan kalau kita sudah berzakat, rasanya hidup itu sudah plong ya Pak Ustadz ya. Sudah merayakan hari raya juga dengan penuh hikmat dan juga ada rasa yang bahagia begitu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga kita terus bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan sharing-sharing kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan pada hari ini. Dan Tribuners, terima kasih tentunya sudah terus menyaksikan Syiar Ramadan di Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dinyatakan dikeluarin dari kampus. Saya itu saat-saat kejatuhan benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa, kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya pernah bilang bahwa bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Di banyak sudut negeri ini, ada banyak sosok-sosok yang memilih berjalan dalam sunyi. Mereka tidak sering tampil di panggung besar, tetapi jejaknya tertinggal di hati banyak orang. Para kiai ini hadir sebagai penuntun di tengah masyarakat.
Kisah para kiai Tribun Ternate akan mengajak Anda untuk menyelami kisah perjalanan seorang Kiai Bayanuddin Sudin, pemimpin Pondok Pesantren Harisul Khairat Kota Tidore Kepulauan, tentang latar belakang hidupnya, proses pendidikan, hingga peran dakwah yang ia jalani hingga hari ini. Perjalanan hidup Kiai Bayanuddin Sudin, pimpinan Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah, diwarnai perjuangan panjang, kesederhanaan, dan pengabdian yang tumbuh sejak masa kecil. Ketika ditemui di pondok pesantren tempat ia membagikan ilmunya, Kiai yang juga akrab disapa para murid serta guru dengan Ustadz Baya bercerita panjang soal latar belakang, jejak pendidikan, hingga perjalanan dakwah yang dijalani. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ibunya berprofesi sebagai guru sekolah dasar, sementara ayahnya bekerja sebagai pegawai kantor camat. Lingkungan keluarga yang penuh kasih dan keteladanan itu menanamkan satu nilai utama dalam dirinya, yakni keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, cita-citanya sederhana, ingin menjadi seorang guru. Saya secara personal dibesarkan di keluarga yang sederhana. Ibu saya seorang guru SD, kemudian bapak saya seorang pegawai di kantor camat, dan alhamdulillah saya dibesarkan di tengah-tengah mereka dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab orang tua, dan sosok ayah itu luar biasa menginspirasi karena saya semenjak SD juga guru SD saya, kepala sekolahnya adalah ibu saya sendiri, dan sosok itu kemudian melekat di saya 24 jam, dan itulah yang kemudian jadi inspirasi saya yang paling utama terkait dengan cita-cita saya. Memang tidak tinggi-tinggi cita-cita saya cuma ingin menjadi guru. Kata Ustadz Baya, pendidikan dasarnya ia tempuh di Halmahera Timur, sebelum melanjutkan SMP di Kota Tidore Kepulauan. Selepas SMP, ia memilih mondok dan menjadi santri angkatan pertama di Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah atas, tumbuh kesadaran di benaknya bahwa pendalaman ilmu agama membutuhkan penguasaan bahasa Arab yang kemudian mendorongnya merantau ke Jakarta. Keputusan merantau bukan perkara mudah. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat perjalanannya penuh rintangan. Ia menempuh perjalanan laut berhari-hari dan menjalani hidup berpindah-pindah, bahkan bermalam dari masjid ke masjid. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya, pernah bilang bahwa bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Saya statusnya pelarian waktu itu karena tidak cukup biaya. Saya berbarengan dengan beberapa orang teman. Waktu itu belum sepesat sekarang perkembangannya, masih menggunakan kapal laut yang jarak tempuhnya bisa menghabiskan 4-5 hari perjalanan. Dan saya statusnya pelarian. Di dalam kapal banyak lika-likunya, tapi alhamdulillah sampai juga ke Jakarta dengan alamat bodong begitu. Saya dapat beberapa alamat, tapi kemudian alamat itu tidak menunjukkan kepastian. Akhirnya nginap dari satu masjid ke masjid yang lain. Alhamdulillah dengan tekad yang kuat itu, kemudian tersambung dengan salah seorang guru di Pondok Pesantren Harisul Khairat yang menyarankan saya untuk baiknya sebelum persiapkan diri menempuh belajar bahasa Arab, baik lo kuat. Dengan tekad kuat, ia akhirnya menempuh pendidikan bahasa Arab di Jakarta Timur, sebelum akhirnya melanjutkan ke sejumlah lembaga pendidikan lain. Perjalanan akademiknya tidak selalu mulus. Ia sempat mengalami kegagalan,
termasuk harus meninggalkan perguruan tinggi yang pernah ditempuh. Masa sulit itu beriringan dengan wafatnya sang ayah yang menjadi pukulan berat dalam hidupnya. Namun, dari titik terendah itulah, ia justru kembali menguatkan peran sebagai pendidik dan pendakwah. Saya kemudian di reguler itu sampai 1 tahun, setelah itu baru kemudian pindah ke yang intensif. Tapi di intensif juga saya tidak lama karena masih muda waktu itu, pergaulan juga begitu luas begitu. Akhirnya komitmen untuk belajar bahasa Arab itu ditunda. Akhirnya saya masuk di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alhamdulillah saya sampai semester 4 menjelang penyusunan proposal skripsi waktu itu, tapi kemudian terkendala dengan sesuatu dan lain hal yang mungkin secara personal tidak bisa saya ceritakan lebih jauh. Tapi setidaknya ada kasus yang kemudian menjadikan saya meninggalkan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ada di Depok. Saya dinyatakan dikeluarin dari kampus, tapi dibolehkan untuk mengambil transkrip nilai. Saya itu saat-saat kejatuhan benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Itu saya merasa benar-benar terpukul. Dalam hati saya berpikir bahwa sepertinya saya harus jatuh untuk bisa berdiri. Saya harus berdiri untuk bisa jalan, bisa lari, dan seterusnya. Saat itulah yang kemudian membangkitkan kemarin gairah saya untuk ternyata saya harus balik ulang ke bahasa Arab. Di tengah keterpurukan itu, ia mengajar mengaji, berdagang kecil-kecilan, hingga hidup bersama anak-anak jalanan. Dari ruang-ruang sederhana itulah dakwahnya tumbuh. Perlahan, lingkungan tempat tinggalnya berubah menjadi ruang pembinaan keagamaan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa. Kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Saya semasa kuliah saya mengajar anak jalanan, bahkan kadang-kadang sampai meninggalkan kuliah begitu. Saya kuliah di Depok, itu saya mengajar anak-anak jalanan yang saya sendiri berada bersama mereka. Karena saya terpaksa harus menjalankan peran sebagai diri saya sendiri, juga sebagai orang yang menafkahi diri karena Bapak tidak lagi memberikan biaya kuliah. Saya harus mencari duit sendiri dan saya berdagang di kereta, jual rokok, jual air mineral, jual koran, dan itu saya jalani luar biasa. Di tengah-tengah peran saya yang seperti itu, saya mendapatkan teman-teman yang ternyata mereka juga haus tentang agama. Alhamdulillah saya mengambil peran untuk mengajar mereka di taman-taman kota, mulai dari daerah kota sampai Senen, sepanjang jalan. Ketika masuk waktu zuhur saya berhenti sebelumnya, kemudian mengajar mereka 1-2 halaman Iqra, kemudian lanjut lagi. Dan itu bertahun-tahun saya jalani. Dan alhamdulillah setelah selesai dari IISIP saya mendapatkan transkrip nilai dan saya kemudian mendaftar di Universitas Islam Jakarta
di semester 5 dan alhamdulillah saya lulus di semester 5. Saya lulus sampai terakhir saya bisa menyelesaikan karena saya masuk dari semester 5. Nah, terlepas dari itu, saya alhamdulillah meskipun tidak sampai mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi deretan pengalaman kemudian sumbangsi saya untuk bisa mengajarkan ilmu yang saya miliki meskipun tidak seberapa, itu saya jalankan. Dan setelah selesai dari situ, saya waktu itu sudah mulai menyadari diri bahwa sepertinya saya memang sudah harus balik di peran agama ini yang menjadi peran saya. Alhamdulillah saya tinggal di Salemba, tepatnya di Jalan Pramuka Jati. Itu pun sudah mulai saya untuk berdakwah, membina tempat kos di mana saya tempati, kemudian sampai pada satu RT, sampai pada satu kelurahan. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua, bahkan sampai kakek-kakek, semuanya saya mengajar. Dan alhamdulillah mereka menerima saya, dan reward yang paling berharga yang saya rasakan itu adalah saya diberikan tempat tinggal tanpa keluarin biaya. Ternyata benar kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Saya kala itu merasakan jalan-jalan itu luar biasa. Dan alhamdulillah saya diterima, bahkan sampai pada ibu-ibu majelis taklim yang saya mengajar, itu juga salah satunya adalah calon mertua saya. Dan di tengah-tengah pengajian itu yang kemudian calon mertua saya itu bilang ke saya bahwa, Ustadz, kalau tidak keberatan Ustadz boleh menikah dengan anak saya. Saya waktu itu juga sudah mulai merasakan diri bahwa memang sudah saatnya, dan saya tidak mungkin balik ke masa lalu yang kelam itu. Saya tanpa pikir panjang, saya kemudian bilang, syaratnya cuma 2, Ibu. Yaitu yang pertama, anaknya harus mau pakai jilbab, kemudian mau mengaji, dan yang kedua harus mau dibawa pulang. Dan orang tuanya kemudian balik rembuk sama suaminya, dan suaminya bilang, lah kalau lo udah nikah, lo harus ikut suami lo gitu. Ya sudah, alhamdulillah disetujui, dan 1 minggu kemudian nikah. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri, dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Setelah menyelesaikan pendidikan dan menikah, Ustadz Baya memilih kembali ke Maluku Utara pada tahun 2011. Ia mulai mengajar di beberapa lembaga pendidikan hingga akhirnya kembali mengabdi di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Kepercayaan demi kepercayaan diberikan kepadanya, mulai dari pengasuh, pengelola biro dakwah, hingga dipercaya menjadi pimpinan pondok pesantren. Ilmu yang saya miliki, alhamdulillah di 2015 kemarin juga terjadi pergantian kepengurusan begitu. Saya dipercayakan menjadi pimpinan pondok pesantren. Dengan segala kekurangan, ini bukan menjadi cita-cita saya untuk menjadi seorang
kiai, tidak ada dalam benak saya untuk menjadi seorang kiai jujur. Tapi peran itu tidak mungkin juga saya menghindar, karena ilmu yang saya melekat, ilmu yang saya miliki juga melekat. Dalam perannya sebagai pimpinan, ia menilai perjalanan dakwah selalu dipenuhi dinamika, penolakan, dan ujian. Namun semua itu diyakininya sebagai bagian dari pengabdian dan ladang amal jariah. Banyak hal yang melatar belakangi saya jatuh bangunnya dakwah itu saya merasakan betul, mulai dari door to door, pintu ke pintu, saya harus mengajak orang dengan segala ilmu yang saya miliki, kemudian orang menolak dan sebagainya. Semua itu mudah-mudahan menjadi amal jariah, karena membandingkan dakwah yang saya geluti itu rasa-rasanya kalau buka lembaran-lembaran sejarah Nabi dalam berdakwah fase-fase Makkah, kemudian mengalami daya tolak, pemboikotan dan sebagainya, rasa-rasanya yang saya alami tidak seberapa. Tapi setidaknya apa yang saya lakukan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah, dan mereka-mereka yang pernah berada bersama saya untuk mengajak orang kepada kebaikan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah berikan jalan terbaik dalam kehidupan mereka. Kepada generasi muda, Kiai menekankan pentingnya menjadikan ilmu agama sebagai fondasi utama kehidupan. Menurutnya, tantangan zaman yang semakin kompleks hanya dapat dihadapi dengan niat yang lurus, dasar keimanan yang kuat, dan kesungguhan menuntut ilmu sebagai bekal bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Saya dengan segala lika-liku yang saya hadapi, hari ini saya sudah menjadi pimpinan di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Saya yakin apa yang saya alami hari ini mungkin akan berbeda dengan generasi berikut yang mereka alami. Pesan saya untuk generasi muda, generasi para penuntut ilmu, bekali dasar ini dengan sekuat-kuatnya, karena ini adalah pijakan. Dan mau sampai di mana kita kalau nggak balik kepada agama? Apapun peran kita, tetap kita akan balik kepada basic ini. Karena itu perkuat basic ini, saya menganjurkan supaya memperdalam ilmu agama, tidak harus di majelis-majelis taklim, tidak harus di pengajian-pengajian yang formal, boleh dalam bentuk lain, yang penting dasar ini harus kuat. Ketahuilah bahwa zaman kita itu zaman yang berbeda. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa alimu auladakum fa innahum khuliqa fi zamanin laisa fi zamanikum. Ajarkanlah anak-anak kalian karena kelak mereka akan hadir di zaman yang bukan zaman kamu lagi. Nah, lewat hadis, lewat ungkapan ini saya menganjurkan kepada generasi muda, ayo mari perkuat ilmu agama kita, perdalam ilmu agama kita, karena zaman semakin kompleks apa yang kita hadapi ke depan, mudah-mudahan kita kuat karena dasar kita sudah kokoh. Dan kepada generasi-generasi muda sekali lagi, kuatkan niat, bersihkan niat, tempuh ilmu agama sebagai dasar, dan ini adalah pijakan dan ini adalah modal kalian untuk masa depan. Adapun ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu pelengkap, karena kita tidak hidup untuk hari ini, kita akan hidup untuk hari esok. Semoga ilmu agama menjadi bekal yang kuat insya Allah. Terima kasih. Kisah dari Kiai Bayanuddin Sudin ini mengajarkan kita bahwa dakwah tidak selalu hadir dalam suara yang lantang, tetapi juga melalui pengabdian dan keikhlasan. Perjalanan hidupnya menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat di sekitarnya. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bahwa pengabdian yang didasarkan pada niat yang baik akan selalu menemukan jalannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan optimisme. Optimisme adalah satu keyakinan dan kepercayaan serta menggandengkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan satu makhluk pengganti di muka bumi. Lalu para malaikat berkata, "Qalu ataja'lu may yufsidu fiha wa yasfikud dima'?" Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang akan merusak saja? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban telak, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu, kata Allah. Aku lebih tahu dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nah, di dalam kalimat ini a'lamu ma la ta'lamun tersirap optimisme. Tersirap rasa percaya diri bahwasanya manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut itu sudah memiliki sifat optimisme sejak awal. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, iman, kalimat iman adalah percaya, yakin, dan harapan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada janji-janji Allah. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah. Mengharap kepada apa? Kepada siapa? Mengharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki iman, ini tidak memiliki sifat-sifat ini. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin, mereka tidak berharap. Mereka hanya menggandengkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu semu. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala itu yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampunkan semua dosa-dosa keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafur, artinya adalah yang maha mengampuni. Ar-Rahim artinya adalah yang maha belas kasih, kasih sayang. Kita perlu memahami bahwa kasih sayang Allah ini tiada batasnya. Berapa banyak dosa seorang hamba, berapa besar kesalahan seorang hamba, tetapi sebesar-besarnya kesalahan tersebut masih lebih besar dan lebih luaslah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa. Dewasa ini, saudara-saudaraku, kehidupan serba tak menentu. Ekonomi sulit, pekerjaan sulit. Kita lihat terkadang ada orang-orang yang
beralih profesi dari profesi yang halal kepada profesi yang tidak halal, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk keputusasaan, bentuk pesimisme. Tidak ada optimisme di dalam dirinya. Ada pula orang-orang yang mengakhiri hidupnya dalam arti kata bunuh diri. Itu juga merupakan satu bentuk pesimisme. Tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan melatih seseorang, melatih orang-orang yang beriman supaya imannya semakin terpupuk, iman takwanya semakin tinggi dan semakin optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keputusasaan di dalam dirinya. Nabi Yakub alaihissalam ketika mengutus anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang sudah lama hilang itu terasa sulit untuk dicari. Terasa sulit untuk dicari karena memang jarak yang jauh dan tidak ada kabar sama sekali. Di dalam surat Yusuf ayat 87 dikisahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam menasihati anak-anaknya tersebut, la wala tai'asu mir rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hanya orang-orang kafir saja. Tetaplah optimis. Optimis bahwa hidup ini adalah hidup yang harus tetap berjalan, tetapi berjalannya adalah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kalimat yang perlu kita resapi. Yang pertama adalah di samping kalimat Rahman dan Rahim, yang pertama adalah kalimat Al-Ghafur. Yang kedua adalah kalimat Al-Ghaffar, yang ketiga adalah kalimat At-Tawwab. 3 kalimat ini adalah sifatnya Allah, nama Allah, asma Allah yang sempurna, yang termasuk di dalam Asmaul Husna. Apa beda ketiga ini? Ketiga-tiganya sama makna secara umumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mengampunkan. Yang pertama Al-Ghafur. Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa dari sisi kualitasnya. Beratnya dosa, saking banyaknya dosa, saking besarnya dosa, sehingga seseorang itu merasa putus asa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, mengampunkan dosa-dosa walaupun berat. Kemudian Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dari sisi kuantitasnya, kualitasnya. Saking banyaknya dan saking besarnya dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang sehingga pesimisme itu datang. Dan Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha mengampunkan, yang mana pengampunan Allah Subhanahu wa taala tidak berbekas. Semisal komputer itu ada semacam reset, yang mana kalau sudah direset sudah tidak ada lagi bekasnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dengan sifatnya Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, itu masih ada catatan, yang mana catatan itu akan dibuka juga nanti pada akhirnya di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Akan tetapi catatan itu tidak akan berimbas kepada azab kalau Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Namun At-Tawwab, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dengan tanpa bekas sama sekali. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa di dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha pengampun, lagi maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau menyukai maaf, maka maafkanlah kami. Kita minta dari sifat Allah At-Tawwab. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita dengan tanpa ada jejak-jejak dan bekasnya. Bahkan malaikat pencatat amal sekalipun merasa heran, kemanalah bekas amal perbuatan buruk yang sudah aku catat kemarin.
karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghapusnya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman untuk selalu optimisme, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak ada harapan sama sekali, mereka tentu tidak memiliki optimisme, tidak memiliki rasa percaya dan yakin. Dalam singkat kata, mereka berputus asa. Maka putus asa bukanlah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Putus asa bukanlah sifat-sifat orang-orang yang muslim. Sedangkan orang-orang yang beriman itu, walaupun sedikit, mereka punya rasa optimismenya. Kita lihat ketika seseorang sedang berada di ujung hidupnya, ketika sedang menghadapi sakaratul maut. Orang yang sedang berada di dalam sakaratul maut itu yang paling besar yang harus ada pada diri dia adalah optimisme. Rasa kepercayaan dia, keyakinan dia yang harus ada pada saat itu ketika orang yang sedang nazak sakaratul maut adalah harapan besar akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi dia meminta ampun, tidak perlu lagi dia mengucapkan kata-kata yang banyak, tidak perlu lagi. Akan tetapi jika dia mengharapkan, harapan dia besar akan rahmat Allah, disitulah. Sedangkan kita selalu mengucapkan kalimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang sakaratul maut, merahmati orang yang meninggal dunia tersebut. Saudara-saudaraku jamaah dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir kalimat ini saya ingin menyampaikan bahwa kita semuanya percaya, yakin, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hidup kita. Kita pun yakin dan optimisme ketika kita nanti berada di yaumil akhir, kita akan menghadapi dengan penuh keyakinan kita akan berakhir kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita menjadi hidup yang aman, damai, tentram. Hidup kita menjadi hidup yang selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki sikap optimisme tersebut, jauh dari keputusasaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita mampu melatih kita menjadi jiwa-jiwa yang beriman, menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa, memiliki sikap optimisme dan jauh dari pesimisme dan jauh dari keputusasaan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mulai dari tenda besar, kursi camping, meja kayu, sampai detail dekorasi yang simpel tapi penuh karakter. Ada soto Banjar dengan 2 telur yang tadi saya pesan. Ini juga tentu untuk menambah nutrisi ketika berbuka puasa nantinya ketika sudah memasuki waktunya. Terus yang kedua itu karena konsepnya unik. Soalnya kebetulan saya juga pendatang kan di Mamuju. Jadi pas tahu ada tempat yang konsepnya kayak camping-camping gitu, kayak tertarik aja datang ke sini nyoba, dan ternyata memang tempatnya enak di sini untuk ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali saya Suandi menemani Anda dalam program Ngabuburit Asik.
program yang akan merekomendasikan kalian semua tempat yang seru, tempat yang asik untuk menunggu waktu berbuka puasa. Kali ini saya berada di Cafe and Resto Black Camp. Penasaran seperti apa di dalam? Ayo kita langsung saja masuk. Biasanya kita camping harus naik ke gunung, ke hutan, atau ke alam terbuka yang jauh dari pusat kota. Di sini suasana itu bisa langsung kita rasain tanpa perlu repot perjalanan jauh. Selamat datang di Black Camp Cafe and Resto, tempat nongkrong dengan konsep camping yang unik, estetik, dan berbeda dari yang lain. Begitu masuk ke area cafe, kita langsung disambut dengan deretan tenda besar berwarna gelap yang tertata rapi. Tenda-tenda ini bukan cuma pajangan, tapi benar-benar jadi area duduk utama. Setiap tenda dilengkapi kursi lipat ala outdoor dan meja camping yang bikin kita serasa lagi berkemah bareng teman-teman nih. Atmosfernya hangat, santai, dan terasa intimate. Area duduknya dibuat nyaman dengan alas rumput sintetis yang memberikan kesan alami, dipadukan dengan papan blok yang tetap rapi dan bersih. Konsep ini bikin suasana outdoor terasa natural, tapi tetap nyaman buat nongkrong lama. Cocok banget buat santai sore, quality time bareng sahabat, atau ngabuburit sambil nunggu waktu berbuka. Buat yang datang rame-rame, tersedia juga area meja kayu panjang dalam tenda yang lebih private. Nuansanya hangat, simple, dan estetik. Tempat ini pas banget buat kumpul keluarga, arisan komunitas, bahkan meeting santai dengan suasana yang beda dari kafe pada umumnya. Masuk ke bagian dalam, kita akan menemukan area bar dengan desain modern minimalis, dominasi warna hitam dipadukan dengan elemen kayu dan sentuhan tanaman hijau menciptakan suasana yang tetap cozy meskipun mengusung konsep outdoor. Dari area ini, kita bisa langsung melihat proses pembuatan kopi dan minuman. Ada sensasi tersendiri saat melihat barista meracik minuman yang detail dan penuh ketelitian. Yang bikin makin menarik, setiap sudut di Black Camp Cafe and Resto ini instagramable ya. Mulai dari tenda besar, kursi camping, meja kayu, sampai detail dekorasi yang simple tapi penuh karakter. Saat sore menjelang malam dan lampu-lampu mulai menyala, ambience-nya berubah jadi lebih hangat dan syahdu. Cahaya lampu berpadu dengan suasana outdoor menciptakan vibe yang nyaman dan romantis. Ngabuburit atau nongkrong di sini bukan cuma soal nunggu azan maghrib atau sekedar kumpul biasa, tapi soal menikmati pengalaman berbeda, merasakan sensasi camping di tengah kota, ditemani makanan yang mengenyangkan dan minuman favorit yang menyegarkan. Jadi, kalau kamu lagi cari tempat nongkrong dengan konsep unik, suasana cozy, dan menu yang lengkap, Black Camp Cafe and Resto bisa jadi pilihan yang tepat. Camping rasa cafe, tapi tetap di tengah kota. Ya, Tribuners, alhamdulillah pesanan saya sudah datang. Ini sudah lama saya tunggu-tunggu tadi, dan sudah siap untuk disantap tentunya. Yang pertama yang saya tadi pesan, Tribuners, adalah ayam kampung penyet. Ini terlihat di sini ada sambal-sambal yang menggoda dan siap untuk disantap sebentar. Yang kedua, ini ada ikan goreng. Tentu lagi dengan sambal khasnya Tribuners. Ini sebentar lagi akan masuk di perut untuk menu berbuka puasa saya. Dan yang terakhir, ini tentu adalah makanan penutup. Ada soto Banjar dengan 2 telur yang tadi saya pesan. Ini juga tentu untuk menambah nutrisi ketika berbuka puasa nantinya ketika sudah memasuki waktunya. Dan ini saya pesan juga ada ais avocado. Tentunya juga di tempat ini terdapat beberapa menu lain Tribuners selain 3 yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga selain ada avocado, kemudian juga ada menu-menu lain seperti kopi. Itu juga bisa dipesan di tempat ini. Nah, nampaknya ini sebentar lagi akan berbuka puasa. Ya, nampaknya azan maghrib sudah berkumandang Tribuners. Itu artinya kita sudah siap berbuka puasa. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya.
sebagai tempat ngabuburit? Karena yang pertama itu tempatnya di sini tuh tenang, terus sejuk juga, rimbun, banyak pohon-pohon. Terus yang kedua itu karena konsepnya unik, soalnya kebetulan saya juga pendatang kan di Mamuju, jadi pas tahu ada tempat yang konsepnya kayak camping-camping gitu, kayak tertarik aja datang ke sini, nyoba, dan ternyata memang tempatnya enak di sini untuk ngabuburit. Menurut Elsa, apakah tempat ini memang oke untuk jadikan tempat ngabuburit? Kalau menurut saya ya, sini sih oke banget sebenarnya, soalnya itu tadi yang saya bilang, vibes-nya enak. Terus juga kalau misalkan kita mau sekalian buka puasa bersama dengan keluarga, teman kantor, itu sangat cocok, soalnya space-nya juga lumayan gede. Untuk makanan di sini seperti apa? Kalau makanan di sini juga enak-enak. Tadi ada beberapa makanan juga tadi yang saya coba. Terus snack-snacknya juga bisa dibilang ya rate-nya 9 lah. Enak kok. Minumannya juga masuk lah di lidah kita. Mengambil konsep yang unik dengan suasana camping ala-ala di luar atau ala-ala outdoor, menjadikan Cafe and Resto Black Camp kafe yang unik dibandingkan kafe-kafe lainnya. Jadi Tribuners, kalau ingin menghabiskan waktu berbuka puasa atau ngabuburit bersama dengan keluarga, ingin merasakan suasana outdoor, suasana ala-ala camping, saat ini Anda tidak perlu jauh-jauh lagi ke gunung, tidak perlu jauh-jauh lagi ke pantai untuk merasakan itu. Tribuners bisa datang ke sini di Cafe and Resto Black Camp untuk merasakan sensasi yang sama, sensasi yang serupa dengan di alam terbuka. Tribuners bisa mengajak keluarga, pasangan, dan tentunya dengan rekan kerja menghabiskan waktu ngabuburit di tempat ini. Apalagi di sini banyak pesanan yang bisa kita pesan seperti minuman, kemudian juga makanan, menjadikan kafe ini saya sangat rekomendasikan untuk Tribuners datang di tempat ini. Terlebih Tribuners banyak spot-spot foto, kita bisa upload di media sosial atau Instagramable, ini sangat recommended untuk kita semua. Saya Suandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners dalam program Syiar Ramadan. Di bulan suci Ramadan kali ini kita selalu menghadirkan tema-tema yang menarik untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Hari ini tema kita merupakan zakat bukan di angka tapi
dirasa. Dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz hari ini di studio, Bapak Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menemani kita, akan nanti berbincang juga bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, dan juga ini sudah beberapa hari kita lalui dalam bulan suci Ramadan. Semoga semua Tribuners juga bisa menjalankan ibadah dengan baik pula. Dan tema kita pada hari ini merupakan zakat bukan di angka tapi dirasa. Mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners Pak Ustadz terkait dengan kewajiban kita berzakat seperti apa, kemudian niatnya seperti apa, sehingga bukan masalah nominalnya tapi juga masalah rasa ataupun juga keikhlasan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan itu memiliki ciri khas karena adanya zakat yang dikeluarkan. Baik itu zakat harta maupun kewajiban untuk mengeluarkan yang disebut dengan zakat fitrah. Akan tetapi pada hakikatnya, ya zakat ini cara Allah untuk membersihkan harta yang kita dapatkan dan juga membersihkan diri bagi orang yang memiliki harta. Ya, terkadang ada ungkapan mengatakan bahwa ada ketakutan orang kaya takut miskin. Ya, tentunya perlu dipahami bersama bahwa ketika kita mengeluarkan zakat, sesungguhnya itu cara untuk menumbuhkan tangkai yang lebih banyak. Nah, sehingga dalam kehidupan, kalau ada pohon yang dibiarkan begitu saja, maka mungkin akan tumbuh ke atas, akan tetapi akan mudah diterjang badai ataupun angin. Akan tetapi ketika ada pohon, bahkan bunga-bunga yang kita miliki, digunting dan hasilnya akan kita lihat bahwa akan bertumbuh, bercabang. Demikian hanya filosofi daripada harta yang kita miliki. Sesungguhnya, orang yang mengeluarkan zakat ini, khususnya zakat harta, bukan mengurangi harta. Akan tetapi, justru mengurangi kesombongan yang ada dalam diri kita. Ya, karena terkadang ada ketakutan mengeluarkan harta yang kita miliki. Kenapa takut mengeluarkan harta yang kita miliki? Karena kita takut harta yang kita miliki ini berkurang. Makanya ya Islam ini mensyariatkan yang namanya zakat. Ya, zakat ini bukan musuh iman. Akan tetapi zakat ini merupakan pintu emergensi untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang halus. Kadang kita bisa mengobati penyakit-penyakit yang kronik. Kadang kita bisa mengobati penyakit-penyakit yang tidak terlihat dengan diruqyah, akan tetapi ada penyakit yang ada dalam diri manusia, yang mana penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan dengan obat, tidak bisa disembuhkan oleh dokter, akan tetapi hanya bisa disembuhkan dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, dan itu bisa dilakukan dengan mengeluarkan harta yang kita miliki. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa yang disucikan? Nah, kita lihat ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim." Nah, jadi di sini ada perintah. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang enggan untuk membayar zakatnya, maka rumahnya itu dibakar dan dimusuhi. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, khudh min amwalihim, ambillah. Nah, jadi di sini ada paksaan. Kalau dalam kehidupan membayar pajak saja itu, kita takut kalau tidak membayar pajak, bagaimana dengan zakat? Justru kadang kita abai bahwa itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa dalam Al-Quran dikatakan khudh min amwalim, ambillah hartanya. Karena tujuannya untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Zakat itu bukan hanya mensucikan diri orang yang berzakat, bukan hanya mensucikan harta.
Akan tetapi yang disucikan adalah cara mendapatkan harta tersebut, dan juga yang disucikan adalah sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Sifat seperti apa? Sifat merasa. Ketika harta kita diminta atau ingin dikeluarkan, maka muncul rasa merasa. Merasa saya yang berusaha. Saya merasa ini adalah cara saya untuk mendapatkan harta. Wah, ini karena saya pintar sehingga bisa menghasilkan harta. Karena saya berilmu sehingga saya bisa menghasilkan harta. Sifat merasa itulah yang akan dibersihkan. Ego dalam diri seseorang, sifat anania dalam diri itulah yang dibersihkan ketika seseorang mengeluarkan yang namanya zakat. Banyak orang yang ahli ibadah, banyak orang yang ahli tahajud, akan tetapi ketika berkaitan dengan harta, dia berpikir 7 kali. Banyak orang yang sujud, bahkan ketika dia berdoa meneteskan air mata. Tapi ketika sudah berkaitan dengan harta, maka dia berpikir 10 kali. Ya, bahkan saya pernah dengar seorang petani, bahwa kalau masalah ibadah luar biasa, tapi kalau sudah berkaitan dengan harta, maka dia berpikir 100 kali. Kenapa bisa demikian? Bukan masalah hartanya, akan tetapi ego dalam diri itu yang dibersihkan. Apalagi kalau kita mendapatkan harta itu dengan cara yang capek. Harus peras keringat, banting tulang. Nah, inilah yang menyebabkan, inilah yang dibersihkan ego kita. Merasa bahwa kita mendapatkan ini karena kekuatan kita. Kita mendapatkan karena kepintaran kita. Itulah yang disucikan oleh zakat ketika kita mengeluarkan zakat harta. Nah, maka pada prinsipnya zakat itu bukan ikhlas atau tidak ikhlas. Nah, jadi mengatakan saya tidak berzakat, ya nanti saya takut riya. Saya tidak berzakat, nanti saya tidak ikhlas. Ikhlas tidak ikhlas itu merupakan bonus ketika kita mengeluarkan zakat. Tapi yang paling terpenting adalah apakah kita taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam kehidupan, apa yang kita miliki itu hanya ada 3. Ya, pada hakikatnya. Yang pertama, apa yang kita makan, itulah yang kita miliki sesungguhnya. Yang kedua, apa yang kita gunakan, itulah milik kita sesungguhnya. Jadi ada pakaian yang kita tidak gunakan, sesungguhnya itu bukan milik kita. Dan yang ketiga adalah apa yang kita keluarkan, berupa zakat, infak, dan sedekah, maka itulah milik yang hakiki. Oleh sebab itu, terkait dengan zakat ini bukan berkaitan dengan nominal. Ya, terkadang ada orang ketika mendengar kata zakat, yang dia pikir adalah investasinya di mana, yang dia pikir rukonya di mana, yang dia pikir berapa depositonya. Sesungguhnya terkait dengan zakat ini bukan masalah angka, akan tetapi masalah rasa. Kalau kita merasa bahwa harta itu merupakan titipan dari Allah, makanya dalam kehidupan, orang yang gemar untuk berzakat pasti hidupnya tenang, pasti dia bahagia. Tapi orang yang enggan untuk berzakat, pasti hidupnya tidak tenang. Kenapa orang yang berzakat itu hidupnya tenang? Karena diibaratkan bahwa dalam kehidupan, ya dalam diri kita ini, ya kita mengkonsumsi makanan. Makanan akan dicerna, dan ujung-ujungnya makanan itu akan kita keluarkan menjadi kotoran. Maka pada hakikatnya harta yang kita miliki ada haknya orang lain. Hakkul lis-sa'il wal mahrum. Diibaratkan kalau kotoran, maka cara membersihkan itu zahir dan batin dengan mengeluarkan harta. Orang yang tidak bisa membuang air kecil atau membuang air besar, maka diibaratkan itulah orang yang enggan untuk mengeluarkan harta yang dia miliki. Nah, kenapa orang yang berzakat itu bahagia? Karena ada haknya orang lain dari harta yang dia miliki. Dia berikan kepada orang lain, maka tentunya dia akan merasa bahagia dibandingkan orang yang menahan. Coba, Tribuners yang dimuliakan Allah. Ada hartanya orang yang kita miliki, tapi itu hartanya orang lain. Bahagia apa tidak? Tentu tidak bahagia. Kenapa? Karena kita menjaga, tapi itu bukan harta kita, tapi harta orang lain. Justru kita terbebani. Tapi kalau kita mengeluarkan haknya orang lain yang ada dalam diri kita, maka insya Allah
kita akan bahagia. Makanya menurut survei, orang-orang yang mendapatkan ketenangan, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang sudah mengeluarkan haknya orang lain, di antaranya dengan disyariatkan yang dinamakan dengan zakat harta yang hanya diminta oleh Allah 2,5%. Jadi kalau ada harta kita 10 juta, itu hanya diminta 2,5%, berarti hanya diminta 250.000. Kalau ada emas kita 85 gram, hanya diminta 2,5. Oleh sebab itu, harta yang diminta oleh Allah dari segi angka sangat sedikit, hanya 2,5% dari total harta yang kita miliki. Akan tetapi, kenapa manusia enggan untuk mengeluarkan 2,5? Itu bukan terkait dengan angka, akan tetapi ada rasa dalam dirinya bahwa merasa dia mendapatkan harta karena kecerdasannya, dia mendapatkan harta karena usahanya, dia mendapatkan harta karena ilmunya, sehingga rasa ego itulah yang kita kikis, yang kita hilangkan. Rasa kesombongan itu yang merupakan penyakit yang halus, yang tidak bisa diobati oleh dokter, akan tetapi bisa diobati dengan terapi gemar untuk berderma atau mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jadi ini sekaligus mengingatkan kita Pak Ustadz, ternyata harta yang kita miliki itu bukanlah milik kita sepenuhnya. Kita berzakat untuk juga sama-sama membantu saudara-saudara kita agar semuanya bisa merasakan kebahagiaan gitu ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Dalam nanti juga merayakan Hari Raya Idul Fitri, semoga semua bisa mendapatkan rahmat Allah dan juga kita sebagai manusia adalah perantara untuk membantu saudara-saudara kita melalui zakat juga, dan bukan di angka tapi dirasa seperti apa. Kemudian juga ini mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki itu hanyalah titipan. Jadi dengan zakat kita memberikan yang dititipkan Allah sama kita untuk saudara-saudara kita yang lain yang juga lebih membutuhkan. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan wejangannya pada hari ini. Dan teman-teman juga di bulan puasa ini nanti jangan lupa untuk membayar zakat ya Pak Ustadz ya. Dengan sesuai dengan yang ditentukan tadi 2,5% ya. Allah tidak meminta semuanya tapi hanya 2,5% untuk saudara-saudara kita. Dan kalau kita sudah berzakat, rasanya hidup itu sudah plong ya Pak Ustadz ya. Betul. Sudah merayakan hari raya juga dengan penuh hikmat dan juga ada rasa yang bahagia begitu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga kita terus bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan sharing-sharing kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan pada hari ini. Dan Tribuners, terima kasih tentunya sudah terus menyaksikan Syiar Ramadan di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dinyatakan dikeluarin dari kampus. Saya itu saat-saat kejatuhan benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa, kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang
pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya, pernah bilang bahwa Bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Di banyak sudut negeri ini, ada banyak sosok-sosok yang memilih berjalan dalam sunyi. Mereka tidak sering tampil di panggung besar, tetapi jejaknya tertinggal di hati banyak orang. Para kiai ini hadir sebagai penuntun di tengah masyarakat. Kisah para kiai Tribun Ternate akan mengajak Anda untuk menyelami kisah perjalanan seorang Kiai Bayanuddin Sudin, pemimpin Pondok Pesantren Harisul Khairat Kota Tidore Kepulauan, tentang latar belakang hidupnya, proses pendidikan, hingga peran dakwah yang ia jalani hingga hari ini. Perjalanan hidup Kiai Bayanuddin Sudin, pimpinan Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah, diwarnai perjuangan panjang, kesederhanaan, dan pengabdian yang tumbuh sejak masa kecil. Ketika ditemui di pondok pesantren tempat ia membagikan ilmunya, Kiai yang juga akrab disapa para murid serta guru dengan Ustadz Baya bercerita panjang soal latar belakang, jejak pendidikan, hingga perjalanan dakwah yang dijalani. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ibunya berprofesi sebagai guru sekolah dasar, sementara ayahnya bekerja sebagai pegawai kantor camat. Lingkungan keluarga yang penuh kasih dan keteladanan itu menanamkan satu nilai utama dalam dirinya, yakni keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain. Sejak dulu di bangku sekolah dasar, cita-citanya sederhana, ingin menjadi seorang guru. Saya secara personal dibesarkan di keluarga yang sederhana. Ibu saya seorang guru SD, kemudian bapak saya seorang pegawai di kantor camat, dan alhamdulillah saya dibesarkan di tengah-tengah mereka dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab orang tua, dan sosok ayah itu luar biasa menginspirasi karena saya semenjak SD juga guru SD saya, kepala sekolahnya adalah ibu saya sendiri. Dan sosok itu kemudian melekat di saya 24 jam. Dan itulah yang kemudian jadi inspirasi saya yang paling utama terkait dengan cita-cita saya. Memang tidak tinggi-tinggi cita-cita saya. Saya cuma ingin menjadi guru. Kata Ustadz Baya, pendidikan dasarnya ia tempuh di Halmahera Timur, sebelum melanjutkan SMP di Kota Tidore Kepulauan. Selepas SMP, ia memilih mondok dan menjadi santri angkatan pertama di Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah pada jenjang alia. Selesai menempuh pendidikan menengah atas, tumbuh kesadaran di benaknya bahwa pendalaman ilmu agama membutuhkan penguasaan bahasa Arab yang kemudian mendorongnya merantau ke Jakarta. Keputusan merantau bukan perkara mudah. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat perjalanannya penuh rintangan. Ia menempuh perjalanan laut berhari-hari dan menjalani hidup berpindah-pindah, bahkan bermalam dari masjid ke masjid. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya, pernah bilang bahwa Bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Saya statusnya pelarian waktu itu.
karena tidak cukup biaya. Saya berbarengan dengan beberapa orang teman. Waktu itu belum sepesat sekarang perkembangannya, masih menggunakan kapal laut yang jarak tempuhnya bisa menghabiskan 4-5 hari perjalanan. Dan saya statusnya pelarian. Di dalam kapal banyak lika-likunya, tapi alhamdulillah sampai juga ke Jakarta dengan alamat bodong begitu. Saya dapat beberapa alamat, tapi kemudian alamat itu tidak menunjukkan kepastian. Akhirnya nginap dari satu masjid ke masjid yang lain. Alhamdulillah dengan tekad yang kuat itu, kemudian tersambung dengan salah seorang guru di pondok pesantren Harisul Khairat yang menyarankan saya untuk baiknya sebelum persiapkan diri menempuh belajar bahasa Arab, baiknya saya kursus dulu karena saya dianggap bahasa Arab saya dasarnya belum terlalu kuat. Dengan tekad kuat, ia akhirnya menempuh pendidikan bahasa Arab di Jakarta Timur, sebelum akhirnya melanjutkan ke sejumlah lembaga pendidikan lain. Perjalanan akademiknya tidak selalu mulus. Ia sempat mengalami kegagalan, termasuk harus meninggalkan perguruan tinggi yang pernah ditempuh. Masa sulit itu beriringan dengan wafatnya sang ayah yang menjadi pukulan berat dalam hidupnya. Namun, dari titik terendah itulah, ia justru kembali menguatkan peran sebagai pendidik dan pendakwah. Saya kemudian di reguler itu sampai 1 tahun, setelah itu baru kemudian pindah ke yang intensif. Tapi di intensif juga saya tidak lama karena masih muda waktu itu, pergaulan juga begitu luas begitu. Akhirnya komitmen untuk belajar bahasa Arab itu ditunda. Akhirnya saya masuk di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alhamdulillah saya sampai semester 4 menjelang penyusunan proposal skripsi waktu itu. Tapi kemudian terkendala dengan sesuatu dan lain hal yang mungkin secara personal tidak bisa saya ceritakan lebih jauh. Tapi setidaknya ada kasus yang kemudian menjadikan saya meninggalkan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ada di Depok. Saya dinyatakan dikeluarin dari kampus, tapi dibolehkan untuk mengambil transkrip nilai. Saya itu saat-saat kejatuhan benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Itu saya merasa benar-benar terpukul. Dalam hati saya berpikir bahwa sepertinya saya harus jatuh untuk bisa berdiri. Saya harus berdiri untuk bisa jalan, bisa lari, dan seterusnya. Saat itulah yang kemudian membangkitkan kemarin gairah saya untuk ternyata saya harus balik ulang ke bahasa Arab. Di tengah keterpurukan itu, ia mengajar mengaji, berdagang kecil-kecilan, hingga hidup bersama anak-anak jalanan. Dari ruang-ruang sederhana itulah dakwahnya tumbuh. Perlahan, lingkungan tempat tinggalnya berubah menjadi ruang pembinaan keagamaan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa. Kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Saya semasa kuliah saya mengajar anak jalanan. Bahkan kadang-kadang sampai meninggalkan kuliah begitu. Saya kuliah di Depok
itu saya mengajar anak-anak jalanan yang saya sendiri berada bersama mereka. Karena saya terpaksa harus menjalankan peran sebagai diri saya sendiri, juga sebagai orang yang menafkahi diri karena Bapak tidak lagi memberikan biaya kuliah. Saya harus mencari duit sendiri dan saya berdagang di kereta, jual rokok, jual air mineral, jual koran, dan itu saya jalani luar biasa. Di tengah-tengah peran saya yang seperti itu, saya mendapatkan teman-teman yang ternyata mereka juga haus tentang agama. Alhamdulillah saya mengambil peran untuk mengajar mereka di taman-taman kota, mulai dari daerah kota sampai Senen, sepanjang jalan. Ketika masuk waktu zuhur, saya berhenti sebelumnya, kemudian mengajar mereka 1-2 halaman Iqra, kemudian lanjut lagi. Dan itu bertahun-tahun saya jalani, dan alhamdulillah setelah selesai dari IISIP, saya mendapatkan transkrip nilai dan saya kemudian mendaftar di Universitas Islam Jakarta di semester 5, dan alhamdulillah saya lulus di semester 5. Saya lulus sampai terakhir saya bisa menyelesaikan karena saya masuk dari semester 5. Nah, terlepas dari itu, saya alhamdulillah meskipun tidak sampai mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi deretan pengalaman, kemudian sumbangsi saya untuk bisa mengajarkan ilmu yang saya miliki meskipun tidak seberapa, itu saya jalankan. Dan setelah selesai dari situ, saya waktu itu sudah mulai menyadari diri bahwa sepertinya saya memang sudah harus balik di peran agama ini yang menjadi peran saya. Alhamdulillah saya tinggal di Salemba, tepatnya di Jalan Pramuka Jati. Itu pun sudah mulai saya untuk berdakwah, membina tempat kos di mana saya tempati, kemudian sampai pada satu RT, sampai pada satu kelurahan. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua, bahkan sampai kakek-kakek, semuanya saya mengajar. Dan alhamdulillah mereka menerima saya, dan reward yang paling berharga yang saya rasakan itu adalah saya diberikan tempat tinggal tanpa keluarin biaya. Ternyata benar kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Saya kala itu merasakan jalan-jalan itu luar biasa. Dan alhamdulillah saya diterima, bahkan sampai pada ibu-ibu majelis taklim yang saya mengajar, itu juga salah satunya adalah calon mertua saya. Dan di tengah-tengah pengajian itu yang kemudian calon mertua saya itu bilang ke saya bahwa, Ustadz, kalau tidak keberatan Ustadz boleh menikah dengan anak saya. Saya waktu itu juga sudah mulai merasakan diri bahwa memang sudah saatnya, dan saya tidak mungkin balik ke masa lalu yang kelam itu. Saya tanpa pikir panjang, saya kemudian bilang, syaratnya cuma 2, Ibu. Yaitu yang pertama, anaknya harus mau pakai jilbab, kemudian mau mengaji, dan yang kedua harus mau dibawa pulang. Dan orang tuanya kemudian balik rembuk sama suaminya, dan suaminya bilang, lah kalau lo udah nikah, lo harus ikut suami lo gitu. Ya sudah, alhamdulillah disetujui, dan 1 minggu kemudian nikah. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri,
dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Setelah menyelesaikan pendidikan dan menikah, Ustadz Baya memilih kembali ke Maluku Utara pada tahun 2011. Ia mulai mengajar di beberapa lembaga pendidikan hingga akhirnya kembali mengabdi di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Kepercayaan demi kepercayaan diberikan kepadanya, mulai dari pengasuh, pengelola biro dakwah, hingga dipercaya menjadi pimpinan pondok pesantren. Ilmu yang saya miliki. Alhamdulillah di 2015 kemarin juga terjadi pergantian kepengurusan begitu. Saya dipercayakan menjadi pimpinan pondok pesantren. Dengan segala kekurangan, ini bukan menjadi cita-cita saya untuk menjadi seorang kiai. Tidak ada dalam benak saya untuk menjadi seorang kiai, jujur. Tapi peran itu tidak mungkin juga saya menghindar, karena ilmu yang saya melekat, ilmu yang saya miliki juga melekat. Dalam perannya sebagai pimpinan, ia menilai perjalanan dakwah selalu dipenuhi dinamika, penolakan, dan ujian. Namun semua itu diyakininya sebagai bagian dari pengabdian dan ladang amal jariah. Banyak hal yang melatar belakangi saya jatuh bangunnya dakwah itu saya merasakan betul, mulai dari door to door, pintu ke pintu, saya harus mengajak orang dengan segala ilmu yang saya miliki, kemudian orang menolak dan sebagainya. Semua itu mudah-mudahan menjadi amal jariah, karena membandingkan dakwah yang saya geluti itu rasa-rasanya kalau buka lembaran-lembaran sejarah Nabi dalam berdakwah fase-fase Makkah, kemudian mengalami daya tolak, pemboikotan dan sebagainya, rasa-rasanya yang saya alami tidak seberapa. Tapi setidaknya apa yang saya lakukan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah, dan mereka-mereka yang pernah berada bersama saya untuk mengajak orang kepada kebaikan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah berikan jalan terbaik dalam kehidupan mereka. Kepada generasi muda, Kiai menekankan pentingnya menjadikan ilmu agama sebagai fondasi utama kehidupan. Menurutnya, tantangan zaman yang semakin kompleks hanya dapat dihadapi dengan niat yang lurus, dasar keimanan yang kuat, dan kesungguhan menuntut ilmu, sebagai bekal bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Saya dengan segala lika-liku yang saya hadapi, hari ini saya sudah menjadi pimpinan di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Saya yakin apa yang saya alami hari ini mungkin akan berbeda dengan generasi berikut yang mereka alami. Pesan saya untuk generasi muda, generasi para penuntut ilmu, bekali dasar ini dengan sekuat-kuatnya, karena ini adalah pijakan. Dan mau sampai di mana kita kalau nggak balik kepada agama? Apapun peran kita, tetap kita akan balik kepada basic ini. Karena itu perkuat basic ini, saya menganjurkan supaya memperdalam ilmu agama, tidak harus di majelis-majelis taklim, tidak harus di pengajian-pengajian yang formal, boleh dalam bentuk lain, yang penting dasar ini harus kuat. Ketahuilah bahwa zaman kita itu zaman yang berbeda. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa alimu auladakum fa innahum khuliqa fi zamanin laisa fi zamanikum. Ajarkanlah anak-anak kalian karena kelak mereka akan hadir di zaman yang bukan zaman kamu lagi. Nah, lewat hadis, lewat ungkapan ini saya menganjurkan kepada generasi muda, ayo
Mari perkuat ilmu agama kita, perdalam ilmu agama kita, karena zaman semakin kompleks apa yang kita hadapi ke depan. Mudah-mudahan kita kuat karena dasar kita sudah kokoh. Dan kepada generasi-generasi muda sekali lagi, kuatkan niat, bersihkan niat, tempuh ilmu agama sebagai dasar, dan ini adalah pijakan dan ini adalah modal kalian untuk masa depan. Adapun ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu pelengkap, karena kita tidak hidup untuk hari ini, kita akan hidup untuk hari esok. Semoga ilmu agama menjadi bekal yang kuat insya Allah. Terima kasih. Kisah dari Kiai Bayanuddin Sudin ini mengajarkan kita bahwa dakwah tidak selalu hadir dalam suara yang lantang, tetapi juga melalui pengabdian dan keikhlasan. Perjalanan hidupnya menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat di sekitarnya. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bahwa pengabdian yang didasarkan pada niat yang baik akan selalu menemukan jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan optimisme. Optimisme adalah satu keyakinan dan kepercayaan serta menggandengkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan satu makhluk pengganti di muka bumi. Lalu para malaikat berkata, "Qalu ataja'lu may yufsidu fiha wa yasfikud dima'?" Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang akan merusak saja? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban telak, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu, kata Allah. Aku lebih tahu dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nah, di dalam kalimat ini a'lamu ma la ta'lamun tersirap optimisme. Tersirap rasa percaya diri bahwasanya manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut itu sudah memiliki sifat optimisme sejak awal. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, iman, kalimat iman adalah percaya, yakin, dan harapan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada janji-janji Allah. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah. Mengharap kepada apa? Kepada siapa? Mengharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki iman, ini tidak memiliki sifat-sifat ini. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin, mereka tidak berharap. Mereka hanya menggandengkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semu. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah."
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala itu yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampunkan semua dosa-dosa keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafur, artinya adalah yang maha mengampuni. Ar-Rahim artinya adalah yang maha belas kasih, kasih sayang. Kita perlu memahami bahwa kasih sayang Allah ini tiada batasnya. Berapa banyak dosa seorang hamba, berapa besar kesalahan seorang hamba, tetapi sebesar-besarnya kesalahan tersebut masih lebih besar dan lebih luaslah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa. Dewasa ini, saudara-saudaraku, kehidupan serba tak menentu. Ekonomi sulit, pekerjaan sulit. Kita lihat terkadang ada orang-orang yang beralih profesi dari profesi yang halal kepada profesi yang tidak halal, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk keputusasaan, bentuk pesimisme. Tidak ada optimisme di dalam dirinya. Ada pula orang-orang yang mengakhiri hidupnya dalam arti kata bunuh diri. Itu juga merupakan satu bentuk pesimisme. Tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan melatih seseorang, melatih orang-orang yang beriman supaya imannya semakin terpupuk, iman takwanya semakin tinggi dan semakin optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keputusasaan di dalam dirinya. Nabi Yakub alaihissalam ketika mengutus anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang sudah lama hilang itu terasa sulit untuk dicari. Terasa sulit untuk dicari karena memang jarak yang jauh dan tidak ada kabar sama sekali. Di dalam surat Yusuf ayat 87 dikisahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam menasihati anak-anaknya tersebut, la wala tai'asu mir rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hanya orang-orang kafir saja. Tetaplah optimis. Optimis bahwa hidup ini adalah hidup yang harus tetap berjalan, tetapi berjalannya adalah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kalimat yang perlu kita resapi. Yang pertama adalah di samping kalimat Rahman dan Rahim, yang pertama adalah kalimat Al-Ghafur. Yang kedua adalah kalimat Al-Ghaffar, yang ketiga adalah kalimat At-Tawwab. 3 kalimat ini adalah sifatnya Allah